buat kau celaka. Memberikan keselamatan yang aku percaya. Keselamatan apa? Orang kamu Yesus nggak berguna kok bagimu. Gimana sih? Gimana lu mau selamat kalau Yesus tidak berguna? Bukan itu harfiahnya, Bang. Loh, artinya begitu kok. Kesimpulannya, kita nggak bisa berpatokan dengan sunat untuk mencari keselamatan. Namun mengikuti Yesus Kristus. Bagaimana mau selamat? Coba kita konsep keselamatan ya. Menurut kamu, kalau orang mau kekal selamat masuk surga itu percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Juru selamat. Enggak, kalau mau selamat, percaya Yesus itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan itu sendiri, Bang. Baca Yohanes 17:3 coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, alhamdulillah mampir sejenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ada Bang Bunga nih. Nah, Iya. gantiin saya Bang Juma, capek kepalaku. Saya bentar aja, Iya, soalnya iya. saya ada jadwal gitu. Iya. Murtadin ya? Iya. Murtadin. Wow, keren. Masya Allah. Bisa nggak tuh yang membuat adik ini jatuh cinta kepada agama yang sekarang? Misalnya gini, ketika Anda masuk Kristen ada jaminan masuk surga. Oh, oke. Aku sebelumnya aku luruskan dulu ya, Bang. Kita pertama kali kenalan itu kita saling belajar agama masing-masing, Bang. Jadi ada 2 tahun lah kita berdebat sampai akhirnya aku diselamatkan, aku bisa mengerti, Iya. menerima Yesus sebagai juru selamat. Oke, Baru kita disatukan oleh pernikahan ya, Bang ya. oke, Jadi baik. dari awal kita bukan langsung pindah gitu loh. Ya, nah sekarang saya pingin, kan ada ini 2 tahun, berarti kan ilmunya sudah mencakup sampai menjadi pilihan hidup murtad. Itu kan hak prerogatif masing-masing orang. Nah, saya pingin jatuh cinta dengan keadaan itu. Ada nggak kemudian ilmu yang bisa saya pahami, begitu saya pindah ke Kristen, saya ada jaminan dari Yesus untuk masuk surga. Karena orang beragama itu kan endingnya surga. Orang masuk Islam endingnya surga, orang masuk Kristen endingnya surga. Ada nggak di Kristen itu jaminan surga dari Yesus langsung? Oke. Jaminan surga itu sendiri nggak ada ya, Bang. Kita nggak dijamin masuk surga kecuali kita menjadi Kristus. Sementara Itu kehidupan Kristus itu dia yang saya minta. Itu dia yang saya minta. Di mana tertulis itu jaminan surganya apabila kita menjadi Kristus? Itu tertulis di mana? Kalau yang aku pahami sekarang, tidak ada keselamatan melalui aku, firman Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan. Yang saya tahu loh, yang saya tahu jaminan untuk Kristen itu neraka dari Yesus. Itu yang saya tahu. Dari ayat apa itu, Bang, biar sama-sama kita baca. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Disimpan dulu. Iya, silakan. Oke. Matius 7 21 sampai 23. Di sini dirangkum dari 21 ya, Bang. Bukan Ya. setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Iya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke. Yang diusir ini siapa? Dari pemahaman kami ini untuk orang Farisi, Bang. Khusus untuk orang Farisi yang mengetahui kehendak Tuhan tapi tidak menjalankan, tidak berlaku Kristus seperti Oke. seharusnya. Oke, Paulus orang Farisi atau bukan? Paulus orang. Sebentar ya, Bang. Baca. Kalau boleh sambil Ya. diinformasikan aja. Bang Zuma kan yang aku tahu kan lebih paham mempelajari Alkitab juga.
Iya. Jadi cara belajarnya aku Filipi lebih 3. mudah dikasih tahu, lalu kita cari tahu bersama gitu. Oke, Filipi 3 Filipi 3 Coba, nomor 5 coba baca. coba isi aja. Oke, di sini tertulis Coba enggak bikin dulu Filipi. Filipi 3 ayat 5. Seorang Farisi. Ini ayatnya bukan ayat ini. Enggak, iya, makanya Kesimpulannya. dulu. Nomor 5 ya, nomor 5 bukan ayat. Kalau ayat itu Al-Quran. Nomor 5. Tentu saja tanyanya, kalau kamu sebelum pengikut Allah, kamu pengikut Allah enggak? Tapi setelah kamu menjadi pengikut Allah, kamu pengikut Allah enggak? Iya, pengikut Allah. Itu istilahnya, sederhana gitu. Dua di situ dia banyak. Ayat 5. Oke, nggak apa-apa. 1000 pun nggak apa-apa. Yang penting pakai akal tapi ya. Filipi 3 ayat 5, Bang. Iya. Iya, nomor 5 iya. Yang oh ya. Tentang sunat ini, Bang. Iya. Dan Paulus adalah orang. Saya disunat waktu berumur seminggu. Saya keturunan Israel dari suku Benyamin. Saya orang Ibrani murni karena orang tua saya keduanya Ibrani. Saya juga anggota kelompok Farisi, sehingga jelas bahwa saya sangat menaati semua hukum Taurat. Saat itu ya. Oke. Saya pun Iya. begitu semangat berjuang Berarti- mempertahankan agama Yahudi sehingga pernah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pada Oke, sekarang ya mengaku Farisi di sini Paulus kan? Iya, pergumulannya dia pernah menganiaya orang. Oke. Sekarang ketika adik tadi membaca Matius 7 nomor 21 kan ungkapan saya jaminan Yesus terhadap orang Kristen itu adalah neraka kan gitu ya. Kenapa saya katakan neraka? Karena orang jahat di dalam Matius 13 nomor 5 orang jahat itu dilemparkan ke dalam api neraka. Setahu saya yang memanggil Yesus Tuhan itu Kristen, yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus itu Kristen, tak ada yang lain. Orang Yahudi kagak. Itu yang pertama. Yang kedua, di data 21-nya melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Di kitab apa itu, Bang? Enggak, sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Yang ada perjanjian baru. Ada di keduanya ya. Perjanjian baru. Di mana Bapak berfirman ke Lukas, Bapak berfirman ke Markus, Bapak berfirman ke Paulus? Bapak bilang anakku. Ada nggak Bapak pernah berfirman kepada penulis kitab Wahyu? Di perjanjian baru. Bapak langsung Kitab Lukas. Bapak langsung ngomong ke Iya. Di mana Bapak ngomong kepada Lukas? inilah anakku yang kuhendaki, kepada dialah aku berkenan, apa yang ada dikatakan itu yang aku katakan. Itu ada di Alkitab. bukan ada di kitab pertanyaannya. Pertanyaannya ke Pertanyaannya kan harus kehendak Bapak, bukan kehendak Lukas. Kehendak Bapak, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, bukan Bapakku yang ada di Antioquia. Kalau Bapakku yang ada di Antioquia itu Paulus. Yang di surga itu bukan Paulus. Sedangkan Kristen menyembah Yesus itu kehendak Paulus. bingungnya ada dua orang berbicara. Nih, right? Oke? Jadi yang masuk ke dalam surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak Paulus. Nah sekarang endingnya untuk dipelajari, penyaliban ini kehendak Bapa atau kehendak iblis? Ada banyak peran di situ ya, Bang. Kehendak. Kalau takdirnya memang kehendak Bapa ya, Bang. Nah mana dalilnya? Nih. Sebentar sama kita kaji ya, Bang ya. Iya sama kita belajar dek. Barangkali kalau Bang Zuma tahu bisa dikasih tahu ayatnya, Bang, biar langsung kita belajar ke ayat. Kalau kehendak Bapa itu coba dibaca di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Keluaran 27 nomor 8. 23 nomor 7 nomor 8. Oh, 23 nomor 7 sampai 8. Keluaran 23 nomor 7 ayat 7 sampai 8, tapi sampai 10 ya, coba biar ada lanjutannya.
Keluaran 23 ayat 7. Tuhan memerintahkan agar umat tidak menerima kesaksian palsu dan menjauhi kebohongan, serta tidak membenarkan orang yang bersalah. Selanjutnya, tidak boleh menerima suap karena suap dapat membutakan orang yang bijaksana dan merusak perkara yang benar. Yang dibaca ini versi tahun berapa? Terjemahan baru, Bang. Terjemahan baru. Haruslah kamu jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Pertanyaan saya, kehendak Bapak bolehkah membunuh Yesus yang orang benar? Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Boleh nggak membunuh orang benar? Yesus ini kurasa orang benar deh. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang benar harus kau ikuti. Apa yang menjadi perilaku Yesus itu yang harus diikuti. Iya. Ingat Matius 7. Matius 7. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa, jangan kau bunuh orang benar. Kehendak Bapa, jangan kau bunuh Yesus. Oke. Namun kan yang membunuh Yesus itu kan bangsa Romawi itu sendiri, Bang, dan Ya, bangsa Romawi cuman eksekutor. eksekutornya. Nah, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Bapak. Kehendak Bapak itu, Bang. Mana dalilnya? Tadi kan kita sudah lihat Keluaran 23. Mana dalilnya kehendak Bapak? Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, berhubung lagi dicari, Bang, aku mau bertanya balik, Bang. Silakan. Eksekutor yang membunuh Tuhan Yesus itu kan Romawi itu sendiri. Apakah dia Iya. masuk surga atau dia masuk neraka, Bang? Jelas masuk neraka. Nggak boleh, jelas masuk neraka. Berarti Yang ayatnya itu dituju untuk eksekutornya dan para yang menginginkan Yesus itu mati sendiri kan, Bang? Yes, makanya di dalam kitab saudara di situ dikatakan di Matius 26 nomor 59 jelas sekali bahwa mereka menyerahkan Yesus dengan cara apa? Melakukan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu. Bahkan di dalam Matius 27 nomor 18 Pilatus mengatakan apa? Mereka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk disalib karena apa? Karena dengki. Kedengkian terhadap Yesus boleh dibunuh Yesus ini. Kan nggak boleh Yesus itu dibunuh. Nggak boleh. Dia orang suci kan? Iya. Bagi mereka wajar mereka masuk neraka karena mereka membunuh. Nah, sekarang yang menerima hasil kerjaan penghuni neraka apa? Kristen-Kristen yang menerima pekerjaan dari pelaku pekerja neraka ini apa upahnya? Bagi kalian yang menyembah, yang menikmati hasil pelaku kriminal yang dilakukan oleh pelaku dosa. Apa hadiahnya kira-kira? Pelaku dosa itu sendiri kan bangsa Yahudi, Romawi dan Pilatus Yes. itu sendiri, Bang. Dosa karena membuat Tuhan murka dengan membunuh anaknya, betul? Oke. Nah, sekarang yang melakukan dosa mereka yang panen dari perbuatan dosa kalian. Aku belum paham nih, Bang. Kenapa kami? Karena kami kan nggak mengikuti Oke. Yahudi. Oke, baik. Sekarang ketika ada pencuri dan Anda tahu itu adalah hasil curian, lantas Anda makan, itu adalah sebuah kebaikan. Harusnya enggak. Harusnya enggak. Nah, sekarang pertanyaan saya, penyaliban ini hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Tuhan. Kematian ya. Akibat penyaliban kan kematian. Upah dari dosa itu sendiri. Tuhan Yesus kan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Itu kata Kristen. Tapi kata Tuhan? Kata Tuhan dia turun ke bumi ini untuk orang-orang. Itu kata Kristen, Dinda. Sekarang kata Tuhan, jangan kata Kristen. Kalau Kristen sudah selesai kita. Sekarang kan Yesusnya mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa.
Nah, Bapak mau enggak Bapak ini agar anaknya dibunuh? Itu dulu. Karena di ujung pernyataan Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kitab apa itu? Di Matius Paulus. dikatakan, ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini dalam konsep Kristiani ya Bang ya. Di Ya, Matius perjamuan terakhir. 26 ayat 28. Ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu yang kami Oke. itu pedoman kami Oke. penempatan Yesus disalibkan. Baik, adik-adik dengarkan saya. Yesus ketika kemudian mengajarkan dirinya kepada Bani Israel, dia mengajarkan bahwasanya akan datang kemudian penyesat yang memakai nama Yesus. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, orang Yahudi ketika berbicara mengenai darah, itu darah hewan. Ketika berbicara mengenai daging, itu adalah roti. Roti beragi, bukan manusia, bukan darah manusia. Hanya Dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Coba baca Imamat 1 nomor 8. Imamat 1 nomor 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban persembahan penebus salah, maka ajarkan mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Bahkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Oke. Itu kan dalam perjanjian terdahulu ya Bang. Setelah kematian Yesus, Kita nggak perlu pakai korban. semua perjanjian itu telah digenapi Bang. Bahkan sunat pun tidak bisa menjadi patokan untuk selamat. Kenapa bisa? Mengikuti Kenapa bisa? Yesus Kristus. Bukankah sunat itu perjanjian kekal? Perjanjian kekal di kitab apa itu ya Bang? Kejadian 17. Hanya untuk umat Abraham Bang. Oke, baik. Coba Anda, oke, baik. Berarti hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Berarti hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel. Maksud ayat apa tadi? Ayat berapa? Kejadian 17. Kejadian 17. Kejadian. Iya. Bahkan di Kejadian 17 nomor 14 dikatakan, dan orang yang tidak bersunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi berdasarkan Kejadian 17 ini, orang Kristen itu sebenarnya harus dibunuh semua, karena mereka tidak bersunat, karena mereka membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Untungnya aku salah satu orang Kristen yang udah bersunat ya Bang. Nah, kalau sudah bersunat pun bahaya. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo, mau kemana? Mau kemana? Ini kita baca yang Kejadian 17 dulu ya Bang. Iya, silakan. Belum ku cari Bang. Kejadian 17. Ayat berapa tadi Bang? 14. Dan orang yang tidak sunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebangsanya ya Bang, bangsa Abraham pada saat itu. Ia telah mengingkari perjanjianku. Oke. Jadi itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Sepemahamanku ya Bang, ini nggak mewakili Alkitab seutuhnya ya, karena aku masih belajar juga. Sepemahamanku iya untuk bangsa Israel. iya. Berarti Yesus mati untuk bangsa Israel saja dong.
Coba baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Berarti Yesus mati hanya untuk Bani Israel. Setahu aku kan hukuman mati di kayu salib itu kan memang hukuman pada zaman itu ya Bang ya. Iya, yang dihukum, adik, dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yang dihukum salib itu adalah orang terkutuk. Orang yang membenci Tuhan, orang yang membenci utusan Tuhan. Al-Ma'idah ayat 33. Ulangan 21 nomor 22-23, yang dihukum salib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sepakat bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Iya. Oke. Tapi yang hukum itu Menurut mereka ya. Menurut Al-Quran dan menurut ulangan kitabnya Yahudi, orang terkutuk yang mati digantung di salib. Menurut Paulus juga demikian. Menurut Pilatus kan Yesus ini kan yang terkutuk ya Bang. Tapi kan kenyataannya kalau bagi Tuhan sendiri itu bukan orang yang terkutuk. Bahkan Ulangan 21 nomor 22-23. iya, di sini tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Iya. Namun kan yang mengutuk Tuhan Yesus itu kan manusia itu sendiri, manusia dan iblis Bang. Dari mana dalilnya? Iblis tidak mau kematian Tuhan Yesus. Di mana dalilnya? Ditangkap hingga disalibkan Bang. Itu kan bukan kemauan Tuhan. kemauan Tuhan. Berarti itu yang dikutuk mereka itu kan bukan kemauan Tuhan, bukan orang yang dikutuk. Nah, ini yang dari tadi saya minta dalilnya, di mana Tuhan ingin membunuh Yesus. Bisa enggak kita lihat di dalam Kejadian 8? Di Yohanes 8. Yohanes 8. Iya. Jangan disapa ya Bapak. Ayat berapa? Ayat 37, Dek. 37. Ya, 37, 38, 39, satu perikop lah. Baca dari 37. Sebentar, masih loading. Aku bisa bilang begitu karena bukti kenapa Tuhan Yesus bukan orang yang terkutuk, dia bisa bangkit lagi di hari ketiga Bang. Yang bangkit hari ketiga itu bukan Yesus, tapi iblis. Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan dari Bible. Dari Bible sendiri. Aku belum tahu itu Bang. Bisa makanya. Bisa gitu Bang. Bisa. Baca Matius 12. Ketiga itu iblis. Matius 12. Yes. Ya. Baru tahu justru aku deh Bang. Nah, maka dari itu Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida, yang mereka sembah adalah setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk digantung di salib? Sembahan Anda kan? Nah, mari kita buktikan kalau itu adalah Matius 12. Matius 12 nomor 38 Nomor 3. sampai satu perikop. Ya. Jauh berapa ahli Taurat dalam Farisi menjawabnya? Katanya. Coba sini biar dibacain ke semuanya. Baca. Orang Farisi, Paulus lagi nih, kena lagi Paulus nih. Jangan di sini lah, di Alkitab sabda lah. Itu ada penjelasannya, Calvin. Saya bacakan boleh? Boleh Bang. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Dengarkan jawaban Yesus. Angkatan yang jahat. Orang Farisi disebut angkatan jahat. Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari
3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Kalau dia tinggal 3 hari 3 malam, berarti hari keberapa dia keluar dari perut bumi? Hari ketiga. Hari ketiga. Sekarang Anda baca Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Akan bangkit bersama angkatan ini juga sebab orang ini itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Boleh ke Yesaya 14? Yesaya 14 ayat berapa? 12 sampai 15. Oh, oke. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Siapa yang bintang timur? Baca Wahyu 22:16. Oh, sebentar dulu Bang. Ini Yesaya 14 ini ada judulnya ini. Iya. Dari nomor. Ejekan tentang Raja Babel. Oke, ejekan tentang Raja Babel ya Bang ya. Siap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Oke. Pertama ini kan ditujukan untuk Raja Babel itu sendiri. Yes, Raja Babel. Tapi ini yang ceritanya adalah yang mau menyamai yang maha tinggi itu siapa? Oke. Bintang Timur. Pada masa itu Bintang Timur itu suatu Ya. gelar. Iya, gelar Lucifer. Kalau Anda lihat di versi KJP-nya itu Lucifer. Iya. Nah, sekarang Anda Wahyu 22 nomor 16. Siapa Sama- yang mengaku? Sama halnya dengan Al-Masih. Al-Masih ada 2 Al-Masih yang kita yakini. Ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada juga Isa Al-Masih. Iya, betul. Namun gelarnya tetap sama Al-Masih. Bintang Timur itu sebagai gelar bekennya lah pada masa itu. Iya. Iya, betul. Bukan Tetapi mengarah ke Lucifer. iya, saya paham. Tetapi kemudian ketika kita berbicara mengenai Al-Masih, mereka diberi gelar karena mereka keliling dunia. Mereka kemudian mendatangi orang-orang. Nah, ini dia yang bintang timur ini ingin menyamai Tuhan. Ini ingin menyamai Tuhan. Al-Masih tidak diberitakan kemudian turun ke alam maut. Tetapi iblisnya ini turun ke alam maut. Yesus memberikan tanda angkatan jahat 3 hari 3 malam di alam kubur. Berarti ada kebangkitan. Sementara bintang timur Tuhan Yesus, bintang timur yang nomor 8. Bintang Timur yang dimaksudkan kepada Tuhan Yesus ini berbeda dengan Bintang Timur. Karena kan yang kita tahu malaikat pada hakikatnya membawa cahaya juga pada zamannya, Bang. Oke, baik. Baik. Boleh kita buktikan bahwa siapa yang datang di Pulau Patmos ngaku bintang timur, boleh ya? Raja Babel yang bikin menara yang Ada. Sebentar lebih kamu kalau mau jawab. Bang, sorry Bang, aku potong Bang. Ini tampaknya istriku bergebu-gebu, dia pengen join juga live ini. Boleh kita Boleh. switch Bang? Boleh. Silakan. Mending aku dengar 2 obrolan ya. Oke, mungkin aku jelasin kali ya Bang. Ini on cam nggak ya? Nggak usah lah ya. Aku off cam aja karena aku nggak lagi bahas agama kalian kan. Jadi gini, itu kan penjelasannya tentang Menara Babel yang dimana yang dimaksud untuk menyamai Tuhan. Pada waktu itu Menara Babel dibangun tinggi banget dan mereka bilang mereka akan membangun menara itu sampai ke langit. Ya kan? Kenapa dihancurkan? Karena mereka udah berpikir tuh. Jadi ini sebenarnya bukan ke iblis ya, sorry ya. Ini untuk Raja Babel yang serakah, yang sombong, yang mau menaikkan, yang mau membangun menara tertinggi, yang merasa bisa nih mau sampai nih ke surga. Nah, kenapa dia bintang timur yang dihancurkan? Mungkin kita belajar bahasa Indonesianya gini kali Bang ya.
Aku sederhanain aja. Bintang timur yang gemerlapan itu sama bintang timur yang dihancurkan itu udah dua kata yang berbeda. Sementara ini bukan penyebutan untuk iblis tetapi untuk Raja Babel yang mempunyai kesombongan yang berpikir bisa menyamai Tuhan dengan membangunnya menara Babel. Setinggi-tingginya dia bilang dia akan membangunnya sampai ke surga dan akan bertemu Bapa di sana atau apalah yang dia bilangin itu. Intinya itu sih. Jadi Oke. dari dua kata yang berbeda ini yang dimana katanya bintang timur yang dihancurkan dan bintang timur yang bergemerlapan itu dua kata yang berbeda ya. Itulah Bang. Baik, baik. Sekarang begini, korelasinya dengan Yesus mengatakan angkatan jahat 3 hari 3 malam di perut bumi itu apa? Angkatan jahat diidentikan kemudian dengan 3 hari 3 malam di perut bumi. Oke. Sedangkan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kenapa ke-11 murid tidak percaya tentang tanda Yunus ini? Itu dulu pertanyaan saya. Ayatnya di mana? Karena aku juga masih belajar ya. Aku Itu dia. Ya, gimana? Kenapa ke-11 murid tidak percaya dengan tanda Yunus? iya, saya 14 tadi. Iya, ayat di mana? Sorry. Ayatnya Di mana? dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Endingnya di nomor 11. 24 ayat 9. 9 sampai 11. 11. Sebentar ya Bang. Endingnya di data nomor 11. Ya, aku baca dulu ya. Dan mereka perempuan-perempuan yang datang ke kubur pergi dari sana dan memberikan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada orang-orang yang bersama mereka. Tetapi perkataan mereka itu tampak seperti omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Oke, sebentar ya Bang. Aku baca ayat lainnya. Nomor 11-nya? Ayat 11 ya. Ini ya Lukas sebentar. Sebentar. Aku pakai ini soalnya. 24 ayat 9 sampai 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur sambil menangis. Ketika ia menangis, ia membungkuk ke dalam kubur itu. Oke. Gini. Nomor 12? Sampai 12 ya, tadi katanya sampai 11 sebentar. Iya. Jawabannya di nomor 12-nya. Endingnya tadi di 11 itu perkataan-perkataan itu dianggap oleh murid-murid itu adalah sesuatu bohongan dan mereka tidak percaya. Itu endingnya. Dan ia Nah. melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat di mana tubuh Yesus dulu terbaring, yang seorang di kepala dan seorang lagi di kaki. Kenapa nih? Kenapa dengan ayat ini? Anda baca yang data yang lain soalnya. Di data Lukas 24 nomor 12-nya, sungguh pun demikian, Petrus bangun. Sorry. Oke. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, Petrus melihat hanya ada kain kapan, lalu dia pergi. Dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nih, murid-murid tidak tahu menahu tentang 3 hari 3 malam di perut bumi. Karena itu hanya tanda untuk angkatan jahat. Murid-murid yang bukan angkatan jahat tidak tahu menahu. Oke. Beda kan? Yang jadi pertanyaan. Beda kan antara pertanyaannya, kenapa murid-murid tidak percaya dan tidak mengetahui tentang tanda Yunus? Karena mereka bukan angkatan jahat. Sorry. Mau bukti lebih? Silakan di data nomor 37-nya apa yang terjadi kemudian? Ketika muncul Yesus, mereka menganggap dan mengira melihat apa? Lukas berapa? Sorry. Yang tadi Lukas 24. Terus sampai ke 37. Ketika Yesus muncul di 36-nya, sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kalian. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kalau angkatan jahat menunggu pada hari ketiga, yang bangkit dari kubur disangkanya Tuhan. Kalau murid Yesus disangkanya hantu. Angkatan jahat menganggapnya Tuhan. Muridnya Yesus yang bukan angkatan jahat menganggapnya hantu. Oke, gini ya Bang. Ya. Ini kan masih ada lanjutannya yang dimana aku sederhanain ya. Ini aku nggak baca ayatnya. Jadi kan itu mereka yang menganggap hantu, tapi datanglah Tuhan. Thomas
cucukkanlah tanganmu ke dalam lubangku. Ternyata mereka akhirnya tidak mendapat. Akhirnya Thomas bilang, Tuhanku ya Allahku, karena ketika mereka mencucukkan tangannya, yang dimana kan orang tuh mikir hantu kalau dagingnya nggak ada ya, oke ya. Tapi di sini Tuhan bilang, cucukkanlah tanganmu ke lubangku. Itu lubang yang sama yang waktu disalibkan itu masih ada dan dagingnya masih ada. Akhirnya Thomas bilang, ya Tuhanku ya Allahku, ya kan? Nah, terus Jadi muridnya percaya. Yesus makan ikan goreng di situ untuk membuktikan dirinya manusia atau membuktikan dirinya Tuhan. Ketika murid-murid tidak percaya, ya? Membuktikan dirinya Tuhan. Oh, Makanya gitu. dia bilang, siapa orang yang percaya tapi tidak melihat, maka dia diberkati. Jadi ketika dia makan ikan goreng itu membuktikan dirinya hantu atau membuktikan dirinya Tuhan, dan saudari adik ini mengatakan itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Makan ikan maksudnya? Ya kan dia minta ikan kan? Adakah di antaramu di sini yang memiliki makanan? Mereka kemudian memberikan sedikit madu dan ikan goreng. Yesus mau makannya. Pertanyaan saya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu, untuk meyakinkan muridnya aku bukan hantu loh, atau supaya mereka menganggap dirinya Tuhan? Yang paling utama itu ketika Tuhan Yesus bilang, cucukkanlah tanganmu ke lubangku. Ya. Lalu kemudian muridnya kaget, takjub. Sama seperti ketika kami melihat ada orang ditabrak mobil, boom, tapi orang itu terpental dan tidak mati. Seketika kami mengatakan apa? Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Tuhanku. Apakah orang yang ditabrak mobil ini Tuhan? Jadi gini loh Bang, Tuhan Yesus kan mati. Tuhan Yesus itu mati, bukan orang yang ditabrak tapi dia nggak mati, atau bukan Tuhan yang disalibkan tapi dia nggak mati. Jelas dia mati, dicucuk, bahkan untuk memastikan kematian Tuhan Yesus masih dicucuk loh lambungnya, ginjalnya, sampai dia mati. Justru Yesus kemudian menunjukkan, inilah tanganku, inilah kakiku, buktinya aku tidak mati, bukan bangkit dari kubur. Kalau bangkit dari kubur berarti dia hantu, bukan bangkit dari kubur jadi Tuhan. Itu ajaran Paulus, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit dari kematian, agar dia bisa menjadi Tuhan. Itu. Tapi ini Yesus di Lukas 24 ingin membuktikan dirinya, aku bukan hantu loh, aku orang yang hidup loh, bukan hantu aku ini, aku bukan setan. Ada apa dengan kalian? Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah aku. Dan karena hantu tidak makan daging, apa? Karena hantu tidak berdaging dan tidak bertulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Aku ini adalah manusia. Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Untuk membuktikan itu, diberikanlah ikan goreng, makan. Untuk membuktikan dia bukan hantu, bukan membuktikan dirinya Tuhan. Kita kembali dulu ya Bang, aku jelasin. Untuk yang pertama kali, ke Tuhan Yesus itu nggak menunjukkan kalau misalnya kayak datang ke dunia ini disalibkan terus mati dan bangkit, nggak menunjukkan kalau misalnya kayak aku manusia yang bisa bangkit nih, bukan kayak gitu. Tapi dia menunjukkan apa yang aku firmankan dan aku sudah menggenapinya hari ini, itu berlaku gitu loh. Kan Tuhan Yesus pernah bilang ya, sebentar ya ayatnya aku cari, kalau misalnya dia ke bumi ini untuk penyaliban dan dia akan bangkit di hari ketiga, itu udah ada firmannya bahkan sebelum Tuhan Yesus mati. Di mana itu tertulis? Lukas 24 yang ini. Yang ini. Lukas 24 nomor 46 gitu. Sebentar. Dari Oke, sebentar ya. 2446. Ini Matius 16 ayat 21. Mulai dari waktu itu Yesus mulai memberitahukan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam pada ahli-ahli Taurat, bahwa ia harus dibunuh dan pada hari ketiga dia bangkit. Ya kan? Dan Tuhan Yesus beberapa kali menjelaskan dia datang ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Yang Abang bilang tadi masalah itu untuk persembahan darah, itu perjanjian pakai anggur dan roti dan selainnya. Itu perjanjian itu apa perjanjian? Maksudnya perjamuan kudus yang dia tumpahkan itu, yang dia cipta, yang dia buat hari itu hari dimana dia akan hari terakhir yang dimana dia akan tahu dia akan mati. Oke, jadi dia ngejelasin ke murid-muridnya bahwa darah ini akan tumpah untuk menebus dosa.
Kemudian Tuhan Yesus bilang di sini dia akan bangkit di hari ketiga, oke? Dan dia menunjukkan tangannya memakan ikan atau segalanya untuk membuktikan bahwa dia bangkit itu bukan sekadar cuma menunjukin kayak gua orang yang bisa bangkit yang bukan gitu, tapi dia menunjukkan apa yang sudah aku bilang, apa yang udah aku firmankan sebelum aku mati itu digenapi. Dan benar digenapi di hari ketiga dia bangkit. Gitu, Bang. Oke. Sekarang begini. Saya mengutip Lukas 24 nomor 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Dia tidak pernah mengatakan harus digenapi apa yang tertulis di kitab Matius. Nah, sekarang tolong tunjukkan di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, kitab Taurat, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada nggak? Bahwa yang gimana maksudnya? Sorry. Tuhan Yesus kan udah ngejelasin di sini dia akan bangkit di hari ketiga. Iya, tapi kan Yesus mengatakan inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Boleh nggak saya ditunjukkan di dalam kitab Taurat ada tertulis seperti ini? Oke, yang mengatakan Tuhan Yesus akan bangkit di hari ketiga ya. Iya. Oke. Pertama ada di Matius 17 ayat 2. Itu bukan kitab Nabi-Nabi, dan itu bukan kitab Taurat, dan itu bukan kitab Mazmur. Yang harus digenapi itu di Mazmur, di kitab Nabi-Nabi, dan juga di kitab Taurat. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Yesus tidak pernah menyebut kitab Matius. Matius itu dituliskan nanti di tahun 62. Yesus berkata sebelum tahun itu. Dan Yesus menunjuk harus tergenapi yang telah tertulis. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ada tertulis. Berarti itu sudah tertulis. Dan Yesus mengatakan di data 4-4-nya di Lukas 24 tadi. Dikatakan tertulisnya di Taurat. Tertulisnya di Mazmur. Tertulisnya di kitab para nabi. Tolong tunjukkan saya di mana di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Jangan ambil dari kitab yang baru tertulis di nanti tahun di 62. Oke, dari Hosea 6 ayat 2, itu dari perjanjian lama ya. Sesudah 2 hari ia akan menghidupkan kita, pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di dalamnya. Itu tertulis di mana? Di Hosea 6 ayat 2. Di Hosea? Iya. Oke. Kalau Anda membaca Markus 16 nomor 16, kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi hanya berlaku sampai Yohanes. Oke. Lukas 16:16. Berarti hendaknya berang sampai ke Yesus. Oke, sebentar. Diam dulu kawalan, diam dulu Lan. Bentar. Mau lewat. Sebentar. Oke, lanjut dulu Bang. Aku sambil belajar juga ya. Soalnya aku bukan ahli agama, sih sebenarnya cuma mau jawab dong. Mungkin nanti aku pelajarin lagi, nanti aku jelasin. Ada pertanyaan lagi yang khusus masih berhubungan sama itu. Tunggu sebentar. Di kejadian. Oke. Cuma sebenarnya terjadwal loh, cuman waktunya Saya udah. jadwal. Iya. Iya. Tadi juga ada yang mau syahadat kok mati lampu, kayaknya saya telepon centang satu. Yang standby tadi di sini. Namanya yang memualaf tuh Martinus Christopher mau syahadat malam ini. Tunggu saya telepon lagi, orangnya kok nggak turun dia. Mungkin aku pelajarin dulu kali ya Bang, karena aku masih Iya. coba. Karena aku kan masih belajar juga. Nanti aku kalau misalnya kapan-kapan kita ketemu lagi dan aku udah ketemu jawabannya, mungkin aku bisa jelasin kali ya. Baik, Aku baik.
Aku baru juga sih soalnya ikut-ikut live kayak gini. Cuman membantu jelasin yang tadi. Sama Iya. mungkin ada pertanyaan selain itu dulu untuk ditampung dulu. Aku pelajarin lagi nanti. Saya hanya ingin titip ini, Dek. Coba Apa? Anda dalami Yohanes 11 dari 45 sampai data nomor 57. Oke. Oke ya. Oh, sorry sebentar Bang, aku catat dulu ya. Mana tadi Iya. Yohanes? Yohanes 11 45 sampai 57. 11 ayat 45 sampai 57. Oke. Thank you ya Bang belajarnya. Oke, Belajarnya thank sama you Bang. sama-sama. Thank you. Siap. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, Dinda Pandi saya bergeser dulu ya. Lu banyak syaratkan dulu nih satu nih. Ada yang sebentar dulu. Ini jaringannya Mas Pandi, coba dicek. Udah didaftar tapi jaringan dia. Ya udah bagus. Tadi barusan telepon, tunggu bentar. Mas Pandi? Jo. Siap, ini dia di atas Bang Andi, ini di bawah Bang Andi ini. Tapi gak kelihatan di sini. Sesepuh yang langsung muncul ya bang. Ya udah saya turunkan dulu dia, baru suruh naik kembali dia Bang Andi. Iya. Sepuh guys, sepuh. Dia bebas saya, tunggu bentar, ngeristat dulu. Timo. Kamu tuh murtad, Yesus tidak berguna bagimu bro, kamu udah disunat. Timo nasibmu kini nak. Masih ada waktu untuk belajar. Selama raga masih bisa bergerak-gerak. Belajar lagi, apalagi beliau dan istrinya mau belajar. Alhamdulillah. Iya, betul. Nanti kita belajar tentang Al-Quran Sebenarnya sama-sama. istriku pun juga sempat bersahadat juga ke bang 2023 ya. Itu mah dipaksa mamamu. Iya, Kita sama-sama nanti kita belajar. Belajar lagi, kita belajar lagi. Iya. Open minded kok gitu. Masya Allah. Saya suka dengan anak-anak muda yang mau belajar. Udah ada Bang Pandi? Belum? Dia restart HP katanya. Tuhan Yesus di hati. Tapi saat, Belum Bang Andi, diam dulu kawalan. tapi saat ini aku bisa bersaksi, aku mendapatkan keselamatan melalui Tuhan Yesus bang, karena itulah kesaksianku, itulah yang kurasakan. Yang sulit untuk aku berbagi ungkapan rasa kasih Tuhan ini ke kalian semua, karena kan Tuhan mengasihi orang dengan berbagai cara ya. Iya, berarti Tuhan masih bersamamu. Berarti akal mau mati bro. Mana dia nih? Belum ada. Kalau kau berakal nggak mungkin lah menuhankan makhluk. Kata dia udah ngomong, Tuhan kamu makhluk. Tetapnya Tuhan Yesus. Nanti kita bisa Iya. ini, Dinda Timo, nanti besok atau lusa kita kaji lagi ya. Yang kamu anggap Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan. Nanti kita buktikan menurut Yesus. Ya, tadi sebenarnya sudah mau mengarah ke sana, cuman kan waktu saya juga singkat Ya, harus itu kan bergeser. lagi Bang Zuma, Bang. Enggak deh, enggak mungkin Tuhan itu terkutuk. Masa Tuhan terkutuk? Tuhan itu maha suci loh, Lan. Yesus, Paulus mengatakan Tuhan kalian itu digantung di salib dengan cara terkutuk loh. Logikanya di mana Tuhan terkutuk? Enggak dong, enggak mungkin lah. Kata Adam juga kan sebelum diusir dari surga, andaikan bisa berbicara kepada Olan, Olan, enak lo makan buah ilmu pengetahuan. Ternyata malaikat yang datang kepadaku mengajarkan makan ilmu pengetahuan. Akhirnya aku sekarang tahu baik dan buruk lo. Kan Ya, gitu, kayak dianggap gini, indah kan. Pelanggaran-pelanggaran yang Tuhan katakan jangan dilanggar dianggap indah kan jadinya. Kan gitu. Iya, ini Namun ada di keraguan Kristen sedikit. Nabi Adam bukan di surga bang, di Taman Oh, Eden. enggak, itu di Kristen. Tapi kalau di kitabnya Yahudi itu di Taman Eden. Taman Eden. Ya, Gan bi Eden. Nanti juga kita akan bahas. Gan bi Eden. Taman di Eden. Gan itu artinya taman. Eden artinya apa? Lalu Adam diusir dari Eden ke mana? Ke bumi. Enggak mungkin diusir dari Makassar ke Indonesia. Kan lucu kan? Itu namanya transmigrasi. Adam diusir dari Gan bi Eden menuju ke Haaretz, ke bumi. Adam diusir dari Eden ke bumi. Berarti dia sebelumnya bukan di bumi. Iya. Itu aja dulu.
Nanti kita Ya, bahas makanya lebih lanjut. boleh nggak? Mana yang mau syahadat, Bang Andi? Belum? Restart HP-nya ini barusan nih. Apa ditunda Bang dulu Bang? Zuma, Iya. Atau ikut Nanti ke blender aja? kalau ada nanti yang mau syahadat, boleh kita geser aja dulu. Kasihan teman-teman sudah menunggu dari Bang tadi. Zuma, boleh nanya nggak? Ya udah, nunggu di sana ya. Ada apa Sumiati? Bukan Sumartono. Gimana Nggak, deh bahasanya nggak Olan? serius. Iya gini. Ah, gimana? eh Ya kalian tuh kan gini, Islam di Indonesia ini sama Islam yang di Arab Saudi itu beda kan? Sama oknumnya yang Gimana berbeda. Oknum yang berbeda. Oh gitu ya. Indonesia ini mazhabnya Imam Syafi'i Bang, yang kita anut. Iya, itu berarti dia memilih mazhab. Tapi kuncinya di mana? Di Al-Quran. Mazhab itu kan artinya sunnah. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada yang pelihara jenggot, ada yang tidak pelihara jenggot. Tapi itu adalah sunnah, bukan wajib. Sedangkan kami pegangannya adalah Al-Quran dan Al-Hadits Sahihah. Itu yang kami pegang. Jadi apapun mazhabnya, pegangannya Al-Quran. Makanya sholatnya sama, Tuhannya sama, Nabinya sama, Ini kok Al-Qurannya mereka sama. jahat ya bilang saya suka Nah, tilah. berbeda dengan Kristen kan. Ada yang oneness, ada Trinitas, ada Tritunggal, ada Yesus only. Padahal kitabnya dan Tuhannya oknum yang itu juga yang mereka Tuhan. Ada yang menganggapnya Nabi, ada yang menganggapnya Tuhan. Roh Kudusnya ngapain? Katanya Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Tapi kok beda-beda? Tapi nantilah itu ya adik-adik, nanti kita akan bahas. Yang penting saya berharap kita ini cinta kepada belajar. Kita cinta dulu kepada belajar. Kita cintai agama yang kita pelajari, agama Islam, agama Kristen, kita cinta dulu. Lahirkan minat untuk belajar. Jangan saling membenci dan saling memaki. Ya, Saya berharap Tuhan, begitu. kami mencintai Yesus dalam hati kami. Ya kalau cinta Yesus jangan diimani kalau dia terkutuk lah. Cinta kok kayak gitu kali. Kan bisanya Yesus itu manusia suci, mengajarkan umatnya untuk bertobat, bukan mengajarkan umatnya untuk melakukan pemahaman bahwa dosa-dosa kalian ditanggung sama orang ini. Jangan kayak gitulah. Coba Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Orang ketika dibangkitkan dari kubur ada dua. Ada dua. Tapi semuanya akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Orang benar masuk surga, orang salah masuk neraka. Udah ini banyak, orangnya udah datang nih banyak Mak. Assalamualaikum Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung open cam Bang, orangnya ada di situ. Ada orang di samping saya nih. Langsung open cam. Olan jangan turun ya, lihat-lihat ya Olan ya, jangan turun Olan. Langsung buka kameranya Bang. Siap. Jadi KTP-nya udah ada sama saya Banyuma, nama aslinya itu Martinus Christopher. Ah ini dia. Dari mana tadinya Dek? Salam kenal. Dari Katolik Protestan. Dari protes. Izin awas asap rokoknya ya, nanti kalian kena laporan, jangan ada asap rokok. Protestan, Katolik. Iya, Protestan. Oke, kita langsung syahadat tadi udah wawancara kan? Bahkan sama teman Muslim kan di situ ya. Iya, betul. Udah aman langsung aja Banyuma, aman udah. Habis ini yang mendoakan siapa? Gampang lah nanti. Gimana Gurunda? KTP gimana? Udah ada sama saya Bang Ardiansyah. Pasakum udah ada sama saya KTP-nya. Tinggal tanda tangannya nanti menyusul. Oke, siap. Tanda tangan yang belum ya? Oke, lanjut. Siap. Gurunda Zuma, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil salah satu ustadz kita deh untuk doakan sambil kita syahadatkan adik ini. Ikuti saya ya. Yo. Oke. Kelihatan udah gelap ya. Satu tangan, simbol tauhid satu Tuhan. Telunjuk kanannya mengarah ke langit sebagai simbol agama langit satu Tuhan. Ya, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu
Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Jadi malam ini Saudara Christopher ya sudah memeluk Islam. Nanti tinggal berusaha bagaimana. Hah? Kristopas. Oh, oke, psikopat. Baik. Jadi alhamdulillah saudara kita ini udah masuk menjadi seorang Islam. Kiranya nanti kedepannya bisa menjadi seorang Muslim yang taat, istiqomah ya, benar-benar menjalankan hukum Islam sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk diupayakan, gitu ya. Nah sekarang saya ingin di hadapan 4.000 mata memandang dan juga di YouTube kurang lebih 2.500 memandang, agar supaya adik ini mempersaksikan bahwa Yesus itu hanya ciptaan. Boleh ya? Iya, boleh. Dan aku bersaksi. Dan Diikuti aku saya. bersaksi Bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, teman-teman sekalian silakan ada yang mau memberi masukan sebelum didoakan oleh Ustadz kita yang akan datang. Sembari juga saya pamit karena tugas saya masih ada. Kebetulan sekali sudah terjadwal. Ini sudah molor 30 menit, tapi nggak apa-apa. Ilmu bisa ditebar kemana-mana. Yang penting tujuan kita ikhlas karena Allah ya. Pamit ya semuanya ya. Soalnya beliau ini Banyuma, dia maunya syahadat dengan Banyuma, jadi begitu masalahnya. Ya itu Masya Allah. Masya Allah. Nah inilah kalau saya dijadwalkan ya kayak gini, jadi nggak enak, gitu ya kan? Saya mau ke sini ada jadwal. Nah, itulah makanya saya sering menolak job meskipun dibayar sampai ratusan juta. Lalu saya itu mau bebas, nggak mau terikat. Saya maunya ada kegiatan baru, maunya saya suka-suka saya dong. Kemana ketika saya mau melangkah kan gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita diskusi lagi ya. Saya selesaikan dulu, katanya banyak pemakan banyak domba pemakan daging di sebelah. Makan Domba hama. pemakan daging. Hama. Iya makan hama. Ya nanti doakan ada Dinda Abu ya. Tolong didoakan adik kita ini supaya beliau bisa istiqomah ya. Karena sudah meninggalkan ajaran pagan menuju kepada ajaran yang benar, yaitu menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Saya kira begitu. Ya, saya pamit untuk diri untuk menyeberang ke sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nah, masuk Bang Juma kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Jadi kan Bang, Ya, jadi gimana, kan Bang, gimana? jadi kan ini kan oten-oten dibawakan udah panas Bang, ya kan, dari debater. Aku kan buat VT ini tadi di VT aku Bang, ya kan tadi pagi. Setelah aku Iya. WA Bang,
kutek lah ke debater-debater Kristen semua kutek bang. Kena report VT aku bang. Ini bang, cuman itu bang. Hah? Coba. masih undangan saja, pengumuman saja. TikTok di reportnya VT aku ini. Undangan kayak gini yang sebelah layar nih. Coba. Cemana lah itu udah nampak kali sudah jantungan orang tuh bang. Kapal mereka udah goyang bang kapal. jadi kapalnya sudah goyang, masih undangan saja sudah bergetar jantung orang itu. Apalagi kita udah naik di sini. Makanya di bawah cuma netizen. Ini dari seluruh dunia bang. Dari tadi pagi udah kumumkan bang, ya kan? Jadi seluruh dunia dari mana tadi sudah melivekan langsung untuk membuktikan tujuannya apa. Pertama, ya ketika kita banyak mendengar di komal-komal otentu, ya kan, apologi oten debater mengatakan Islam nggak bisa menjawab, Islam pengecut, debater pengecut, terus apa lagi? Terus main keroyok, takut ditanya, pusing aku dengarnya kayak gitu kan bang. Jadi makanya aku buatlah program kayak gini. Sekarang kita tantang Islam nggak mampu lapor, ya kan? Jadi sekarang kita serangan pajar ini bang. Serangan pajar ini sekarang kita balik menyerang mereka. Goyang kapal itu bang, goyang sekarang nih, goyang. Goyang kapal bang. Di bawah sudah perhatikan, berharap nggak datang. Iya, serangan pajar nih kita kan. Kita balik serangan pajar nih, menyerang nih sekarang. Goyang kapal bang, jadi bahan cakap-cakap di Komaloten sana. Jangan datang, jangan kumpul di sana. Masih undangan saja udah jantungan, apalagi abang udah naik di sini. tapi tujuannya gini, kita tujuannya ya berharap teman-teman saudaraku naik pun oten, berani oten naik bagus, nggak berani mereka naik lebih bagus. Ya sekali lagi nih ya, naik bagus, nggak naik lebih bagus. Kenapa? Untuk membuktikan bahwasanya Islam itu benar, mereka itu pengecut, hanya modal koar-koar, dan untuk membentengin saudara-saudara Islam kita ketika mereka tidak naik, maka jangan pernah lagi tonton komal mereka. Catat itu ya, jangan pernah lagi tonton komal-komal Kristen, karena itu akan membuat dosa sama kalian. Catat sekali lagi. Dan juga kita ingin membuktikan selama ini kita itu dikatakan mencari yang mualaf. Oh tidak bos, kita hanya menyampaikan kebenaran. Ketika ada oten-oten orang Kristen, anak siapa, keluarga menyimak di bawah, kita menantang Kristen untuk naik, nggak berani naik. Jangan salahkan kami bos, jangan. Dia pun berpikir gini, loh Kristen kok nggak ada yang berani naik ya. Nah itu kenapa yang nggak berani naik? Pasti dianggapnya seolah-olah kita benar. Itulah yang membuat mualaf. Paham kalian? Nah, jadi inilah tujuan kita ya, saudara-saudaraku semua, untuk membentengin. Berharap kita 2 lawan. Turunkan mon, turun kalian mon. Ya silakan. Buat oten-oten kami menantang. Kalian keroyok yang mengatakan kami nggak mampu. Silakan. Buat yang teman-teman Islam tahan dulu ya. Ya, Sparta, Kauten, Sparta. Cantik kali namanya. Kauten, Sparta. Sparta. Yang Islam tahan dulu teman ya. Yang Islam tahan dulu. Jangan minta permintaan. Sparta. Woi. Sparta. Ingat ya kalian Kristen, kalau kalian menghujat, satu kata hujatan kalian langsung kucaci maki kalian ya. Catat itu ya. Satu kata, jangan kalian menghujat. Naik bertanya bagus-bagus. Jangan menghujat. Menghujat kalian satu kata 100 kata aku balas. Jangan menghujat. Catat itu. Yang muslim tahan dulu, yang muslim tahan dulu. Silakan yang Kristen. Mana Sparta ini? Lari, udah lari. Lari Sparta. lari. Abang biar congor aku aja dulu bang ya kan. Duduk manis saja. Cuma tampil itu jantungan Oten nih. Ini jantungan Oten. Udah jantungan bang. Oten masih VT-nya saja udah pada kabur semua VT. Tadi kumaki Oten, kumaki TikToknya. TikTok
Apa salah dari VT-ku ini? Kenapa kok kena report? Hah? Silakan Lianas, monitor. Padahal cuma tulisan ya. Tulisan bang, ya kan? Kan nggak ada salahnya di situ kan? Aku tag lo bang ke debater, ke pendeta, semua aku tag bang. Tadi pagi, lu baru dipakai kok kena report. Apa salahnya coba? Hah? Padahal cuma tulisan. Artinya apa? Goyang kapal, oleng kapal sebelah, oleng. Oleng kapal sebelah bang, oleng artinya kapal sebelah sudah oleng. Nah. Aku sendiri aja pun bang udah jantungan, apalagi berdua sama abang, olenglah kapal. Jadi ya kan benar, paham abang kan, paham kan? Nah Siap. itulah. Karena tadi aku pantau di komal-komal Kristen, woi itu di room blender nanti menantang, cemana masuk, jangan kalian tonton, jangan ada yang kesana loh. Nanti kalau nggak ada yang kesana banyak yang mualaf lah, nggak ada yang berani naik. Kalau nggak berani kau naik, kata gitu-gitu bang, kau berani naik, kata gitu-gitu. CP juga CP, kau lah, nggak usah. Salah aja kita di mata orang tua, udah nggak usah kesana katanya. Udah jantungan. Jadi ya kita berharap bang, nggak apa-apa bang ya, kalaupun nggak ada oten bang, kita cuma membuktikan aja bang, ya kan? Akan kita buktikan kepada saudara-saudara kita yang muslim, ya beginilah oten-oten ini. Kita biar tahu ya teman-teman ya, kita nggak ada. Inilah kebenaran. Kalau mereka itu benar-benar bukan membela iman. Kita mengharap pendeta-pendeta semuanya naik ke atas, kita diskusi, keroyok kami. Yang selama ini mereka mengatakan kita takut ditanya. Kita takut ditanya. Oten-oten, yang muslim tahan dulu muslim. Aduh mak, aku yang Islam ini dari tadi bolak-balik ku umumkan, tolonglah, aduh pening kepalaku. Tahan dulu teman-teman yang Islam. Capek kali aku, aduh ya Allah ya Rabbi. Ini kan judulnya 2 fit 7. Kalau naik lagi klaim berarti 3 lawan 6. Nggak konsisten, namanya blender. Itu yang buat framing. Tahan dulu, nanti ada season setelah kita selesai, baru season untuk sapa menyapa. Mohon teman-teman tahan dulu. Banyak kali minta permintaan yang muslim lagi, Allah ya Rabbi. Barulah aku bilang, aduh, aku pecahkan juga lah piring lama-lama. Capek kalau aku ngurus ini ya. Pecah piring lama-lama dan nengok kalian ya. Aduh, ampun kali. Ulah kali bilang, tahan dulu lah teman-teman, tahan dulu. Ini framing nanti oten. Tahu lah oten. Silakan Pangeran Aman, monitor. Pangeran. Ya. Pangeran. Yuk. Monitor. Islam Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, dibawa dulu bang ya. Waalaikumsalam. Nanti ya bang. Aduh, aku dari tadi congorku berserak kalau aduh mah, dari tadi yang Islam tahan dulu. Ini teman-teman kita buat shock terapi ini. Mental orang itu udah goyang. Jangan kita rusuhkan lagi. Banyak kali yang minta permintaan Islam. Minta batal lah teman-teman yang Islam, batalkan dulu lah. Aduh mak, capek kali bah. Batalkan dulu yang Islam. Mohonlah pengertiannya teman-teman. Mohonlah, batalkan. Pening aku, batalkan. Kalau ada permintaan, batalkan. Nanti ku pecahkan lagi piring nih. Aduh ya Allah ya Rabbi, naik tensi aja. Batalkan. Minta waktu sebentar saja untuk menghantam oten-oten kafir ini. Batalkan teman-teman. Ya, batalkan yang sudah minta permintaan, batalkan. Kita tantang ini mereka. Kalau nggak mampu, kita tantang. Ini masih Bang Juma diam aja. Kita untuk menampar roten ini. Ini menampar roten kita ini. Ya, tolong lu tahan dulu. Monitor. Adi. Assalamualaikum. Brother Zuma, I love you. Waalaikumsalam. Aduh ma ya Allah Robbi. Apa nggak dengar congorku? Pecah lagi piring. Aduh ma ya Allah Robbi. Kusiapkan piring ini 5 lusin untuk oten. Kenapa? Untuk kalian semua ya Allah Robbi. Ajab kali. Bah betul yang muslim, tolong tahan dulu lah ya Allah. Ampun kali aku nengoknya ya. Nanti ada saling sapa menyapa teman. Tolong dulu dirusuk, kita fokus dulu ke oten ya. Selama ini kalian dengar ya, kalian nggak panas. Kalian sebagai umat Islam nggak panas. Dengar mereka, woi Islam nggak bisa menjawab. Islam pengecut, Islam penakut, di komal-komal. Nggak panas kuping kalian. Hah? Islam pengecut, nggak ada yang bisa jawab. Islam tukang keroyok. Islam tukang keroyok, takut ditanya. Nggak panas.
Panas lah bos, makanya aku aja pun panas. Tapi jujur mereka pengecut. Memang begitu modelnya. Kemarin aku minta sendiri banyak kali permintaan. Temar, on cam. Itu aja kerja udah gila orang tuh. Hah? Coba. Jadi sekarang ini untuk menampol ke mereka. Jadi siapa yang pengecut, siapa yang takut ditanya, kita ciptakan di sini. Silakan mereka bertanya. Jadi framing mereka itu kita bantah. Paham teman-teman ya? Kita mau nampar mereka. Kita ini kan defensif, ya kan? Tapi kalau diserang terus kayak gitu ya nggak tahan juga lah bos. Jadi teman-teman yang Islam tahan dulu. Naik nggak urusan. Nggak naik lebih bagus. Biar tahu orang nih, yang Muslim kalau nggak naik jangan lagi komal-komal Kristen. Ku tengok di rumah Gata rame aja yang Muslim, sakit kepalaku. Iya, rame aja yang Muslim. Oten, silakan kalian naik. Nggak naik, 8 nih bos, bukan kaleng-kaleng bah. 2 lawan 7, aku diam, jantungan. Udah jadwalkan. Jadi biar tahu kebenaran itu siapa. Ya, banyak kali permintaan Muslim bah, aduh Allah Rabbi. Nggak ada judulnya hajar aja udah. Yang pertama judulnya kita sampaikan, Kristen Monitor. Siapa nih? Hani Damanik Monitor. Siapa nama? Lope. Aduh. Assalamualaikum. Lope. Waalaikumsalam. Piring lagi pecah. Waalaikumsalam ya Allah Rabbi. Piring lagi pecah untuk aduh ya Allah Rabbi. Matilah bu. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Matilah piring lagi pecah. Habis piringku nih bukan untuk oten. Aduh. Jangan. Aduh ampun kali. Piringnya untuk oten. Aduh ya Allah. Habis piring. Bening laku nih. Habis piring udah 5 lusin. Ini piring bekas babi semua ini. kita lemparin piring bekas babi ya. Tengoklah, janganlah, tahan dulu lah yang Islam. Apa nggak dengar, apa nggak paham, atau aku harus pakai baca Ibrani? Anokhina edonai alhai pancioten bangke. Dengar kalian? Paham itu dah, harus kayak gitu. Jangan dulu naik teman-teman, tahan dulu. Banyak kali permintaan, pening kepala gua sih ngurusin ini aja. Bicara pun payah wah. Jadi kan bang, semalam Syekh Imam Masjidil Aqsa kan di sini langsung live. Syekh apa? Jadi alhamdulillah sudah berteman dan beliau selalu mendoakan. Kemudian kami bertanya tentang Kristen. Ternyata di sana tidak ada Kristen bang, nggak kenal Kristen. Imam Masjidil Aqsa, kalau imam kan nggak mungkin bohong kan. Di sana taunya cuma Al-Masih, Nasrani, dan Kristen di sana tidak begitu banyak. Tetapi dibanti juga sama orang-orang Israel. Kasihan kali ya. Berarti Kristen ini dari mana bang? Coba Kristen ini dari mana datangnya? Pening juga kita bang ya. Hah? Ya kan? Aku pun pening aku. Semalam aku tanya, nggak mungkin lah imam bohong ya kan bang? Imam Galatia 1:15-16, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti dari Paulus lah. Nah, itulah. Tapi Yesus bisa bahasa Yunani bang? Bisa? Siapa itu? Yesus? Yesus bisa bahasa Yunani? Kalau di dalam Bible itu sendiri tidak pernah diceritakan Yesus berbahasa Yunani. Nah, nggak pernah. bisa larinya. Yesus itu biasanya berbicara dengan bahasa-bahasa Ibrani. Nggak pernah kemudian dia terpapar di dalam Bible itu mengucapkan satu kata bahwa dia menggunakan bahasa Yunani. Itu nggak ada. Cuman tanggapannya bahwa bahasa Yunani pada saat itu adalah bahasa nasional, bahasa internasional maksud saya. Iya. Tapi Yesusnya nggak pernah kemudian ada dalam Bible menggunakan bahasa Yunani. Bahkan kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 22, di situ dinyatakan bahwasanya Paulus ini, Kisah 26:14 juga, Yohanes 20:16 juga, di situ
Yesus malah menggunakan bahasa Ibrani. Gitu. Iya iya. Kak Rista. Rusta terbang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Aduh mak Waalaikumsalam. Aduh. Mantap sekali. Aduh mak. Waalaikumsalam. Jangan Aduh, Mak. pecahkan piring Bang Blender. Aduh kak, cemana nggak aku pecahkan piring kak? Judulnya saja pun 2 lawan 7. Kenapa juga ya minta naik kak? Apa nggak aku pecahkan piring kak? Aduh ya Allah Robbi. Nantilah itu seasonnya kak, pecah lagi piring habis. Iya, mendinglah tahan dulu kak yang Islam. Kakak kupikir tadi nggak pakai hijab, kupikir ya Allah Robbi kak turun dulu kak ya. Iya, iya kak. Minal izin kak ya. Minta disapa dulu sama. Iya nanti lah kak. Wabillahi taufiq walhidayah kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Rabbi. Aduh mak, mati kali bah. Aku minta tolonglah teman-temanku, saudaraku semuanya. Nanti yang Islam capek kali lah aku ngurusnya nih ya Allah. Yang Islam mohon nanti dulu minta permintaan. Yang Muslim tolong judulnya di VT aku 2 lawan 7. Jangan dulu kalau naik nanti Islam 3 lawan 6. Nanti framing konten nggak konsisten. Nanti saling sapa setelah kita selesai baru minta permintaan saling sapa. Sekarang Nah, tahan dulu lah. Kita tunggu sampai berapa jam ini, Bang Blender? Ya 1 jam mana aja bang? Ya, 1 jaman aja. Jadi 1 jam tahanlah, teman-teman. 2 lawan 7. Habis itu teman-teman boleh naik joget di atas ya. Lah tahan dulu lah. Kita untuk membantah mereka kok ini. Jijik kali aku dengarnya. Ini lagi nih. Kau jangan menghujat ya, jangan menghujat ku maki. Tengoklah namanya, tengok kayak gini lah. Blender laknat katanya. Kurang ajar kayak gini-gini. Aduh, enggak ada lo otak kau memang. Bercakap kau, woi. Cakap kau. Woi. Kayak ginilah ya Allah ya Rabbi, hancur kali hotel ini. Memang jadi teman-teman inilah pengecut mereka ya. Niatnya menghujat. Nggak ada kemampuan. Janganlah kalian tonton lagi aku. Janganlah kalian tonton lagi ya. Komal-komaloten tuh. Jangan kalian tonton lagi. Aku pening banyak kali permintaan Muslim ya Allah ya Rabbi. Silakan bang, ngomong dulu bang, aku pening nih orang ini bang, banyak kali Muslim bang. Kaget kali. Ini dia, ini teman kita nih. Halo bro. Siapa namanya? Bunga. Sakset. Siapa namanya kau? Cabut. Aduh. Astagfirullahaladzim, mati kali laku nengoknya ya Allah. Janganlah kalian minta permintaan ya Allah. Ini aku sendiri loh, nggak ada moderator loh di bawah, woi. Nggak ada moderator, nggak aku kasih. Kenapa lah? Yang Islam mohon tahan dulu. Ketika terpencet minta permintaan batalkan. Sekali lagi dibatalkan ya. Woi, aduh mak ya Allah, pecah lagi piring nih. Tolong lu makin banyak. Astagfirullahaladzim. Matilah kita ini, aduh mak ya Allah. Ini temanya menantang debater Kristen. Catat ya, kita menantang debater Kristen yang menghujat di sebelah sana, yang selalu mengatakan bahwasanya kita pengecut, yang selalu mengatakan nggak berani diskusi melapor. Harus keras ngomong sama kalian. Itu yang mereka sampaikan. Yang katanya Islam takut ditanya, yang katanya Islam pengecut, yang katanya Islam tukang keroyok. Sabarlah dulu teman. Kita sebagai umat Islam ini kita membantah mulut mereka. Jangan sampai karena mereka framing sudah mengatakan jangan naik ke komal-komal Islam. Mereka mengatakan jangan naik komal-komal Islam. Ketika kita sampaikan ini, kita buktikan kepada mereka nggak berani naik. Kalianlah berpikir sendiri sebagai umat Islam, apakah masih pantas untuk ditonton mereka? Apa masih pantas? Ini kita tantang, kita luangkan ini waktu berapa slot untuk mereka yang katanya sok paten, sok hebat. Tahan dulu yang Islam, tahan dulu. Waduh mah, aku naik tensi aja dari tadi. Tahan dulu, nggak usah pakai judul, kita menantang untuk diskusi. Selama ini framing mereka itu Islam takut ditanya. Kalian nggak risih kalian dengarnya itu? Cara-cara misionaris mereka nggak risih.
Kok cemana lah ya Allah ya Rabbi, aku tahan dulu. Kalau terpencet, batalkanlah teman-teman. Ampun kali ya Allah. Aku risih. Kita berbagai macam cara, tolonglah kita tolong kerjasamanya teman-teman ya. Berbagai macam cara kita lakukan untuk mengcounter. Bang Juma menciptakan api untuk membantah semua mereka, penghujatan, fitnah-fitnah terhadap Islam. Kalau nggak kayak gini kita Islam cemana? Kita punya keluarga, teman-teman. Cara-cara mereka cara-cara busuk. Kita menjaga anak keturunan kita. Masalah hati siapa? Allah kan masalah hati kan. Jangan sampai anak keturunan kita terbawa. Tahanlah teman-teman. Nanti aku udah menantang. Ini saja udah kapal mereka udah goyang. Tadi pagi aku buat pengumuman, mengundang semua pendeta-pendeta, debater-debater Kristen untuk kemari menantang. Kalau mereka nggak berani datang, sudah jelas kebenaran Islam. Jelas kebenaran Islam itu, paham? Itu aja, kita tunggu dulu 1 jam teman-teman. Tahan dulu lah, yang muslim tahan dulu. Ya Allah ya Rabbi. Capek kali lah ya Allah, matilah kita. Nggak apa-apa, nggak ada pun Islam, nggak naik pun mereka nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi ketika ada yang mualaf kayak Olan kemarin, jangan nyalahkan Bang Juma, ya kayak gitu. Misalkan dari Kristen ada yang mualaf, ada yang syahadat, jangan salahkan kita lagi. Karena apa? Ya ini bukti, nggak berani naik, nggak berani naik. Mana pendetanya? Nggak bisa membela iman mereka, nggak bisa menjaga domba-dombanya. Jangan salahkan kita, bos. Nggak berani naik, ya kan? Kita udah tantang semua pendeta. Jadi jangan salahkan kita. Kita di sini bukan untuk mencari mualaf, bukan. Tugas kita menyampaikan kebenaran dakwah. Apa kata saya semalam? Sampaikan kebenaran itu sehari 25 kali. Sampaikan sehari 25 kali kebenaran itu. Nah kita tantang. Jadi sini biar jelas. Nggak berani datang justru bagus. Nggak berani naik justru lebih bagus. Memang sudah ngomong gitu. Semakin jelas kebenaran Islam. Kalau mereka nggak berani naik, semakin jelas. Nggak apa-apa, kita masuk YouTube kok. Kita tantang, kita masuk YouTube ini. Di mana pendetanya? Makin goyang pendeta. Kita tantang semua pendeta, bukan sok jago, enggak, karena dari narasi mereka. Kita tantang semuanya. Nggak ada yang mau datang, baguslah. Berarti semakin jelas kebenaran Islam itu. Yang selama ini kita bahas kitab mereka nggak berani datang, jelas. Semakin jelas, bos. Jadi jangan lagi salahkan. Jangan lagi salahkan kami, ya. Kalau ada keluarga klan, woi seluruh Indonesia, ketika keluarga klan, anak keturunan klan menonton TikTok, menonton live kami, mereka mendapatkan kebenaran, jangan salahkan kami sebagai umat Islam. Paham klan? Salahkan bapak-bapak pendeta yang tidak bisa membela iman Kristen. Jelas? Jelas lah, bos. Itu tantang, jangan salahkan. Ya, ini yang kami minta. Silakan, Bang. Iya, banyak kali Oten. Ya. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya ya, alhamdulillahirabbil alamin. Halo, Satpam Suma, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Waduh, mantap ya. Gimana? Ini aku lagi pingin tanya Qurannya ini, gimana ini? Ya, dengar-dengar kan ini Satpam Suma kan jago Quran gitu. Mau nanya Quran ini gimana? Bisa ya? Kalau Quran itu pertama yang harus ditanyakan adalah terkait dengan bacaannya kalau pemula. Takut. Mahraj huruf. mulai bersembunyi di balai bahasa Arab. Bukan. Anda kan mau bertanya tentang Quran. Jadi kaidah Quran saya mau nanya aja. Saya ini cuma nanya iya, aja. Mau tanya Al-Quran atau mau tanya terjemahan Al-Quran? Tanya biasa aja. Silakan kau jelasin. Saya ulang. Mau tanya Al-Quran atau takut. mau tanya terjemahan tanya Al-Quran? sudah macam pucat ini. Biasa tenang kau. Tenang kau. Tenang. Pertanyaannya sederhana loh. Pucat semua. Pertanyaan saya mau tanya Al-Quran atau mau tanya terjemahan Al-Quran? Ayo ditanya. Gimana orang ini? Ditanya. Saudara mau tanya Al-Quran atau mau tanya terjemahan Al-Quran? Iya, kenapa sih cuma menyantanya? Kamu kenapa kayak orang kesurupan? Kan saya bertanya balik sama kamu. Saya pun tidak mau bertanya Al-Quran atau mau bertanya
terjemahan Al-Quran. Aja. Di mana Gimana ini? gitu. Kenapa kau takut gitu? Yang takut sama gigimu siapa? Saya kan bertanya sama Enggak, ini kan lucu ya kalian ya. Kalau bahas Saya Bible, bertanya sok-sok kamu jagoan, itu, tapi ditanya hei, Qurannya kalau langsung- Bible itu langsung kan cuma mengkerak. terjemahan, makanya saya tanya, mau Cuma tanya mengkerak terjemahan? bahasa, ditanya Quran. Aduh, ini kan memalukan tuh Suma. Kenapa sih? Masa itu Quranmu kau tidak mau bahas? Kau kan Ya sudah, silakan kau bertanya, silakan. gitu dong ya. Silakan. Oke, Suma. Jadi gini Ya. ya. Iya. Coba kau tolong tunjukin di Quran di mana Iya. perintahnya kalau mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jelas ya. Kalau mau perintahnya? masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, perintahnya. Oke. Bukan Oke. isinya ya, bukan isinya 2 kalimat syahadat ya. Jelas Lalu? ya. Silakan. Lalu? Loh, saya kan tanya perintahnya, hendaklah kalian kalau mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mau tanya, apakah ada ayat seperti Allahu itu? Akbar. Apakah Masya ada ayat seperti itu? Allah. Loh, gimana sih? dengar. Kalian ini kan Anda bertanya, saya menjawab, perintahnya. kan? Kalau mau masuk Islam kan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kok malah dibilang salah pertanyaan saya gimana sih? Dengarkan saya. Ketika kemudian Islam diutus di atas muka bumi ini, Sudah langsung Ada- saja ayatnya. Tidak usah kau jelas. Rasulullah Muhammad Sallallahu Ayat Alaihi itu tidak Wasallam menyambutkan itu narasi yang memiliki pembuka sekarang tugas, Quranmu, yang diikutin memiliki ayat. tugas kemudian untuk mengajarkan tentang Islam. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 itu ya. Jadi Rasulullah diutus untuk mengajarkan tentang Islam. Salah satu kemudian ajaran Islam itu ya harus bersyahadat. Seperti itu, bro. Nah, sayangnya kalian ini ya memahami Bible tidak bisa, tapi kalian ingin memahami Quran. Gimana itu? Bising kali ya kan. Aduh, Andrian, monitor. Monitor abangku. Bangku, aduh, leku nih ya. Islam Saya Kristen Muslim. bang. Aduh, Muslim. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di bawah dulu ya bang, di bawah ya bang. Baik, terima kasih. Ada yang naik, Pak Silongor. Enggak ada. Apalah diskusi ngoceh, apa kayak gitu. Macam Oten kau, macam orang Kristen cara diskusi kau kayak gitu. Situ tuh. Diskusi satu lah, ganti-gantian bicara. Apa nggak diturunkan? Nanti kau framing, bicara satu. Jangan kayak orang Kristen diskusi. Nanti kau framing, bicara satu. Lagi nih, aduh ya Allah. Jantungan lah teman-teman. Memang jantungan apologet Kristen nih. Jantungan bos. Arpan monitor. Monitor. Jantungan boy. Denyut bersera. Denyut. Si Edis juga bang ngomongnya tuh di VT. Lantam kali buat itu si Edis tuh ya kan. Aku kepingin bang sama dia, nggak berani dinaikkan, aku kurang ajar itu. Lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang di bawah dulu ya bang. Mak jang. Apa cemana lah ya Allah. Yang Islam tahan dulu bang, yang Islam tahan dulu 1 jam aja kok, 1 jam aja. Tahan dulu lah 1 jam aja nggak bisa bertahan. Astagfirullahaladzim, naik tensi aku capek kali, banyak kali minta 1 jam saja, habis itu nanti baru naik lah. Kita tantang dulu, fokus dulu kepada mereka. Kalau nggak ada naik udah nggak apa-apa, udah enceng, udah jelas. Kita tugaskan ini seluruh YouTube loh. Saya mengundang seluruh konten kreator YouTube. Biar tahu ini menantang. Banyak kali lantam kali menurut orang itu. Mengatakan kita pengecut apa segala macam. Tolonglah 1 jam kita tantang. Undangan dari tadi pagi udah kita tantang. Undangan dari tadi pagi. Ya, dari tadi pagi. Kena report. Aku buat undangan di fitiku. Di situ Blender Fit Bang Juma. Jam 8 menantang semua debater 2 lawan 7. Kena report sama TikTok. Apa salahnya perkataan, coba bayangkan. Kena report.
Artinya apa? Kapal sebelah udah goyang bos, goyang kapal sebelah. Ya kan? Artinya apa? Karena aku tag kepada pendeta, debater-debater Kristen, pasti sampai ke mereka. Ya kan? Sampai tiba-tiba kok kena pelanggaran. Emang salahnya di mana perkataan itu? Pelanggaran ke RK, ke Edis, ke CP, semua di tag. Bom, keroyok. Jangan banyak congol kalian, keroyok. Kena pelanggaran bos, gimana itu? Kena pelanggaran bang, sama TikTok. Cobalah, tapi nggak apa-apa, udah kita umumkan, semua gelisah semuanya. Gelisah, oten-oten semua. Nggak apa, kita cuma untuk membuktikan aja teman-teman ya, nggak ada yang lain. Kita bukan sok anggar jago, nggak ada anggar jago. Islam kan defensif, ya kan? Islam kan defensif, Islam nggak menyerang. Kita membantah subahat mereka, fitnahan mereka terhadap Islam, cara-cara licik mereka, misionaris mereka. Kita di sini punya hak untuk menyampaikan karena ada nama Allah kita di situ. Ada hak kita di sini. Nah, ketika mereka kita ajak diskusi duduk sama, nggak ada yang mampu. Jadi gini bang, jadi aku sering buat tantangan gini bang Juma. Aku kan kalau ribut-ribut nama Allah ini kan, jadi aku bilang lah sama oten-oten nih, gini aja lah aku bilang ya. Ini ada yang mau donasi 1 miliar, ya kan? 1 miliar nih, aku bilang sama oten-oten. Daripada terribut, donasi 1 miliar 200 juta aku bilang. Udah ada pemodalnya. Nah 200 juta ini kita untuk kita aku bilang. Kau 100 juta, aku 100 juta aku bilang. Maklar lah maklar. Udah. Persyaratannya adalah kau telepon semua dari Vatikan, dari pendeta, pastor, seluruhnya ya, dari dosen STT segala macam, seluruhnya bawa kemari, tunjukkan di kitab original Bibelmu itu yang bahasa Yunani ada kata atau nama Allah. Itu tantangannya bang. Atau apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nama Allah. Nah itu, jadi kita nggak perlu lagi ke LAI aku bilang. Nah kalau misalkan ada kalian bawa kemari, kami tunjukkan, aku juga akan sampaikan ke Bang Juma, aku bilang bahwasanya apabila bisa kalian tunjukkan, aku sampaikan ke Bang Juma untuk kita berhenti mengganggu iman mereka, berhenti berdiskusi. Kira-kira kemana bang? Sepakat nggak itu bang? Apabila mereka bisa menunjukkan di teks original ya bang, teks original bahwa bahasa Yunani, bahwasanya nama Allah itu bisa mereka buktikan nama Allah di teks original Bible mereka. ada loh. Ada Eli. Bukan. Ada. Jadi iya. Ada Allah di dalam kitab mereka memang. Original Teks ada. Ada. Oh, diterjemahkan di mana itu bang? Eli kok bisa Tuhan? Hah? Eli lepas sama tadi? Coba lihat di Yosua 24 nomor 26. Oh, ada original Allah. Tulisannya ada. bang? Alif lam lam ha. Iya. Oh, lo berarti kalau ada berarti Latinnya sama. Oh, Latinnya sama? Iya. Tapi artinya dalam Allah dalam bahasa Ibrani ALLAH artinya pohon. Bah. ALAH. Lontong lah. Aduh Mak Jang, aku udah lemas aku tadi bawah pohon, aduh Mak. Jadi kalau dikatakan Yesus itu anak Allah berdasarkan bahasa Ibrani berarti Yesus itu anak pohon. Oh. Nah, kalau dia bukan dari Ibrani berarti lari kemana? Lari kemana perginya? Kalau dia perginya ke bahasa Yunani, ada juga Matius 10:34, Yohanes 5:22. Allah artinya tetapi atau melainkan. Nah, berarti kalau Yesus anak Allah bahasa Yunani berarti Yesus melainkan, Yesus tetapi. Atau kalau dia masuk ke dalam Mazmur 10 nomor 7, ada juga di situ kata Allah. Alef lamen he, sumpah serapah. Mazmur 10 nomor 7, sumpah serapah. Jadi kalau dia menggunakan kata itu Allah, berarti Yesus adalah anak apa? Anak pohon ya? Anak sumpah serapah. Kalau dia menggunakan Allah.
Tapi kalau dia menggunakan Allah, maka Yesus itu anak pohon. Tapi kan mereka bukan merujuk ke sana kayaknya. Bukan kayaknya lagi. Mereka merujuknya ke Allah dalam bahasa Indonesia. Berarti mereka menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Karena Yesus tidak mungkin anak pohon. Yesus tidak mungkin anak sumpah serapah, nggak mungkin. Udah jantungan juga aku tadi. Udah jantungan juga aku tadi. Aku udah jantungan. Seperti aku ditantang. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan alif. Kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan ayin. Oh gitu. Huruf ayin, bukan alif. Kan di dalam bahasa Ibrani itu ada ayin, ada alif. Nah, di dalam kata Allah dalam Yosua 24:26 itu yang digunakan adalah huruf ayin. Berarti penyebutannya adalah Allah. 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 Jadi seakan-akan kalau di bahasa Arab menggunakan ain, Allah. Padahal kan bukan ain. Adanya adalah alif. Berarti Allah. Nah, kalau di Ibrani yang ada di situ itu Allah. Allah artinya apa? Pohon. Enggak aja. Aku udah jantungan juga aku tadi nih Bang Mak, kalau itu berserak nih. Iya, berserak ini aku bilang ya kan. Ini Tapi sempat, latinnya ya. sama. Alif, Sama latinnya ya. A-L-L-A-H. Tapi Ibrani dan Arabnya berbeda. Dan lagi pula kalau dia menggunakan kata Allah, maka dia menggunakan ain, bukan alif. Gitu. Iya Mak, lemas aku jantungan udah juga. Jadi kalau mereka bertahan, oh enggak, di Ibrani kami lebih dulu menggunakannya. Ada kok dalam Ibrani, berarti pohon. Oh gitu. Oh kalian pakailah, kalian anggap pohon itu kan gitu. Udah beda artinya ya Bang ya. Udah beda ya. Iya. Aku udah jantungan juga kalau memang ada. Berarti nggak ada lah Bang. Kesimpulannya nggak ada Bang ya. Iya gitu. Nggak ada ya. Berarti kesimpulannya nggak ada Bang ya. Berarti Nggak kesimpulannya nggak ada ya. Nggak Yang ada Wah. Allah dengan Allah dalam bahasa Yunani. Allah dalam bahasa Yunani itu artinya sumpah serapah. Dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Kalau di dalam bahasa Yunani Allah artinya tetapi. Kalau dalam bahasa Indonesia Allah itu semisal kan. Iya. Jadi satu-satunya sumber itu hanya Al-Quran. Kata Allah itu satu-satunya sumber dari Al-Quran saja. Tidak ada yang lain. Nah itulah. Jadi kalau memang mereka bisa tunjukkan nggak perlu ke LAI ya kan Bang. Artinya benar-benar bisa tunjukkan ya kan. Di sini aja berdebat dikasih berdua 1 miliar ya kan. Ngapain repot-repot ke LAI. Kadang-kadang gini juga aku Bang. Orang ini banyak menuntut. Kau mintalah ke pengadilan. Loh aku nggak mau nama Tuhanku pengadilan yang menentukan. Ya kan. Betul. Prinsipnya gini loh Bang. Aku kan gini. Contoh ini orang awam nih. Saya pribadi. Aku nih Islam. Aku nggak pernah ngaji. Tapi yang ku tahu Tuhanku namanya Allah, A-L-L-A-H. Ini yang ku tahu nih, nggak pernah ngaji, nggak pernah. Tapi aku mengimani dan yakin Tuhanku Allah. Udah, ketika ku baca di terjemahan Latinnya A-L-L-A-H. Udah. Begitu aku buka kitab mereka di Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit. Loh, kok sama ini? Ini yang bodoh nih, ini orang awam nih, orang awam. Loh, kok sama A-L-L-A-H? Loh, ini mana? Ini yang awam nih. Berarti kan kalau aku yang awam nggak aku selidikin, apakah sama Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam? Ini awam nih, nggak mungkin sama dengan dua ajaran yang berbeda, karena tulisannya sama. Kecuali di Kristen L-nya 1, ini 2 juga L-nya, ya kan? Yang awam lah ini, wah ini apa ini sekarang? Berarti Islam sama Kristen itu sama. Berarti aku juga bisa masuk Kristen tuh. Wah, ini misionaris apa cemana ini kan begitu, ya kan? Layan monitor. Layan monitor. Layan. Cah lagi bering nih. Serak lagi. Aduh, ampun kali lah. Serak lagi. Serak lagi udah. Aduh, kayak gini-gini lah kalau memang ya. Ada lah berserak. Aduh. Tamu-tamu kalau congor kan bisa naik ya kan. Yang muslim tahan dulu sebentar lagi, nggak lama lagi. Yang muslim tahan dulu tahan dulu yang Islam tahan dulu. Marami kali bah, nggak tahu aku mana yang oten nih bah. Pening kali aku nih kalian ampun aku pecah kali ini bah.
Aduh, aku stres sekali menghadapi orang kafir. Jadi inilah yang pertama mendasar ya Bang ya. Aku sebagai orang awam ketika melihat jadi merujuk ke original, kan begitu. Ketika di terjemahan sama, berarti kita ambil ke original, kan begitu kan Bang? Betul. Nah, untuk mencari kebenarannya. Nah, di original aku melihat atau sering membaca Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita bacakan dengan menyebut nama Allah, alif lam lam ha. Nah, original ada berarti. Oh, berarti di Islam ini Allahnya Islam, benar. Nah, ketika mencari di kitab Kristen originalnya nggak ada. Berarti yang benar mana? Theos kan? Nah, itu. Berarti yang benar mana? Ya Islam. Berarti Kristen itu Allahnya itu tidak benar, menganggap mana coba? Berarti tujuannya apa? Aku menganggap gini loh. Berarti kalau ini dibiarkan aku orang awam, berarti Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen sama. Ini yang bodoh nih, yang bodoh. Dan bisa saja nanti aku nih masuk Kristen karena Tuhannya sama. Kan begitu. Nah, inilah. Betul kan Bang? Jadi inilah makanya perlunya, pentingnya apologet kayak Bang Juma agar jangan sampai saudara-saudara kita yang Islam terpengaruh. Kan begitu. Wajarlah kita nama Tuhan kita kok di situ. Jangan sampai terpengaruh karena beda ajarannya. Beda ajarannya bos. Jadi inilah teman-teman, kalau kalian yang merasa ya, yang najis nengok kami, jangan salahkan kami. Nah, ini kami menantang kalian tuh korban kalian sebenarnya. Makanya di sini menantang, ayo ada ngasih 1 miliar dan berhenti berdebat ya Bang. Bisa Bang gitu Bang ya? Ada, aku pernah. Aku pernah didatangin. Di bawah ada Paulus nggak? Tolong dinaikkan. Paulus. Ada Ulus. Wah Ulus. Botak nih. Gimana mau jambaknya? Botak Nora, bentar Nora ya. Bentar Nora. Makin nggak naik nanti Nora, kalau kau minta naik mati lagi kita. Nora tahan dulu. 1 jam. Tahan dulu. Ini memang apa kolaborasi nih? 2 lawan 7. Nggak ada Paulus. Tapi sudah hampir 1 jam nggak ada juga yang nongol. Nggak ada juga, udah nggak apa-apa Bang. Yang penting kita sudah buktikan untuk menghantam oten-oten. Aku muak kali Bang dengar orang itu komal-komal Kristen nih. Islam nggak bisa menjawab. Islam pengecut. Islam main kroyok. Nah sekarang kita buktikan siapa yang kroyok. Kita buktikan. Ya teman-teman tahan dulu. Ini kita mau tahu, kita mau kroyok. Tahan dulu. Islam pengecut. Kita hanya minta waktu. Dari pagi nih undangan aku sebar. Dari pagi. Kalau mereka nggak datang nggak apa-apa, naik nggak apa-apa. Yang penting kita udah buktikan. Jadi buat saudara-saudaraku yang Muslim, jangan lagi tonton komal-komal mereka ya. Jangan lagi tonton. Kalaupun kalian tonton pengecut itu, pecundang itu, dosa yang kalian tanggung. Tonton rame-rame di sini. Kalau mereka sepi, berserak orang tuh, karena mereka menggaungkan monitor monitor. Nah, kan nggak ada, aku sendiri aja, undangan saja aku sebar di jantungan, undangan apalagi di atas. Tadi banyak Bang udah taruhan di bawah, banyak tadi netizen taruh yuk, pasti nggak akan berani kan, taruh yuk, pasti udah gitu semua, wah nggak akan lah, undangan saja dibuat aja di report kena pelanggaran, apalagi ada, coba. Undangan, iya, netizen sama mereka itu, itulah, di report mereka kan Bang, malu kan, di report sama mereka. Kena mental orang tuh kan, udah kena mental kan? Kena mental bos, serangan balik kita nih ngeri bos, ya kan? Serangan balik, serangan pajar ini balik. Nah, jadi selama ini kalian koar-koar yang Muslim gak usah lagi tonton tuh, blokir saja tuh, kayak Edis, kayak apa semua tuh, gak blokir saja. Pengecut semua, untuk apa pengecut? Untuk apa? Berani main kroyok kita siapkan nih, don, takut. Masih undangan, udah meper. Betul kan? Tadi alhamdulillah waktu Abang mulai tadi, dari semua dukung, karena kan dari memang udah ku promosikan dari ke YouTube semua konten-konten YouTube. Ayo kita buktikan kepada mereka ini yang banyak framing di Komal. Ayo kita buktikan teman-teman ya. Tolong dukung ini sementara. Kita hanya membuktikan kepada mereka bahwasanya siapa yang pengecut, Islam atau Kristen. Ya, selama ini kita dikatakan diskusi, nggak mampu berdiskusi, melapor. Itu framing mereka, nggak mampu diskusi, melapor. Jazakallah fi.
nggak mampu diskusi melapor. Jadi kita berharap ini kita buat, ya insya Allah kita buat lagi nih. Terus berganti-ganti bang, insya Allah tiap malam, besok sama Ustadz siapa, besok sama Ustadz siapa. Program ini berjalan terus demi untuk mengkanter ya Semakin pindahan takut mereka. itu. Hah? Mereka semakin takut ya? nanti. Iya. Semakin, iya. Nah, justru nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Kalau memang mereka takut, ya kita akan untuk membentengin saudara-saudara kita yang Muslim, ya kan? Jangan sampai lagi ditonton, itu aja. Jangan ditonton lagi komal Islam tuh. Ini udah kita buktikan. Mohonlah yang Islam ya, nggak perlu lagi. Ku tengok rame kali bang di situ yang Muslim. Aduh ya Allah. Di tempat Agatha, ngapain lah ditonton kayak gitu? Yang tak apa narasinya pengecut ya kan? Ngapain lagi ditonton? Kalau kalian tonton juga berdosa, kalian nanti berdosa. Tengoklah, kami yang penting tugas kami udah menyampaikan ya. Tugas kami sebagai umat Islam hanya sudah menyampaikan. Masalah kalian tetap mau tonton mereka, kalian tanggunglah dosa sendiri. Yang penting sudah kami sampaikan, share di YouTube seluruh Indonesia. Karena bisa saja kalian masuk TikTok, masuk ke TikTok tiba-tiba algoritmanya langsung ke tempat dia. Jauhkan, nggak ada itu semua. Kita di sini mau narik domba-domba, takut mendomba-domba, ya kan? Takut. Kita bela iman. Yang terpenting sebentar lagi mereka mau ulang tahun, kita jual urap teman-teman, urap. Jual urap. Jual urap. Ya, aku cuma sampaikan buat teman-teman, jual urap nanti pas air gereja. Ingat, jual urap. Bagi komisi ya. Karena tanpa diurapi maka tidak ada Yesus. Ya kan bang? Betul nggak bang? Iya kan? Iya. Nah itu dia urap. Kalian jual urap itu kan tauge, kelapa, kangkung, kacang panjang, sayur. Kalian jual di depan gereja. Ini ku kasih can sama kalian nih. Dari tanggal 24 ya. Sore mulai jam 4. Itu ada 4 sip orang tuh. Sore jam 4, habis maghrib jam 10, jam 12. Satu itu kalian buat ya 10.000 aja. Buat di situ slogannya, tanpa diurapi maka tidak ada Yesus. Betul nggak? Ya kan? Nah, aku dulu jual kayak gitu loh, lumayan loh untuk mengenang. Nanti aku kasih tipnya, kalian kasih ya. Nanti kalau mereka tanya, urapnya Tuhan kami bukan seperti ini. Coba panggil Pak Pendeta, kan begitu. Panggil Pak Pendeta kemari. Nanti kalau Pak Pendeta yang ngomong, memang benar Yesus diurapin, tapi tidak seperti ini urapnya. Saya kalau Pak Pendetanya, emang di mana ini Yesus ngajarkan ke gereja, bilang gitu kan pendetanya. Pak Pendeta diam aja Pak, ini cari makan Pak, selalu aja sana bilang. Ya kan? Kalau begitu kan, Kemung, monitor, Kemung, tukang kemung. Betul, nggak ada yang berani. Betul, tebakan kalian. Tadi yang taruhan siapa? Tadi yang taruhan? Siapa tadi yang taruhan di bawah? Menanglah kalian nih, menang. Siapa yang taruhan? Ya pasti Oten nggak ada berani. Taruhan di bawah, udah taruhan di bawah. Pasti Oten nggak ada yang berani. Jatuh mental mereka pasti. Tadi bang, sebelum di sini Oten banyak kali bang. Waktu pengumuman, semangat orang tuh ya asik bang Juma nggak datang, asli nggak datang. Wah malu lah, gitu-gitu bang. Oten si Texas siapa sudah jadi debat nggak datang. Kupikir tadi di sana untuk pengalih, nggak, gelisah kali, udah banyak kali panas. Aku aja udah tombak berapa dari tadi, nggak datang bang, udah kena mental orang tuh bang, kena mental udah Oten. Jadi nanti jual urap ya teman-teman ya. Jadi cemana nih bang, udah 1 jam kita tutup, nggak ada lagi permintaan bang, cemana bang? Ya udah naikkan aja saudara-saudara. Naikkan aja bang ya. Coba nggak ada lagi ya teman-teman. Sekali lagi kita umumkan ya. Sekali lagi buat saudara-saudaraku, saudara-saudariku yang Muslim, yang Islam terkhusus dimanapun berada di seluruh Indonesia yang tahu diskusi lintas agama ini. Kita sudah mencoba untuk membuat undangan kepada debater, apologet Kristen, Bom, Edis, RK, Mikana, CP, semua yang keras-keras itu kita menantang, dan dari tadi pagi sudah kita undang di sini. Ya, kita undang mereka, kita tag mereka. 2 lawan 7, 2 lawan 6 Kristen. Silahkan kalian naik semua. Ya, silakan naik semua. 2 lawan 6 Bang Juma dengan Blender berdua saja. Bertanya kalian sepuasnya tentang Islam. Itu tujuannya ya. Silakan kalian bertanya sepuasnya tentang Islam.
Itu kesempatan yang kita berikan kepada mereka. Tetapi lihat sendiri hasilnya. Satu pun nggak ada yang mau naik. Satu pun. Jelas ya teman-teman ya, satu pun. Dan kemudian undangan saya buat di VT tadi langsung kena pelanggaran. Karena saya tag kepada pendeta debater-debater Kristen. Artinya apa? Artinya mereka itu benar-benar tidak mampu untuk diskusi terhadap kita Islam. Jelas ya? Iya. Jadi di bawah selama ada ini Oten. Di apa bawah bang? ada Oten, Bang. Mau naik ada Oten. Ada. Iya, Mana? namanya Handi Slebes di Jamba aja. Oh Bang Andi, Oten. Iya. Oten dia, Oten. Orang tenar. Oten. Orang tenar iya bang. Iya. Silakan bang. Karena nggak ada yang lain. Iya, gak ada yang lain. Ya udah. Silakan bang. Udah, jadi sekarang udah kita buktikan teman-teman ya. Jadi jangan lagi kalian dengar typing mereka, congor-congor mereka, nggak usah kalian dengar lagi. Jangan kalian dengar lagi, ya typing congor mereka jangan dengar lagi. Campakan itu, banyak kali gaya itu. Ini bang Andi Oten. Andin dan dia juga ada. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat, masya Allah. Tadi gini kan tadi kan si Texas kan dan teman-teman Otennya kan pada keluar tuh di bawah. Nggak mungkin lah Bang Zuma datang katanya. Alah Blender ini begini. Kan mereka nggak suka banget nih dengan Bang Blender nih karena terlalu keras menurut mereka kan Bang. Biar mereka bisa lancarkan aksi-aksi mereka di sini. Untuk nipu-nipu kaum muslimin. Bang Zuma datang pada ngacir semua itu, entah kemana larinya, ngumpet. Tadi telat karena ini ada yang syahadat, alhamdulillah ada yang syahadat tadi. Enggak, saya monitor juga tuh kandaku di sebelah tadi. Saya monitor juga. Alhamdulillah. Monitor di sini, monitor juga di sebelah. Allahu Akbar, Masya Allah. 1 jam lebih berarti ditungguin mereka ya, nggak ada yang naik. Jadi mereka tadi waktu Kanda lagi itu jelasin pas lagi sebelum syahadat tadi kan ada tuh yang suami istri kan. Iya. Nah, itu gencar-gencarnya tuh mereka typing di bawah tuh. Gerombolan Oten sama kaum munafikun itu yang gabung sama mereka. Yang untuk membuat kesamar-samaran ke sini biar kaum muslimin itu ya udahlah gak usah lah kayak Blender itu begitu. Pokoknya kita sama aja, bareng aja, nanti ujung-ujungnya jualan nah, Jangan toleransi. tadi kan ada yang mau jualan toleransi tapi jadi telur asin. Telur asin. Mau toleransi, mau jualan toleransi jadi telur asin dia di sini. Telur asin, iya. Bisa. Nah nanti ujung-ujungnya framing, nggak mungkin lah Bang Zuma kesini, nggak mungkin Bang Zuma kesini, nggak mungkin. Ini Blender ini begini. Nah giliran Bang Zuma di sini mana mereka? Mana nggak ada satupun yang naik. Kabur semuanya, gak ada yang typing. Ini keluar mereka tadi. Lucu ya orang-orang ini. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya sekarang begitulah kan sekarang Bang Blender ini kan di framing kemana-mana. Kawan-kawan yang suka usil terhadap Islam, yang ngaku-ngaku Muslim, yang semua bukti-bukti itu didapatkan oleh Bang Blender. Nah itu di framing kemana-mana. Bang Blender ini dikatakan begini begitu. Yang intinya mereka nggak suka dengan caranya Blender ini. Padahal kan kita di sini kan berkolaborasi ya masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membela agama Islam. Bang Zuma dan kawan-kawan dengan caranya, Bang Blender dengan caranya, dan kawan-kawan dengan cara-caranya masing-masing. Tujuan kita sama, intinya adalah untuk membela Islam dan kaum muslimin, membentengi saudara-saudara kita yang ada di sini. Nah, ada kaum munafikun ini seperti itu kandaku. Yang mereka ini berusaha untuk menyebarkan tashkik, membuat kaum muslimin itu ragu terhadap agama Islam. Dibuatlah room itu, diundanglah itu orang-orang nggak beres itu. Nah, tadi mereka typing tuh di bawah tuh. Mana? Nggak ada tuh Bang Zuma datang. Alah ini room room receh kata dia. Langsung typing semua netizen di bawah tuh kataku. Dari ini dari Taiwan, dari Arab Saudi, dari macam-macam semua, dari cybernya, yang cyber Bogor, yang cyber Jaksel, semua typing semua di bawah. Langsung kejang-kejang, langsung kabur mereka, hilang semuanya. Berserak mereka. Berserak ya.
Iya berserak mereka, kata Bang Glenn, berserak. Nggak ada tuh ban pola, apalagi ban pola. Aduh, ban pol peci merah itu ya. Nggak ada tuh, nggak ada ininya, nggak ada nyalinya, nggak akan berani. Itu kan. Jadi kita tetap support teman-teman di sini, Bang Blender, Kanda, Bang Zuma dan kawan-kawan yang lainnya, insya Allah sampai titik darah yang terakhir, insya Allah, biiznillah. Amin, amin. Masya Allah. Iya, teman-teman yang di bawah silakan naik. Yuk, naik, ramaikan komalnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aladin tuh, ada Aladin. Aladin ada di bawah. Di rumah ini banyak ngumpul ini Pak. Pak Udang. Ini loh sebenarnya kenapa Banjuma jadi target. Karena berbagai sebab sih. Banjuma ini banyak sekali mengembalikan orang ke akal sehat. Akhirnya memeluk Islam. Itu sebenarnya targetnya. Ini kalau Banjuma dihentikan, nggak dihentikan nih, baik secara halus sudah nggak bisa, harus secara kasar nih. Kenapa ya? Bisa habis orang-orang yang sering di Komal ini tersadarkan memeluk Islam itu harus dihentikan. Bahaya kalau Banjuma nggak dihentikan. Itu sebenarnya intinya, nggak ada yang lain sih. Itu karena menurut mereka kita ini sudah busa 24 jam diskusi sama Muslim, nggak ada satupun yang murtad karena diskusi. Kebalikan, setiap orang mau bersyahadat karena saya mendengarkan Banjuma begitu tertata rapi, masuk akal begitu. Nah ini harus dihentikan. Itu kira-kira sih sebab musababnya begitu. Lanjut. Masya Allah. Aku hampir lupa nih, satu lagi Kanda. Jadi kemarin malam itu, ini hari apa nih? Minggu, Jumat malam. Ya Sabtu lah jam 2 subuh. Saya dapat video kiriman dari salah satu kawan-kawan kita yang ada di TikTok ini. Jadi orang-orang ini yang berusaha untuk menggembosi pergerakan kawan-kawan APII dan kawan-kawan apologet Islam Muslim yang lainnya. Mereka itu sekarang berkolaborasi dengan sampah-sampah aplikasi dari Hago. Nah, orang-orang yang sok jagoan di aplikasi kemudian menantang-nantang untuk mengirim Virtek receh murahan. Ya dikirimlah ke Bang Zuma, dikirimlah ke Dr. Ardiansyah, dikirim kemana-mana tuh, pokoknya yang mereka anggap tokoh. Kemudian koar-koar di room. Kalau mereka ini adalah orang-orang yang katanya dalam tanda kutip orang-orang yang mampu melakukan hal itu dan mereka mampu untuk membuat hang HP kita dan segala macamnya. Ini sampah-sampah aplikasi nggak berguna nih, gembel-gembel ini yang nggak laku di aplikasi sebelah masuk ke sini. Kemudian mereka ingin merongrong, sedangkan mereka tidak memperdulikan itu. Apa yang kita perjuangkan, kawan-kawan APII di sini dan kawan-kawan Muslim yang lainnya, apa yang diperjuangkan? Nggak ada yang lain kecuali hanya untuk membentengi kaum Muslimin, teman-teman Muslim kita di sini. Mereka ingin menggembosi, sedangkan kita nih kawan-kawan API dan teman-teman yang lainnya untuk membentengi teman-teman Muslim jangan sampai terpengaruh dengan provokasi oten-oten ini. Para penghujat-penghujat yang menggunakan nama Tuhan kita dalam terjemahan Bible mereka. Itu yang kita lakukan. Kok mereka gembosi kita? Kemudian ngaku-ngaku ahli cyber lah, hacker lah, sok-sokan. Sedangkan mereka sendiri, Kandaku, itu HP mereka tuh nggak ada yang ngelok. Kalau bahasa kawan-kawan cyber kita tuh, HP mereka tuh gampang dibobol semuanya. Nggak ada yang ngelok, HP itu nggak di lock oleh mereka. Artinya mereka koar-koar, mereka mau kirim Virtek ke Bang Zuma, ke Dr. Ardiansyah dan tokoh-tokoh kawan-kawan API yang lainnya. Sedangkan HP mereka bisa dibobol. Kita bisa lihat isi HP-nya dia. HP-nya ngaku-ngaku iPhone 16 ternyata Xiaomi 11. Mereka kirim Virtek download gratisan. Nah itu, jadi kita di sini insya Allah saling support. Kami kawan-kawan di sini support teman-teman APII dan kawan-kawan debaters Muslim yang lainnya yang berusaha untuk berjuang bersama-sama untuk
memenangkan Islam, menampakkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran kepada kawan-kawan Oten, menyadarkan mereka siapa sesungguhnya Tuhan yang layak untuk disembah. Begitu kan aku. Jadi tetap Masya Allah. sama-sama bareng-bareng. Kawan-kawan cyber kita ada di belakang juga insya Allah kan aku. Iya, ya Allah Akbar. Masya Allah. Luar biasa memang. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi siapa-siapa mereka yang membenci orang yang menegakkan kalimat tauhid, ya, usil terhadap mereka yang menegakkan kalimat tauhid, berarti itu sama halnya orang yang memusuhi kemudian ajaran agama Islam, kan gitu ya. Dengan kata lain mereka memusuhi Allah, kan gitu. Bang, ini Syekh Muhammad Imam Masjidil Aqsa. Beliau sudah 10 tahun menjadi imam di Palestina. Nah, Hayyakumullah akhi, hayyakumullah. Masya Allah. Hayyakumullah radhiyallahu ankum, Masya Allah. On cam apa Bang Dio? Bahasa Arabnya apa yang bilang? Bahasa Arabnya. Assalamualaikum semuanya, yang di bawah bantu tap ya, ini komalnya agak berat juga, dan dibantu follow Biar juga yang di kenalkan atas. doa beliau ini sangat Ini Bang Dio, suaranya siapa ini? Imam Masjidil Aqsa. Imam. Saya temuan Gurunda dulu mantan api ketua Jabar yang dulu ketemu sama Gurunda di Depok itu. Oh iya. Serah jabatan kan dah, serah jabatan ketua API Jabar yang di Masjid Kubah Emas kemarin. Siap. Nah, ini orang Iya. Jenderal Temon. Bang Dio. Saya ini. Assalamualaikum Syekh Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin نتعارف معا. هذا موجود أخونا الكبير ما شاء الله. اسمه بنزومة هنا في هذا البرنامج. بنزومة هذا أحد المجاهدين في هذه البرنامج. ما شاء الله بنزومة، ما شاء الله، حياك الله أخي. يعتبر هو قائد المسلم في هذا البرنامج. ما شاء الله حياك الله أخي بنزومة. Ya, syukran akhi. Ana la makhrim bil lughatil arabiyyah. Afwan. تتكلم خفيف، حياك الله. الله يحفظك. Masya Allah. حياكم الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد يا الله. Enggak, saya bilang Kanda izin aku bilang kenalan sama Bang Zuma. Beliau ini salah satu mujahid kita yang ada di TikTok ini, dan beliau ini bisa dianggap sebagai komandan pasukannya kaum muslimin di sini. Masya Allah, kaget dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Beliau di Palestina. Ya, beliau ini imam Kandaku. Beliau imam di Masjid Aqsa. Kemarin Masya Allah. biasa kalau pagi itu beliau open camp di Masjid Aqsa biasanya. قبل قليل أخي كنت في المسجد الأقصى المبارك. قبل قليل كنت في صلاة المغرب ثم الحمد لله. Baik, barusan يعني توفت خالتي. Oh, bibinya barusan meninggal tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. الحمد لله. Masya حياكم Allah. الله. ما شاء الله حياكم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. Luar biasa nih Kandaku, di roomnya Bang Blender nih, dari Palestina, dari Amerika, dari mana-mana, dari Jepang, dari mana-mana. Iya. Bang Blender. Inilah yang membuat nih Kandaku, inilah yang membuat tuh kaum munafikun itu, oten juga sakit hati mereka sama Bang Blender ini. Assalamualaikum. Sakit hatinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi di bawah Bang Dio kan bahasa Arab tuh di bawah balas begini. Shallallahul azim. Kok bisa begini? Lanjut. Tafadhol akhi Blender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Insyaallah barakallahu fiik. Masyaallah. كيف حالك يا أخي؟ Bang Zuma? Alhamdulillah. Gimana? Gimana kabar Bang Zuma? Alhamdulillah. Saya baik, Ustaz Kiai. Masya Allah. Masih ingat sama saya Bang Zuma?
Ingat. Saya kira ada lupa. Masya Allah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Wa kaifa hal? Alhamdulillah بخير. الآن في فلسطين مساء أو نهار؟ الآن مغرب، الآن صلاة المغرب. نعم. في صلاة المغرب ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نتكلم مع هذا أخي زما إن شاء الله الشيخ. هذا رئيس المجاهد. ما شاء الله زوما، ما شاء الله، الله يبارك فيه يا رب. حفظكم الله، حفظ اندونيسيا ما شاء الله، حفظها الله. وعلماء ماليزيا، اندونيسيا، ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اسمع كثير يوميا ادخل يعني اتعرف على ناس من علماء ماليزيا، استفيد منهم وندخل معاهم ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم شيخنا. شيخ زوما هذا شيخنا، كثير من المسيحيين في هذا البرنامج دخلوا في الإسلام بسببه. ما شاء الله ما شاء الله. الرجل فتح الله عليه، بارك الله فيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم يجعله مفتاحا للخير مغلقا للشر إن شاء الله. آمين. كما قال الله تبارك وتعالى أحسن عمل وأفضل عمل يعني قام فيه الأنبياء من نوح عليه السلام، من إبراهيم عليه السلام، قال إني يا رب إني دعوت قومي ليل ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وكلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ولكن نوح عليه السلام ما يئس من الدعوة إلى الله عز وجل، ظل مستمر. الأنبياء يستمروا بالدعوة إلى الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. الداعي إلى الله عز وجل لا تغلق، يقول العلماء الداعي إلى الله عز وجل في القبر لا تغلق صحيفته. ما شاء الله. ما شاء الله. Utarjim Syekhna. إن شاء الله. Tarjim إن شاء الله. Izin kanda Bang Zuma aku terjemahkan. Iya, silakan. Nah, tadi saya sampaikan ke beliau bahwasanya Bang Zuma ini, saya katakan tadi pria ini Syekh, banyak orang-orang oten yang masuk Islam disebabkan karena pria ini, saya katakan begitu. Kaget beliau, Masya Allah katanya. Ya, dengan sebab beliaulah dan teman-temannya banyak yang masuk Islam, alhamdulillah. Nah, kemudian beliau tadi bawakan surat Nuh ayat ke-6, ayat ke-5 sampai ke-10. Falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum. Seterusnya itu teman-teman bisa lihat ya, untuk menyingkat waktu saja. Surat Nuh ayat 5 sampai 10. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan." Itu beliau bawakan untuk menunjukkan bahwa itu surat Fussilat ayat 33. Surat Fussilat 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah? Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang yang beriman kepada Allah, termasuk muslim. Dan beliau tambahkan hadis tadi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah kepada satu orang disebabkan karena engkau jadi sebabnya orang itu dapat hidayah, maka itu jauh lebih baik dibandingkan onta merah. Onta merah itu adalah kendaraan atau barang yang sangat berharga di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, kendaraan yang paling mahal lah mungkin di zaman kita sekarang. Gitu. Jadi beliau mendoakan kita juga, dan beliau benar-benar kaget ya, Masya Allah, dengan berita-berita seperti ini. Ya, ini yang beliau dengarkan langsung dari kita, dan ini sekarang ketemu orangnya. Hada huwa syakhsuhu syekhana Bang Zuma hada. Hada huwa. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رضي الله عنه استخدمه لدين الله عز وجل
Amin. يعني الرجل الداعي إلى الله تبارك وتعالى صحيفته لا تغلق. جميع الذي أسلم على يديه من صلاة وزكاة وذكر الله عز وجل وأعمال صالحة في صحيفته. هذا عمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. Masya Allah, Masya Allah. Kata beliau, orang ini, semua orang yang masuk Islam disebabkan oleh dia, artinya melalui perantara dia, amalan mereka, Islamnya, sholatnya, puasanya, semuanya, semua amal Islamnya itu juga ada di lembaran catatan amalnya Bang Zuma. Subhanallah, Masya Allah. Gimana aku tidak cemburu kalau kayak gini kan aku, aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. هنيئا له. انت غبطة يا شيخنا. انا عند غبطة بهذا الرجل سبحان الله. كثير من المسيحيين يدخل في الاسلام بسببه سبحان الله. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. ممكن انت تتعرف بوجهه يعني mungkin. Ya, la ba'as. Kan aku beliau maunya on cam boleh? Mau lihat? Beliau mau lihat karena Zuma. sabar. Oke. Instan ini awalan. Nah. Allah صبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نحب العلماء ونستفيد منهم. ما شاء الله العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء. ما شاء الله. والعلماء يعني الأنبياء لم يورثوا لا دينار ولا درهم. وإن شاء الله يكون هذا العلم وهذا الاستفادة يعني يحل عليه بالخير والبركة. Amin. Assalamualaikum. Ya akhi, Masya Allah. Allahu Akbar. Coba ini komal dua gitu Bang Blender. Komal 2 di atas, Bang Zuma sama Syekh di atas 2, kita di bawah. Gimana caranya? Nggak pandai aku, nggak bisa sini. Gimana Mon? Bisa kok Mon? Bentar. هاي فولو إن شاء الله فولو إن شاء الله ونتابعك إن شاء الله. Nggak bisa Bang, harus sama Abang. Beliau mau follow katanya. Beliau aja dibesarin aja beliau. Ya. Masya Allah. Iya. هنيئا لك يا أخي هنيئا لك ما شاء الله. Ya, mubarak. أسأل الله تبارك وتعالى جل جلاله أسأل الله تبارك وتعالى جل جلاله أن ينفع فيك الإسلام والمسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي نحن وأنت في المسجد الأقصى المبارك. آمين يا رب. نحن يا شيخنا نحن يعني كلنا يعني Bang Zuma, Ana, Wahdi Selebes, Blender, Ustaz Falah, كلنا إن شاء الله. ما شاء الله الأستاذ ما شاء الله محمد ما شاء الله. آمين. الجميع بإذن الله نسأل الله جميع الشعب أندونيسيا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يكون عليهم الأمن والأمان والسكينة والطمئنان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أهل أندونيسيا جميعهم أطفالهم ونسائهم ورجالهم وبيوتهم. أسأل الله أن يكرمهم صلاة في المسجد الأقصى المبارك. Amin. Beliau doakan katanya semoga buat Bang Zuma khususnya, beliau bilang semoga Allah angkat derajatnya dan Allah Amin ya Rabbal Alamin. Banyak orang-orang yang masuk Islam disebabkan karena dia, dan beliau juga doakan Bang Zuma mudah-mudahan bisa datang ketemu kita di Masjid Al-Aqsa. Makanya saya timpali, Syekh, jangan kalian aja, saya juga ikut semua Allahu Akbar ya Masya Allah. Insyaallah Syekh. إن شاء الله بإذن الله ما شاء الله ينفع فينا وفيكم إن شاء الله الإسلام والمسلمين. آمين. إن شاء الله حتى إن شاء الله نكون من جند الله عز وجل ونكون إن شاء الله من جند المهدي عليه السلام. إن شاء الله. إن شاء الله خلافة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة على منهاج النبوة. إن شاء الله يخرج المهدي عليه السلام وإن شاء الله يحل العدل والأمن والأمان يعني في الأرض، يعني بسبب هذا الرجل الصالح الذي بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau doakan Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Amin. Tentara-tentara Allah, laskar-laskarnya Imam Mahdi nanti, mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau doakan kita mudah-mudahan bisa istiqomah menjadi para pembela agama Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang typing di bawah, aku nggak bisa open cam lagi. Bang, Pak Kiai, coba pastikan lagi tentang Kristen di sana ada apa enggak? Ah itu dia, ya kan? Kenal enggak Yesus? Itu dia. Coba pastikan lagi. تفضل صديق تفضل. شيخنا هؤلاء يسألون هل مسيحيون هناك يعني نحن سميناه أوتن هنا هل يوجد يعني هل يعرفون يسوع هل يعرفون لا يسوع الحمد لله رب العالمين أخي بفضل الدعوة إلى الله عز وجل يوجد الحمد لله رب العالمين 7 مراكز دعوة عندنا في فلسطين 7 مراكز دعوة عندنا في فلسطين الحمد لله عشرات بل مئات من الحمد لله يدخلون في دين الله يوميا الحمد لله Allah. يوميا الحمد لله Tiap hari katanya ada orang masuk Islam, mereka punya 7 markas dakwah di sana. Hampir setiap hari orang masuk Islam. Hada yadkhul fil Islam masihiyun yani? نعم يوميا الحمد لله بفضل الله. Iya, oten-oten tuh masuk Islam hampir tiap hari katanya masuk Islam. Oten-oten. Allahu Akbar. هؤلاء يعرفون يعني يعترفون بيسوس أن يسوس إلههم يسوس ولا ما يعرفون ولا كيف؟ لا ما يعرفون لا هنا عندنا يعني المسيحية أناس طيبون يعني كريمون يعلمون أن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أتى إلى فلسطين وأتى إلى كنيسة القيامة يعلمون أن القسيس الكبير سلم مفاتيح القدس من القسيسين وعمر رضي الله تعلم أن العهدة العمرية أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى إخواننا بالنصارى قال من آذى ذميا فقد آذاني يعلمون جيدا أننا نحافظ عليهم يعني حتى تحت الاحتلال يعني نتكلم معهم بالحب والخير ونساعدهم كثيرا. Masya Allah. Kata beliau aneh ya. Beliau bilang begini teman-teman kandaku. Mereka nggak kenal Yesus katanya. Yesus tuh nggak kenal di sini. Katanya orang-orang di sini itu orang-orang Nasrani di sini itu orang baik-baik, orang-orang yang baik, sopan katanya. Dan banyak di antara mereka hampir setiap hari masuk Islam. Bahkan mereka tahu tentang sejarah Umar bin Khattab, tentang perjanjian Umayyah yang ada di Palestina. Mereka tahu sejarah itu. Dan mereka muliakan. Berarti Paulus perusaknya ya kan? Betul. Paulus. Iya kan? Paulus penyebabnya nggak kenal ya kan? Nah, berarti kenal benar sama sesuai kitab fakta yang terjadi. Syekh ini nggak mungkin bohong teman-teman. Beliau ini seorang imam, nggak mungkin bohong. Beliau yang paling paham kondisi dan suasana di sana. Kalau kita di sini dengar berita, ya kan? Berita bisa dibuat-buat, tapi jelas nggak kenal Yesus. Hum yata'ajjabun yani kaif yani masihin hum la ya'rifuna Yesus hunak ilahahum wa nahnu huna yaqulun Yesus ilahuhum. Ajib. نعم صحيح. عجيب أخي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد يعني أن الإنسان عندما يكون داعي إلى الله عز وجل لابد أن يتحصل على بعض يعني المعلومات والإيمان الكافي. النبي كما بين ابن عباس رضي الله عنه قال إن لطاعة الله عز وجل نور بالوجه ونور بالقلب وقوة بالبدن ومحبة في قلوب عباد الله. لما أنت تكون على طاعة الله عز وجل تكون على طاعة الله وتكون من أصحاب الدين وأصحاب الأعمال الصالحة يجعل الله تبارك وتعالى يجعل لك نورا تمشي به بين الناس. Masya Allah. Nah, aku terjemahkan izin teman-temannya. Kata beliau. Terjemahin Bang Blender yang terjemahin. Tafadol akhi Blender. Katanya teman-teman ini ketika saya sampaikan, Syekh, mereka ini kawan-kawan kaget, kok bisa oten di sana nggak kenal Yesus gitu. Iya, makanya ajib juga kata dia, heran juga saya kata dia. Nah, di sini tuh orang-orang di sini tuh nggak seperti kita di sini. Ya teman-teman oten di sana nggak seperti oten di sini teman-teman.
Nah, makanya beliau ingatkan kita, jadi kalau kita berdakwah itu dakwah kita itu harus dengan ilmu, di mana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah kita benar, itu akan ada cahaya pada wajah kita, ada cahaya pada anggota tubuh kita, diberikan kekuatan oleh Allah, dan Allah berikan kecintaan kaum muslimin kepada kita. Gitu teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat, masya Allah ya, kawan-kawan yang dia khususnya yang berdakwah dan sama-sama kita membentengi kawan-kawan kaum muslimin. Itu Bang Dio, aku mau nanya sama dia, Bang Dio, boleh nggak? Boleh kan aku. Silakan. Kasih tahu di sana Oten, di sana kan Indonesia nih Otennya cenderung banyak yang menista Nabi kan, udah banyak terpenjara, udah ya banyak yang kabur menista Rasulullah. Di sana Otennya nggak ada nggak yang menista Rasulullah? Coba tanya. Oke. شيخنا أحدنا أخي لحظة بالكومنتات الشعب الأندونيسي يعني يرحبون بي وأنا أرحب بهم ما شاء الله يعني أكرمك buat teman-teman Mujahid Taiping, أكرمك يا أخي بارك الله فيك beliau Masya Allah, beliau apresiasi الجميع ما شاء الله semua kawan-kawan Mujahid Taiping Muslim di bawah, semua beliau respect, beliau apresiasi kalian semua di bawah katanya. Ternyata beliau baca-baca juga tuh di bawah, teman-teman. Masya Allah. Nanti teman-teman, nanti kita minta doa sama beliau. Insya Allah doa beliau, wah, ya sabar ya, stay aja di sini ya. Kita tanya-tanya dulu. Insya Allah. Syekh, Ya udah, tanya tuh. Al-hunak fi Palestin, yani man min al-masihin yashtumur Rasul sallallahu alaihi wasallam lianna huna di Indonesia. لا يوجد هنا أوتن هنا في إندونيسيا يشتم الرسول، بعضهم سجن وبعضهم يفر. لا عندنا لا يشتمون، الحمد لله رب العالمين. عندنا بفضل الله عز وجل يعني من نحن أخي البيئة اللي عندنا واللي حوالينا نعيش وإياهم يعني مع بعض، نعيش وإياهم مع بعض، يرون منا الخير. الحمد لله نكرمهم ونتعاطف معهم، لهذا الشيء يعني يحبوننا. Masya Allah. Gini Bang Handi, kata beliau, nggak ada itu. Di sini nggak ada begitu katanya. Nggak ada Oten yang mencela Nabi Muhammad di sana. Nggak. Kenapa? Karena di sini circle kami di sini katanya, kehidupan kami di sini, kami hidup bareng-bareng di sini. Dan mereka melihat bagaimana akhlak kita sebagai kaum muslimin baik dengan mereka pun anggap mereka lihat kita ini adalah orang-orang mulia, orang-orang yang baik. Makanya mereka nggak ada yang begitu, katanya Bang Handi. Jadi nggak ada oten-oten di sana yang mencela Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Yang itu oten-oten di Indonesia ya, di sana itu saudara melindungi. Satu lagi Bang. Ya, silakan. Kasih tahu bahwa Bible itu yang berbahasa Yunani dan Ibrani masuk ke Indonesia diterjemahkan banyak memakai istilah-istilah Al-Quran disalahgunakan di Indonesia seperti penggunaan kata Allah, Rasul dan seterusnya. Pendapat dia bagaimana? Silakan. Baik, Syekh, ada ahaduna yas'al, ma ra'yukum yani aslu Injil, nahnu nusammihi Bible hada aslu lughatihi لغة يونانية صح؟ ليس يونانية. الإنجيل ليس يونانية، والله أعلم. الإنجيل نزل بلغة قوم بقوم موسى عليه السلام، وليس باليونانية. لا أدري صحة المعلومة. إبرانية. لكن هو نزل بلسان قومه. أيوة. اللغة أنا لا أعلم إذا كانت اللغة هي يعني العبرانية يعني القديمة. طيب شيخنا، هم يقولون يعني نحن هنا إنجيل هنا يعني كتابهم الكتاب المقدس عند المسيحيين هنا في إندونيسيا هم يستعملون مصطلحات الإسلام مثل لفظ الجلالة يعني. نعم أكيد. نعم هم يترجمون يترجمون من أصل لغة البيبل هذا، يترجمونه إلى لغة الإندونيسيا، يستعملون بعض المصطلحات المسلمين.
هذا هو نعم السؤال. صحيح. ما رأيكم هكذا؟ هم يفعلون هكذا أخي، هم يفعلون هكذا حتى يقنعوننا ويقنعون شبابنا حتى نتنصر. هم أنا أعلم أنا قرأت بعض الكتب صحيح. في كتبهم في بعض الأشياء يأخذونها من كتابنا من القرآن الكريم حتى يحجون بها نحن ايوه اي بالضبط، هكذا هم هكذا يأخذون بعض الأشياء. طيب ترجم lahum syekhna barakallahu fiik. Jadi begini, benar. Jadi teman-teman, apa yang kita jelaskan selama ini benar. Kata beliau begini. Kan saya jelaskan tadi sesuai dengan pertanyaan Bang Handi tadi. Jadi Bible itu dengan bahasa aslinya itu diterjemahkan. Kaget aku, apa itu lewat? Apa lewat itu, Masya Allah. Aduh. Baru lihat aku. Masya Allah. Paulus lewat Paulus. Oh, itu lebih dari Paulus itu. Dari Vatikan langsung. Pokoknya masalah bertanya nanti aku yang nanya. Terus sih Mandio. Ya, aku lanjutkan ya teman-teman. Pertanyaannya sudah jelas ya tadi dari Bang Handi. Jadi jawaban Syekh, iya betul katanya. Benar. Jadi mereka itu sengaja menerjemahkan dengan menggunakan istilah-istilah Islam supaya mereka untuk menipu para pemuda-pemuda generasi muda kita. Supaya mereka itu ya menyampaikan kepada kita bahwasanya kita tuh mirip sama dengan mereka, sehingga apa? Sehingga kita jadi ikut Nasrani atau jadi oten sama seperti mereka. Jadi benar. Jadi tujuannya adalah kristenisasi. Supaya mereka bisa berhujjah, berargumentasi atas kita bahwasanya ini loh agama mereka juga benar. Supaya kita juga ikut agama mereka. Dan itu beliau juga baca itu yang begitu-begitu. Ya, beliau tahu. Jadi benar. Jadi apa yang teman-teman apologet muslim sampaikan, perjuangkan itu benar, sesuai dengan apa yang beliau ketahui juga. Jadi tujuannya adalah kristenisasi. Makanya kita di sini kan memerangi kalau memang itu bisa dihapus, teman-teman Kristen juga bisa menahan diri, ya kita juga insyaallah lakum dinukum waliyadin gitu. Hakadha syekhana barakallah. نعم قصة يعني لكم دينكم ولي دين. عندما النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني عمه وقال يعني قال يا محمد يعني إذا أردت نساء زوجناك، إذا أردت مالا أعطيناك، إذا أردت جاها أعطيناك، إذا أردت الدنيا أعطيناك ما تتمنى من الدنيا. قال لا أريد منكم إلا كلمة واحدة أن تقولوا لا إله إلا الله. قال لو طلبت 10 كلمات، قال 10 كلمات لأعطيناك، ولكن هذه الكلمة قال لا نعطي. فأنزل الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فنرجع أخي إلى النصارى عندنا بفضل الله تبارك وتعالى أخي، حتى نحن المسلمين عندما يسلموا طبعا هم الكنيسة عندهم يعني يتضايقون ويعني يعني يرفعوا عليهم دعاوى ويغلطوا عليهم، ولكن الحمد لله بفضل الله عز وجل نحن نستقبلهم. Masya Allah, Masya Allah. Nah kata beliau begini teman-teman, luar biasa nih, Masya Allah. Jadi kisah tentang lakum dinukum waliyadin itu, dan ini mirip-mirip ya dengan kisah Bang Zuma tadi yang ditawarkan sampai miliaran rupiah itu. Coba kita dengarkan ya teman-teman. Beliau bilang begini, jadi kisah lakum dinukum waliyadin itu, dulu orang-orang musyrik jahiliyah itu menawarkan kepada Nabi Muhammad, apa yang kau inginkan? Kau mau wanita, mau harta, pangkat, kedudukan, jabatan, apa yang kau inginkan dari dunia ini? Silahkan kau pilih. Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan, aku tidak inginkan dari kalian kecuali kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu aja. Beliau nggak minta berapa kata, berapa perkataan. Cukup turun keluar dari lisan mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, turunlah ayat tadi. Turun 5 ayat, qul ya ayyuhal kafirun, sampai ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Jadi itu ayat untuk membentengi kaum muslimin. Dan bagaimana sikap Nabi Muhammad ketika ditawarkan dunia beserta isinya, beliau tidak gubris. Nah, saya juga kemarin dengarkan ya kisah Bang Zuma ditawarin sampai miliaran rupiah untuk berhenti berdakwah, tapi beliau tetap teguh. Ya, kawan-kawan yang ditawarkan uang,
tetap teguh pendirian, tetap mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan, kami di sini pun, orang-orang Kristen di sini pun, ketika mereka berbondong-bondong ingin masuk ke dalam Islam, kami terima mereka dengan baik, katanya. Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Ya, mungkin ada lagi yang ditanyakan mungkin. Ender. Silakan Ustaz kalau ininya. Ya insyaallah. Afwan Syekh. Anifan kulta fi Palestin kulla yawm yadkhuluna ad-din al-Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lakin as'aluka ma sababuhu hatta يدخلون الدين الإسلام. نعم سببه أخي المعاملة المعاملة مع الدين. نعم المعاملة نعاملهم يعني بالإحسان، نعاملهم بالصفات الطيبة، نعاملهم بالأخلاق. يعلمون أن حتى نحن نعيش المسيحية والمسلمين واليهود في دولة واحدة، يرون من اليهود القسوة، ويرون من المسلمين نحن يعني الرق والحنان والطيبة والكرم. ما شاء الله. ما في مجادلة هناك؟ لا ما في مجادلة الحمد لله رب العالمين، ما في مجادلة الحمد لله. Bang Blender, kalau ada Ustaz Wapi di bawah naikkan ya. Jadi alhamdulillah memang di sana itu ya oten-oten itu masuk Islam itu luar biasa ya. Jadi bukan karena perdebatan, bukan karena seperti kita yang di sini. Jadi di sana lebih mencerminkan dakwahnya orang-orang Islam di sana itu dengan akhlak, dengan baik lah, ya, dengan muamalah. Jadi artinya dengan sosial yang baik. Jadi sehingga menyebabkan itulah orang-orang yang ada di sana itu, oten-oten di sana itu masuk ke dalam Islam. Nah seperti itu. Nah itu yang paling penting, yang artinya cara dakwah yang di sana itu memang lebih kepada kelembutan lah, artinya seperti itu. Dan memang didasari mungkin di sana itu oten-otennya nggak sengeyel seperti yang ada di Indonesia seperti ini. Nah seperti itu. Satu lagi pertanyaan sebelum misal أريد أن أقص لك قصة يعني حصلت معنا. الحمد لله بفضل الله. أن تعلم أن أعمال الدين الصلاة وقيام الليل والقرآن نور. أعمال الدين هي نور. فيعني كنا بإحدى المساجد فدخلوا علينا الحمد لله، قالوا رأينا من هذا المكان يسطع نور إلى السماوات. تخيل أخي، يعني نور القرآن ونور الأعمال يعني من هذا المسجد. فقالوا رأينا نور، وأول مرة نرى هذا النور، فأتينا إلى هذا المسجد فرأينا النور والحمد لله رب العالمين. دخلوا إلى المسجد والحمد لله رب العالمين، أسلموا الحمد لله. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya silakan Ustaz Wafi. Disambut dulu Wafinya. Ya insyaallah. Wafi, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wa'arifu nafsi ya Syekh, ana Wafi min Indonesia wa nahnu ghaliban fi hadzal majlisil mubarak insyaallah natakallam wa natahaddath 'anil adyan. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. نعم ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله تبارك. أتعلم لما لأن العلماء من أهل السنة والجماعة فضلا نحن كالأشاعرة بالبلد الإندونيسيا نرى أن العلماء قد اتفقوا أن المجادلة لإظهار الحق هذا شيء يجوز في ديننا. أكيد. نعم المجادلة. نعم صحيح. نعم المجادلة ولكن لإظهار الحق لأن الجهاد. نعم لأن الجهاد نحن نعلم أن معنى الجهاد هذا معنيان. إذن معنى ولكن المراد بالجهاد هذا بالحرب، والثانية بالمجادلة ونتكلم عن الأديان هكذا. ولكن بالمجادلة ولا يكون تعصب. بالمجادلة ولا يكون، يعني قال العلماء يعني بالمجادلة ولا يكون التعصب يعني الشديد يعني. نعم لأن رسول الله نهانا عن التعصب. نعم صحيح. نهانا عن التعصب، وكل التعصب هذا شيء لا يجوز في ديننا. نعم صحيح. بورك ما شاء الله. نعم. نرجع إلى أخي إلى ما يعني يحصل عندنا. الحمد لله حتى أخي اليهود، في بعض اليهود الحمد لله رب العالمين، اليهود الحمد لله دخلوا في دين الإسلام. نعم الحمد لله.
بفضل الدعوة إلى الله عز وجل وبفضل المعاملة الحسنة. الحمد لله رب العالمين دخل يعني يدخلون في دين الله. يعني خلاص حتى النصارى وحتى اليهود يعلمون أن في قلوبهم يعلمون أن دين الإسلام هو الحق. نعم، لأن الله تعالى قد قال في القرآن أنهم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. نعم صحيح. نعم صحيح. نعم. والأب يعرف ابنه هذا نعم. تحقيقا. نعم هذا صحيح. نعم تحقيقا. وبخلاف ما كان الابن يعرف أباه، هذا ظن. نعم. هذا نعم ظن. صح. نعم صحيح. ولذلك قال الله تعالى غير المغضوب، والمراد بالمغضوب هو نعم. اليهود لأنهم يكفر بعد العلم. نعم يكفر بعد العلم. حتى نعم. رأوا في أعينهم رأوا البقرة قالوا ما هي، على صفراء ولا حمراء؟ يعني يجادلون بالحق، يعلمون الحق ويجادلون بالحق. نعم. من أين أنت يا شيخ؟ أنا من فلسطين، من القدس، من المسجد الأقصى المبارك. ما شاء الله إخواننا Imam Masjidil Aqsa. الحمد لله. ما شاء الله. Imam besar Masjidil Aqsa. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تعلم أن الأحوال عندنا الآن نحن يعني تحت حرب شديدة، تحت حرب وتحت احتلال، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني نجتهد بالدين، نجتهد بالعلم، نجتهد بالدعوة إلى الله عز وجل، نجتهد بالأعمال الخير إن شاء الله. نعلم أن الظروف عندنا صعبة جدا والمعيشة عندنا صعبة جدا، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني نصبر أنفسنا ونتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابن أبي طالب في شعب 3 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة رضي الله عنه أكلوا أوراق الأشجار، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الله عز وجل أعز الدين في صبر الأنبياء وصبر الصحابة رضي الله عنهم. فعلينا أن نصبر كما صبر أولو العزم، علينا أن نصبر كما صبر العلماء، علينا أن نصبر كما صبر الدعاء، ولنا إن شاء الله الأجر إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله. نعم، كل ذلك بإذن الله إن شاء الله. ولذلك حين قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام قديما إن الله قد أنزل على نبيه الآية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكيف هذه المعرفة؟ قال عبد الله بن سلام يا عمر لقد عرفت محمدا حين رأيته كما عرفت ابني ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني. فقال عمر كيف ذلك يا عبد الله بن سلام؟ فقال عبد الله بن سلام أشهد أنه رسول الله حق من الله تعالى وقد نعته الله في كتابنا. هكذا قال البغاوي في بعض مؤلفته معالم التنزيل التفسير. هكذا. نعم صحيح. نعم صحيح. ما شاء الله. نعم. Naam, naam. Sarwafi, terjemahkanlah di bawah pendengar. Iya, terjemahkan Tat. أستاذن أترجم كلامنا أولا كي يفهموا جميعا المجتمعون. Jadi saya tadi membacakan di dalam tafsir Al-Baghawi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 146 saudara, bahwa di sana ketika Allah mengatakan orang-orang Yahudi yang telah diberikan kitab oleh Allah sesungguhnya mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui tentang anak mereka sendiri. Dan di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, Imam Al-Baghawi meriwayatkan bahwa suatu saat Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah bin Salam. Waktu itu Abdullah bin Salam notabene-nya sebagai ahlul kitab, orang yang belum mengucapkan syahadat masuk Islam sebagai agama Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bertanya, wahai Abdullah bin Salam, bukankah di dalam Al-Quran sudah tertulis bahwa para ahlul kitab itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anaknya sendiri?
Maka bagaimana pendapatmu? Maka Abdullah bin Salam mengatakan, ya wahai Umar, sungguh aku mengetahui Muhammad sebagaimana aku tahu kepada anakku sendiri, dan pengetahuanku tentang Nabi Muhammad jauh lebih dalam daripada aku mengetahui tentang anakku sendiri. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kaifa dzalika? Bagaimana maksudnya itu? Maka Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang utusan dari Allah, dan Allah telah mensifatinya dan tertulis jelas di dalam kitab kita, kata Abdullah bin Salam, sebagai ahlul kitab. Seperti itu terjemahannya, teman-teman. Sekian. Terima kasih. Tapi Oten di Indonesia ini cenderung itu menista Nabi, seperti nistanya banyak, ada mengawini anak kecil, tidak disunat. Itu aja dia dua deh. Oten-oten di Indonesia ini gitu loh, Ustaz. Sampaikan di sana seperti itu. Oke. Ya Syekh, uridu an as'alaka syai'an an su'alin nasara, an su'ali ba'din nasara fi baladina al-Indonesia, annahu qala kaifa nabiyyuka Muhammad yatazawwaj bimra'atin wa umruha 6 sinin wa hiya Aisyah radhiyallahu anha. لا ليس 6 سنوات. ليس النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وعمرها 9 سنوات. يعني هي نعم. والآن نحن نرى الجيل القديم جيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل الأنبياء، كانوا النساء ليس كنساء اليوم. نساء قديما كانت المرأة 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة تبلغ وتكبر، يعني ليس كنسائنا. النساء عندنا اليوم تكون 16 عاما، ويعني قصيرة جدا، يرونها قصيرة، يعني يرونها أنها طفلة. ولكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصحابيات رضي الله عنهم تكون 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة تكون بالغة وكبيرة. Oke. Utarjim awalan jawabukum ya Syekh. Insyaallah. Jadi saya tadi bertanya bagaimana pendapat Anda tentang soalan sebagian orang Oten di Indonesia yang bertanya bahwa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur 6 tahun. Lalu beliau mengatakan sebenarnya bukan 6 tahun untuk berkumpulnya, maksudnya jimaknya ya, tapi di umur wadakhala biha fi sinni tis'ah. Jadi Nabi itu kumpul dengan Aisyah itu umurnya 9 tahun. Jadi umurnya 9 tahun kata beliau. Dan di zaman Nabi umur 9 tahun itu besar, sudah balik, sudah besar. Beda dengan zaman sekarang. Memang dulu itu anak umur 9 tahun tidak ada yang mempersoalkan, tidak ada istilah pedofil dulu. Tidak ada istilah kemudian anak 9 tahun dinikahi anak orang laki-laki umur 30 tahun misalnya ya, itu lalu adalah praktek pedofil. Oh tidak, dulu gak ada seperti itu di zaman Nabi. Anak 9 tahun itu sudah sah-sah saja dulu. Makanya kalau kita teliti secara fakta sejarah, memang istilah pedofil itu kan ada korban, ada yang menzolimi. Sedangkan Rasulullah dan Sayyidah Aisyah ini bukan korban. Sayyidah Aisyah bahkan mengatakan kepada Rasulullah, kan ketika qalat Aisyah li Rasulillah kaifa hubbuka li ya Rasulullah, bagaimana cintamu kepadaku wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kal uqdah allati hiya ala haliha. Jadi cinta Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah seperti ikatan yang tak pernah lepas, saudara. Mereka berdua saling mencintai, kok malah Oten yang kepanasan gitu loh. Gak ada korban di sana. Sedangkan pedofil itu istilah ada korban, ada yang menzalimi. Dan istilah itu udah ada. Kemudian di zaman Nabi udah ada. Itu baru datang kemarin-kemarinnya saja. Seperti itu, saudara. نحن في ديننا عندما المرأة البنت تبلغ يعني تستطيع الزواج إن كانت 9 سنوات أو 11. نحن عندنا في فلسطين يعني المرأة أو البنت تبلغ بسن 13 سنة. Oh, oke. Ya.
Jadi di Palestina itu umur 13 tahun itu sudah balik, sudah bisa dinikahi, itu sudah biasa. Jadi memang oten aja yang Ustaz Wafi, itu netizen di bawah minta Syekh ini baca Al-Quran, mereka mau dengarkan bacaan beliau dari tadi. Ya dari tadi. Betul Ustaz. Ya Syekh, nahnu nuridu an nasma' qira'at al-Quran minkum. سمحنا أن نسمع أنتم أن تقرأ القرآن آية أو آيتين مثلا من إندونيسيا نريد أن نسمع صوتكم الجميل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء الله بإذن الله. والآن يعني ميعاد صلاة العشاء، ولكن إن شاء الله حبنا إن شاء الله لأندونيسيا إن شاء الله نسمعكم إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله. جزاكم الله يا شيخ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. آمنت بالله اللهم صل ما شاء الله. سورة آل عمران. نعم ما شاء الله. هذه الآية 195. نعم هذه الآية أخي نحبها لأنها بعد بعد 5 طلبات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. هذه آية عجيبة وتصبر أهل فلسطين وتصبرنا إن شاء الله على الدين وعلى الاستقامة. ما شاء الله. والآية بعد ذلك يا شيخ قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
متاع قليل. نعم. وهذه الآية تدل على أن معظم الناس في هذه الدنيا الآن هم يحبون متاع الدنيا الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر، الله أكبر. هذه الدنيا أخي فانية. هذه الدنيا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا ملعونة. هذه الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم أو ما والاه. هذه الدنيا قصيرة، الدنيا ملعونة. هذه الدنيا يعني الدنيا كما قال العلماء الدنيا ساعة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. نحن يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عمر أمتي بين 60 و70 وقليل ما يجوز. الآن أخي الآن شباب ترحل إلى الله عز وجل. الآن ليس كبار بالسن، الآن 25 و30 عاما يرتحلون إلى الله تبارك وتعالى. وهو يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموت الفجأة. نعم. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. حتى قال رسول الله إني لأخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا. هذا الحديث نستدل بهذا الحديث أن متاع الدنيا أو بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذه الآية معظم الناس يحبون الدنيا ويغرنهم وينسون عن الآخرة هذه الدنيا أخي، هذه الدنيا فانية، ولو بقيت لبقيت لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت ما عند الله وما يعني الدنيا، فاخترت ما عند الله عز وجل. يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا زائلة وفانية، ويعني هذه زينة الحياة الدنيا هاي يعني شيء فاني، شيء يعني عابر لا يبقى إلا الله تبارك وتعالى، ولا يبقى للإنسان إلا الأعمال الصالحة. لا ينفع الإنسان إلا الأعمال الصالحة. ها أنت تعيش على هذه الدنيا وقت قصير 60 سنة 70 سنة، لا يعلم يعني وفاتك إلا الله تبارك وتعالى. كيف نرتحل من هذه الدنيا الآن؟ هذا الزمن أخي وقت على أن نجتهد على قلوبنا. نجتهد على 3 أسئلة. الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الأسئلة في الدنيا وسنجاوب عليها في القبر. نعم صح. نعم. فعلينا أن نجتهد على أنفسنا، نجتهد على القلب. وحصل ما في الصدور في قلبك حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يعني يأتي ملك الموت وعندما تنزل في يعني القبر لا يستطيع أن يتكلم إلا قلبك. وحصل يوجد حب النبي، حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، تستطيع أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن نجتهد على أنفسنا في الأعمال الصالحة، أن الله عز وجل هو النافع، أن الله عز وجل هو الضار، لا يتحرك من متحرك ولا يسكن من ساكن إلا بعلم الله وبقدرة الله. يقين على الله، لا معز إلا الله ولا مذل إلا الله ولا باسط إلا الله ولا رافع إلا الله دائما، ولا شافي إلا الله تبارك وتعالى. نتعلم اليقين ونتكلم عن الله عز وجل حتى إن شاء الله يأتي الإيمان في قلوبنا. نعم. والآن قد رأينا أن إخواننا الفلسطين هم محتلون مستعمرون من أيدي اليهود الذين يحبون الدنيا. حتى نتذكر قول بعض أصحاب رسول الله الخالد بن والد، قال صاحب رسول الله خالد بن والد قد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. ولذلك بقوله
نحن نرى أن الكفار هذه الدنيا جنتهم وهذه الدنيا نارنا عند المسلمين والفلسطين إخواننا في الدنيا والآخرة وإخواننا من بلد إندونيسيا من يومنا هذا إلى يوم الدين ونحن سنجاهد بأموالنا وأنفسنا وأفكارنا لإخواننا فلسطين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله هنيئا لكم هنيئا لكم. كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم نفسك ومالك بأن لهم الجنة. ونحن إن شاء الله يعني إن شاء الله تترجم هذا الكلام نحن والشعب الأندونيسي إن شاء الله يعني إن شاء الله بالمال والنفس إن شاء الله. هذا جهاد جهاد النفس والمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبين قال من جهز غازيا كأنما غزا في ماله خلفه في أهله. Ustaz Wafi, mungkin ingin on cam Ustaz Wafi biar kenal Syekh ini. Mantap ya kan? Nanti ke sana. Waduh, on cam ya? Iya, dia tadi kenal. Mana tahu jumpa di Palestina? Tanda. Masya Allah. Masya Allah. هذا وجهنا يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء أنت أنا أرى بالصورة أنا يعني فكرتك كبير بالسن. لا أنت ما شاء الله شباب ما شاء الله. لا عمري لم يزل 27. ما شاء الله شباب ما شاء الله. أنا 45. Beliau umur 45 guys. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله التفاوت بيننا بعيد. لا بأس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نور على نور. يعني إن شاء الله أخي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله شابان تحابا بالله وتفرقا عليه. نسأل الله أن نكون وأحباب رسول الله وأحباب الله عز وجل. آمين اللهم اجعلنا منهم. لنا وإن شاء الله لجميع إخواننا في أندونيسيا إن شاء الله نلتقي إن شاء الله. إذا ما التقينا في الدنيا وما التقينا في المسجد الأقصى إن شاء الله نلتقي إن شاء الله تحت ظل الرحمن تبارك وتعالى إن شاء الله. وتذكرت دائما أن رسول الله قد قال لنا ومكتوب ذلك في جميع الكتب الحديث لا تشد الرحال إلا ب3 مساجد. لذلك لو أعطانا الله رزقا كثيرا سنزور مسجد الأقصى مسجد النبوي ومسجد الحرام. هذا أمرنا رسول الله. بإذن الله يا أخي إن شاء الله. عندما تنزل الخلافة في بيت المقدس إن شاء الله تستطيعون إن شاء الله بسهولة إن شاء الله جميع المسلمين كما الآن جميع أنحاء العالم يزورون مكة المكرمة والمدينة إن شاء الله جميع الناس يستطيعون زيارة المسجد الأقصى بإذن الله. مصر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مصر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى المبارك وعرج من قبة الصخرة يعني الصلاة كتبت من سماء المسجد الأقصى المبارك. نعم صح. حتى قال رسول الله لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وقال النووي الذي قد ألف الكتاب شرح صحيح مسلم وهم ببيت المقدس أهل الغرب ظاهرين الحق حتى تقوم الساعة وهم ببيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقال يا رسول الله أين هم؟ قال في بيت المقدس
وأكناف بيت المقدس اللي هي دول الشام. صحيح. يعني بدول الشام كدول سنتارا، صحيح؟ نعم يعني صحيح صحيح. ماليزيا، سنغافورة، بروناي. نعم يكرر رسول الله 3 مرات فعليكم بالشام فعليكم بالشام فعليكم بالشام. الله أكبر. إن شاء الله بإذن الله عيسى عليه السلام سينزل في المنارة في المنارة إن شاء الله بسوريا بدمشق، ونسأل الله ما حصل في سوريا من أمس واليوم إن شاء الله أن يكون إن شاء الله العز للإسلام والمسلمين بإذن الله. وإن شاء الله يعني ينزل عيسى عليه السلام، ثم إن شاء الله يلتقي في المهدي عليه السلام بإذن الله تبارك وتعالى، يأتي إلى هذه فلسطين، إلى هذه البلد إن شاء الله، ويقتل أعور الدجال بإذن الله. نعم بباب نعم صحيح يا شيخ صحيح. قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روايتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجيء المهدي وأنه سيساعد عيسى على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين. هكذا تعلم بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله. يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله. نعم صحيح ما شاء الله. لكن العلماء أخي علمونا شيء جميل. العلماء علمونا شيء جميل. قالوا العلماء نعم أن المهدي يعني المهدي والخلافة الإسلامية ستأتي إن شاء الله آتيا يعني من أخبرنا الله وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نستطيع نحن يعني أن ننتظر ذلك اليوم. لا، احنا ننتظر ونجتهد على أنفسنا، نستعد للقبر، نستعد إلى غدا. هذه العلامات وهذه البشريات نعم إنها يعني مبشرات يعني ونعلم من علم اليقين أن هذه الأرض إن شاء الله ستنتصر وستتحرر إن شاء الله، وستنزل الخلافة إن شاء الله. ولكن إن شاء الله نحن لا ننتظر هذا يعني كالأعمال الدين، الدين. نحن إن شاء الله نجتهد بأعمال الدين إن شاء الله، وهذا الأمر نتركه إلى الله تبارك وتعالى. لا نعلم يعني وقتيش، لا نعلم هذه السنة القادمة، لا نعلم. هذا الشيء بعلم الله تبارك وتعالى. نعم. أترجم أولا كي نفهم جميعا. Jadi saya terjemah dulu teman-teman ya. Netizen itu udah ngotot terus terjemah. Iya. Jadi tadi kita itu sedikit menceritakan tentang keagungan Palestina teman-teman. Salah satu hadis yang kita sampaikan bahwa Rasulullah sudah pernah bersabda, dari kalangan umatku ada yang disebut dengan ahlul ghorbi, dan mereka akan selalu menampakkan kebenaran sampai hari kiamat. Nah, siapakah mereka? Umatku yang selalu menampakkan kebenaran, zahirina alal haq, hatta taqum as-sa'ah, sampai hari kiamat. Ternyata Imam Nawawi mensyarahi hadis Sahih Muslim ini dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim mengatakan wahum bi Baitul Maqdis, dan mereka ada di Baitul Maqdis. Bahkan tadi riwayat dari Syekh itu menyampaikan riwayat yang lain tapi dengan maksud makna yang sama, bukan hanya di Baitul Maqdis, bahkan aknaf Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis. Nah, sampai Rasulullah ya nanti di hari kiamat teman-teman, Rasulullah itu mewanti-wanti sampai mengulangi 3 kali. Fa'alaikum bisyam, maka kalian itu harus datang ke Syam. Syam ini kan meliputi Palestina ya dan sekitarnya, itu tanah Syam namanya ya. Nah, kemudian dan nanti sudah mutawatir hadisnya, ini tertulis di dalam, nanti jenengan lihat ada kitab namanya Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa nanti Imam Mahdi akan datang dan akan membantu Nabi Isa untuk membunuh Dajjal di gerbang Lot di daerah Palestina. Nah, cuma kata Syekh tadi, kita tidak usah menunggu-nunggu kapan dia datang, gitu. Itu hanya Allah yang tahu seperti itu. Itu hanya Allah, karena itu ada dalam pengetahuan Allah saja. Jadi ya kita siapkan bagaimana kita ya menjadi lebih baik untuk hari besok dan untuk nanti ketika kita mati, ya begitu saja simpelnya dari apa yang kita bicarakan.
Mungkin Bang Zuma dan yang lain ada yang mau meneruskan tentang pembahasan apalah, terserah. Tafadhol. Ustaz Wafi, Masya Allah. Lanjut. Mungkin kita minta جاء وقت العشاء حان وقت العشاء عندكم ان شاء الله ساصلي ان شاء الله باذن الله بعد قليل ان شاء الله. طيب عشان لا نطيلكم عفوا. لا الحمد لله يوجد وقت ان شاء الله باذن الله. طيب. اريد انا يعني اترجم تحت، يعني يوجد اسئله كثير في الكومنتات. صحيح. الاخوه نعم. الله يبارك فيهم. الله. Nah, saya bilang ke beliau, Syekh di situ belum waktu Isya, takutnya kami memberatkan antum. Kata beliau, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini saya juga bisa sholat nanti, nggak apa-apa. Ini Bang Dio, kan ini diskusi lintas agama, kasih tahu kita di Indonesia itu siang malam diskusi lintas agama. Alhamdulillah faedahnya sangat banyak, yaitu banyak yang memeluk Islam. Nanti tanggal 25 Desember nanti ini di Indonesia kita adakan peringatan Hari Mualaf sedunia. Sampaikan. طيب شيخ نحن هنا في هذا البرنامج يقول أحدنا نحن هنا نناقش المناقشة مع المسيحيين هنا والفائدة كثيرة جدا حتى بعضهم بل أكثرهم يعني يدخل في الإسلام بسبب هذا النقاش يعني نقاش بين الأديان يعني شيخنا. وفي 25 نحن بعضنا يقولون يوم المؤلفة قلوبهم يعني يوم المؤلف يعني الذين يدخلون في الإسلام هؤلاء في 25 بدلا أن هذا يوم ماذا نسميه الذي يحتفل به المسيحيين. 25 هذا اليوم نعم رأس السنة. أيوة رأس السنة. نعم. بعض إخواننا يبدل هذا 25 يبدلونه بيوم يعني يوم المؤلف نسميه يوم المؤلف. يوم نعم فهمت عليك. نعم فهمت عليك. Coba tanyakan kepada beliau, tas'aluhu anil hadis min hadisil Bukhari la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kaifa ra'yuhu min hadis min hadis? نعم inna sanana man kana qablakum shibran نعم هذا الحديث نعم. Kaifa ra'yuhu? البخاري نعم. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر حتى إذا دخلوا حجر ضب اتبعوك. نعم جحر ضب. فالحديث الضب لا يوجد له فتحتان. الضب لا يوجد له فتحتان، فقط فتحة واحدة يعني يدخل منها ويخرج منها. نعم. فهكذا يعني للأسف الشديد في بعض المسلمين للأسف الشديد يتبعون الغرب يعني شبرا بشبرا وباعا بباعا، يعني حتى لو دخلوا يعني التقليد هو الآن يقول يعني في معنى هذا الحديث التقليد. يعني الآن للأسف الشديد في بعض المسلمين وفي بعض البلدان يرون مثلا لاعب كرة قدم يحلق حلقة، يحلقون حلقة، يعني يلبس ساعة، يلبس قميص. لا تتبعون سنن الذين يعني من قبلكم. فللأسف الشديد الآن الشباب حب الدنيا كما تفضل شيخنا، يعني يقلدون الغرب. للأسف الشديد هذا لتقصيرنا وتقصير الدعاء بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. طيب ثم كيف رأيكم يا شيخ حين عندنا من المسلمين يجلسون معهم من الكفار، كيف رأيكم عن هذه المسألة؟ المسلمون يجلسون مع الكفار لأشياء دنيوية صحيح؟ نعم. طبعا الكفار يشتمون على الإسلام لكن يوجد من المسلم وهم يجلسون معهم ثم يضحكون معهم.
نعم 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 شيخنا يقصد نعم شيخ فلاح يقصد النبي صلى يعني الله عليه وسلم هم يجلسون مع الكفار الذي شتام للنبي صلى الله عليه وسلم وهم نعم نعم يأكلون معه نعم. كيف رأيكم مثل هذا نعم، نعم. مثل هؤلاء Oke, Bang Dio, gini loh. Kita masukkan ke dalam diskusi selama ini kan di framing seluruh Kristen di muka bumi ini, termasuk dari Barat masuk ke Indonesia itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengutip surat Al-Fatihah, mengutip kepada kitab-kitab sebelumnya begitu. Tolong tanggapannya ini harus diedukasi lah. Mereka juga harus paham bahwa tuduhan Kristen itu mengatakan sebagian di Al-Quran itu Nabi Muhammad mengutip kitab-kitab sebelumnya itu. Gimana tanggapannya, silakan. Aku terjemahkan dulu sebentar yang tadi ya, karena aku izin. Oke, sorry. Ya, tadi Ustaz Falah tanyakan tentang ini teman-teman, hadis tentang dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian akan benar-benar mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, itu orang Yahudi dan orang Nasrani, sampai kalau mereka masuk sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau masuk lubang dop itu biawak padang pasir ya teman-teman, beda dengan biawak kita sekarang yang di Indonesia, beda dengan biawak padang pasir. Nah itu dop itu kata beliau punya satu lubang aja, di mana dia masuk di situ dia keluar. Nah mereka sebutkan dop ini sebagian kaum muslimin nanti akan ikut mereka seperti kebiasaan atau ikut-ikutan dengan kebiasaan orang barat, seperti beliau sebutkan tadi kuratul qadam ya, bola. Nah itu sampai bajunya ditiru apa segala macamnya, itu masuk dalam hadis itu. Kemudian beliau menyebutkan taklid kepada barat itu disebabkan karena kurangnya dakwah kita, gitu kata beliau. Jadi beliau nggak nyalahkan siapa-siapa, beliau menyalahkan diri sendiri dan kita semua yang kurang dalam dakwah. Jadi beliau ingin motivasi kita untuk lebih giat lagi dalam berdakwah seperti itu. Nah, Syekhuna yas'al yang tadi Ustaz Dio, yang tadi yang beliau belum menjawab tentang pendapat yang duduk-duduk dengan orang-orang kafir itu bercanda-canda. Oh iya. Ma ra'yukum Syekhuna? Ini ba'du ikhwan yajlisuna الآن نعم يجلسون مع الكفار ويسبون نعم يسبون الدين الإسلامي ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون معهم ويأكلون معهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر، هذا نفاق كبير جدا جدا، وهذا يؤدي إن شاء الله يؤدي بهم إلى نفاق، يؤدي بهم إلى جهنم والعياذ بالله. من لم يعني إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت الله يسمعون يسبون الله ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلس معهم ولا تخالطهم، فهذا وزره على نفسه، وهو منافق وكذاب، ولا يجوز شرعا أن هذا الشخص الذي يجلس معهم لا يجوز شرعا أن نجالسه ولا أن نطعمه ولا أن يعني حتى ولا أن نكفنه ولا أن يعني ندفنه. Masya Allah. Masya Allah. Ini kayak Bang Blender udah nih. Sikapnya jelas. Izin aku terjemahkan ya Ustaz buat teman-teman di bawah. Blender tahu tuh. Terjemahkan aja. Oke, Ustaz Fala kan bertanya ke beliau bagaimana hukumnya orang-orang yang duduk bareng dengan penghujat ya, kayak tadi kasus tadi Taipuddin ya dan segala macamnya, yang menghujat Nabi Muhammad, menghujat Islam. Bagaimana hukumnya dengan orang-orang seperti itu, Syekh? Mereka duduk bareng, ketawa bareng, mereka bareng-bareng lah intinya. Kata beliau, ini aku terjemahkan apa adanya ya teman-temannya. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah nifak besar, sangat-sangat besar kata beliau, kemunafikan yang ini akan mengantarkan mereka kepada neraka jahanam. Kalau kau sudah dengar mereka mencela, menghina Nabi Muhammad, menghina agama Islam, kata Nabi larang kita, jangan kalian duduk sama mereka, jangan kalian bareng-bareng sama mereka. Mereka ini kata beliau munafik dan pendusta. Nggak boleh duduk bareng dengan mereka, nggak boleh duduk makan dengan mereka. Bahkan kalau mereka mati pun kita nggak kafani, kita nggak sholatin mereka. Kenapa? Orang-orang seperti ini digolongkan sama seperti mereka. Seperti itu tempatnya.
Ya, jadi jelas ya kawan-kawan, sikap Bang Blender juga di aplikasi seperti ini kita sama-sama tahu bagaimana yang pada intinya kita nggak boleh duduk bareng sama mereka. Kata Syekh Handi tadi apa, Bang Kanda Handi tadi pertanyaannya? بين السلام ورحمة الله. ويعني العلماء قالوا عندنا في فلسطين أن لا نزوجهم وأن لا يعني نؤمنهم ولا يجوز لا يجوز أي شخص أن نذهب إلى أفراحهم وأطراحهم وإلى حزنهم، ولا يجوز الاختلاط بهم نهائيا. Nah, الذي نحن عندنا تفضل أخي. ya, apa tadi Kanda? Lupa tadi pertanyaannya. Mengenai Nabi Muhammad dituduh oleh Kristen ya bahwa Al-Fatihah itu kopian disadur dari kitab-kitab sebelumnya gitu loh. Nah, Syekhana, ما رأيكم يعني بعض المسيحيين هنا خصوصا في هذه البرنامج يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يأخذ من كتب السابقة مثل سورة الفاتحة، يعني هم يقولون هذا ليس وحي من الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الكتب السابقة. يعني ما رأيكم، يعني ما نصيحتكم مثل هذا؟ لا، الله تبارك وتعالى يعني يوجد في بعض يعني الصحف، صحف إبراهيم وموسى، ونسخت في القرآن الكريم، أخذ كان يعني بعض الأشياء التي كانت مكتوبة يعني في الصحف يعني نسخت وجمعت في وجمعت في القرآن الكريم. هذا لا بأس فيه. يعني هم يقولون أنا أدري هم يقولون مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتى له بهذه ومن أين بهذه، ولكن يعني الله تبارك وتعالى حكمته أن يأتي ببعض الأشياء التي كانت في كتبهم حتى يكون دليلا قويا عليهم. Nah, ya, jadi kata beliau, kita dapatkan nih sebagian yang tertulis dalam Al-Quran itu ada. Terkadang ada ayat-ayat yang memang tertulis di suhuf atau lembaran-lembaran terdahulu pada nabi-nabi terdahulu. Ada yang terkadang dihapus, ada juga yang dikumpulkan yang tetap masih dalam Al-Quran. Ya, dan kata beliau, saya tahu maksud pertanyaan ini. Oten-oten ini kan heran ya. Kok dari mana itu Nabi Muhammad SAW bisa tahu seperti itu? Nah, jadi hikmahnya, kata beliau, Nabi SAW itu menyebutkan ayat-ayat seperti itu, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ada juga ayat-ayat itu disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu itu untuk menguatkan, membenarkan bahwasanya beliau SAW benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi Bang Dio, jadi Masjidil Aqsa ini pertama yang bangun Nabi Adam ya? Syekh yaqul yas'al hal sahih anna al-Masjid al-Aqsa awwalu man banahu Nabi Adam alaihissalam? آدم نعم ya. آدم عليه السلام. Iya benar. كما يعني وضع حجر الأساس للمسجد الأقصى المبارك. ثم من بعد آدم عليه السلام إسماعيل عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام. يعني كل نبي كان له جزءا في المسجد الأقصى. نعم كل نبي كل نبي من بعد آدم عليه السلام كان له يعني جزء في بناء المسجد الأقصى المبارك. Masya Allah. Terus Isra Mi'raj pun dari sini juga Nabi Muhammad ya? نعم. Ya. Al-Isra Mi'raj min al-Masjid al-Aqsa. نعم. نعم الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى القبة الصغرى لم تكن القبة ولم تكن المسجد القبلي ولم تكن المسجد المرواني ولم يكن. كان المسجد الأقصى صخرا وكان يعني يوجد منبرا
في أسفل المسجد القديم يوجد تحت المسجد القبلي يوجد مسجد قديم كان هناك منبرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى، ويوجد حائط اسمه حائط البراق كما على الدابة التي يعني انطلق بها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى وربطها في البراق في حائط البراق، ثم اتجه إلى المسجد القديم وصلى بجميع الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. Masya Allah. Allahumma barik. Kata beliau. ثم ترجم أخي ترجم. Baik, barakallahu fiik. Iya, kata beliau dari pertanyaan Bang Blender tadi, memang dari zaman Adam peletakan batu pertamanya, terus setelah itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Nabi Yakub, bahkan seluruh nabi itu punya andil dalam pembinaan Masjidil Aqsa ini. Nah, jadi jangan dipahami teman-teman, dulu Masjidil Aqsa itu nggak seperti yang kita lihat sekarang itu, nggak ada yang kubah kuning dan segala macamnya. Dulu itu padang pasir. Masjid Qibal itu dalamnya itu ada mimbar, tempat orang melaksanakan sholat. Kemudian di situ ada Haid al-Buraq. Haid al-Buraq itu kalau bahasa kita nih dinding al-Buraq, di mana tempat Nabi Muhammad SAW itu menaiki kendaraan yang Allah siapkan menuju ke Masjid Al-Qadim. Kemudian beliau sholat mengimami para nabi di sana. Seperti itu teman-teman. Jadi kejadiannya memang benar itu ada. Sampai sekarang masih dilestarikan kisah itu. عندكم شيخنا الصخرة العشاء بعد قليل العشاء. طيب. يوجد فرق بالساعة عندنا. يوجد فرق بالساعة عندنا. يا شيخ هذا موجود يقولون هذه قبة الصخرة المشرفة. ما شاء الله. Nah, ini kubah kuning itu kata beliau. Kubah. نعم. تفضل أخي تفضل. تفضل أخي. ما رأيكم عن الشيعة؟ الشيعة للأسف الشديد يعني أنا أتجادل مع الشيعة كثير جدا جدا. ما شاء الله. الشيعة للأسف الشديد أقول لك الشيعة أشد من النصارى واليهود. الله المستعان. أو ترجم لهم. ترجم. نعم. kata beliau يبغضون الشيعة. نعم الشيعة يبغضوننا أهل السنة والجماعة يبغضوننا أكثر من اليهود والنصارى للأسف الشديد. ما شاء الله. Aku terjemahkan ya. Izin terjemah. أنا أتكلم. ترجم بسم الله. تفضل. Nah, dengarkan ya teman-teman ya. Di bawah itu ada kawan-kawan yang tulis, yang typing. Tanyakan ke Syekh tentang Syiah. Kata beliau, Allah musta'an, kata beliau sangat menyayangkan, katanya saya di sini itu sangat-sangat sering debat sama orang Syiah itu, dan sangat disayangkan mereka tuh sangat-sangat membenci kita. Mereka benci Ahlus Sunnah dan mereka ini sangat berbahaya, lebih berbahaya dibandingkan orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi beliau sama juga sama kita teman-teman, sikapnya sama kita. Alhamdulillah. Ya, gas terus. Jadi Pak Kiai, aku marah-marah sama Syiah, bilang Pak Kiai. Syiah, bilangnya aja Syiah laknatullah gitu bilang. أنت تعلم أخي قصة يزيد وقصة الشيعة. طبعا الشيعة للأسف الشديد يعني تآمروا على الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك الوقت يعني الشيعة يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان، ويبغضون الصحابة رضي الله عنهم، ويقولون عن عائشة أم المؤمنين أمنا أنها زانية. ويعني حتى دينهم يختلف كليا عن ديننا. طبعا عندهم 12 يعني إماما 12 إماما، باقر الصادق أولهم، ويعتبرون أن المهدي هو المتمم لهم. طبعا يقولون أن المهدي يعني يرجع ويقتل الصحابة رضي الله عنهم. سيخرج المهدي. ويعني حتى في كتبهم أنا قرأت في كتاب بحار الأنوار، وكتاب بحار الأنوار وكتاب الجزائري، يعني في كتبهم يعني أشياء يعني لا يعني أشياء لا أدري من أين يأتون بهذه الأشياء. ما شاء الله. كتاب بحار الأنوار وبحار
المجلسي الكافي الكافي نعم والمجلسي المجلسي الكافي للكليني. Nah, ya kata beliau gini teman-teman. نعم صحيح نعم. Ini kita sangat sayangkan seperti tuduhan-tuduhan mereka dalam kisahnya Yazid dengan orang Syiah, kemudian mereka kafirkan para sahabat, mereka benci dengan Abu Bakar, benci dengan Umar, Utsman, bahkan mereka tuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu sebagai pezina. Dan agama mereka ini berbeda total dengan kita, teman-teman, kata beliau. Mereka punya 12 imam, mereka meyakini keyakinan tentang Mahdi yang dimana dalam kitab-kitab mereka beliau sebutkan ya, seperti kitab Biharul Anwar. Biharul Anwar itu kitab imam mereka Al-Majlisi atau kitabnya Al-Kafi yang Kulaini. Itu kata beliau, saya nggak tahu dari mana mereka datangkan hal-hal seperti ini. Artinya perkara yang aneh gitu, teman-teman. Hal-hal yang yang tidak beliau pernah dapatkan sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi beliau juga memerangi Syiah sama seperti kita di sini. Masya Allah. Bang Blender dan kawan-kawan di sini. Bilang aja Bang Dio. Bang Dio bilang nitip pertanyaan. Syiah itu satu kali lagi Bang. Terakhir, Syiah itu tidak diberi napas di Indonesia, bilangin. Nah, Syekhana Syiah نعم للأسف الشديد أخي. تفضل أخي تفضل. الشيعة في إندونيسيا لا نخليهم هكذا، هم لا يستطيعون يعني يمشي. الحمد لله نشددهم في بلاد. للأسف الشديد المد الشيعي خطير جدا. المد الشيعي في جميع الدول العربية خطير جدا. أنا قرأت كثير من كتبهم وأنا أستمع لهم يعني كثير إلى بالحسنيات إلى علمائهم وماذا يقول علماؤهم. يقولون أن علي ربهم يوم القيامة حتى يعني تقول نعم يقولون أن فاطمة تقف بين النار والجنة وتقول فاطمة أنت شيعي ادخل الجنة، أنت سني ادخل النار. هذا كلام خطير جدا جدا. يعني من بعض الأشياء التي يقولونها أن علي يعني إله. كيف يكون إله ويدخل الحمام؟ كيف يكون إله ويعني يتزوج ويعني يجيب يعني للأسف الشديد أشياء حتى الشيعة لا يصدقون هذا الكلام. Nah, Allah Ustaz. Kata beliau gini, teman-teman. Saya membaca juga dan ini sangat berbahaya. Gerakan Syiah ini sangat berbahaya sekali. Dan mereka ini memiliki pemikiran-pemikiran yang berbahaya dan itu berbeda dengan kita umat Islam. Ada di antara mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan mereka nanti di hari kiamat. Ada yang berpendapat di antara mereka mengatakan Fatimah putri Nabi itu nanti berdiri di antara surga dan neraka. Terus nanti dia pilih-pilih orang tuh. Kamu Syiah masuk surga, kamu Sunni bukan Syiah masuk neraka. Nah, terus mereka bilang Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Ya bagaimana mungkin dia Tuhan sedangkan Ali bin Abi Thalib juga masuk WC, makan, dia menikah. Gimana mungkin jadi Tuhan? Nah, jadi beliau pun teman-teman membaca dan beliau mengingkari hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi Bang Dio, aku merubah aliran ya, ngejar Syiah nih sekarang ya. Cocok? Cocok, rubah aliran aku nih ya. Syiah aku gas ya. Tenda nggak ada bisa juga Blender. Kalau Oten sudah takut bisa juga. Oten udah takut sama aku kan. Si aku bantu ya. Sahibul Ghurfa yaqul huwa al-an yani yughayir tariqahu huwa al-an yabhath an Syiah wa yujadiluhum wa yushaddiduhum an Syiah. Hakadha sahibul Ghurfa yaqul. نعم والله يا أخي نجادل أهل الكتاب ولا نجادل الشيعة متعصبون جدا يعني ويريدون نعم جدا متعصبون. يعني تناقش قليلا معهم يبدأ بالسب والشتم لعائشة وللصحابة رضي الله عنهم. للأسف الشديد يعني يكرهون جدا. Nah, kata beliau ya kita ini cuman kita terjemahin, sini saya terjemahin. Sama Oten aja. Saya terjemahin. Kata beliau Syiah itu lebih berbahaya daripada babi ngepet. Itu artinya. Tafadhal. Ya, kata beliau. Jadi Syiah itu kata beliau Bang Blender
itu fanatik banget katanya. Mending kita diskusi sama ini aja, sama Oten aja. Kenapa karena Syiah ini kita baru ngomong sedikit dia sudah mulai menghujat, dia menghina kita, menghina para sahabat. Baru sedikit ngomong kita langsung dihujat sama mereka. Mereka ini sangat taklid buta kata beliau. Mending Oten aja kita gas katanya. Cocok kali aku sama mereka kayak itu hujatnya kan. Apa aku gas aja lah. Jangan kasih beredar orang tuh ya kan. Cuman Bang Dio, saya tahu Bang Dio, beliau udah istirahat itu. Iya, cuman cukup. sekali lagi Bang Dio, Iya. ini kan Masjidil Aqsa ini kan Nabi Adam sejarahnya ada. Kemudian Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya pun juga dari sini, kan gitu. Ya. Jadi Oten ini kan melihat sejarah, fakta, histori. Ada jelas Nabi Adam. Nah, pertanyaannya, apakah salib mereka ada di Golgota? Coba tanya. Syekh, hum yaqulun hada ماذا الواقع نحن كلنا نعرف هذا مثلا مسجد الأقصى ومسجد النبوي ومسجد الحرام يعني هذا واقع موجود يعني من أثر دين الإسلام هل هناك أثر يعني في الواقع موجود أثر النصرانية يعني هم يسألون عن الصليب في غلغوتا هل هذا موجود صليب هذا في غلغوتا؟ نعم يوجد كنيسة القيامة الآن، يوجد بعض الكنس في بيت لحم، منطقة بيت لحم والناصرة. يوجد لهم دين، يوجد لهم يعني أصناف من العبادات، يعني يوجدون في قوة، ولكن عندنا كما قلت لكم لا يسبون، لا يغلطون، يعني لا يتعرضون لنا بالأذى. ما شاء الله. يقصد الشيخ سائل يقصد يعني هذا الصليب الذي صلب الذي هم يعتقدون يعتقدون أن عيسى عليه السلام موجود يعني. نعم في بعض الطوائف لا يعترفون بهذا الكلام، في بعض طوائفهم نعم ينكرون هذا الكلام، يقولون أن عيسى عليه السلام لم يصلب، ولكن يعني عيسى عليه السلام موجود في السماء، ويعني هم يعتقدون أن عيسى كمان يستمدون القوة من عيسى. Nah, kata beliau begini teman-teman. Jadi seperti gereja Al-Qiyamah, sahih Syekh, Al-Qiyamah. Nah. Di sana ada gereja Kristen tuh gereja Al-Qiyamah, dibikin pula tempat mereka di Kabupaten Bethlehem itu ada sejarah mereka di situ. Tapi kalau ditanya tentang kayu salib di mana Yesus itu disalibkan, beliau katakan itu sebagian mereka bahkan mengingkari, bahkan mereka meyakini, bahkan mereka mengingkari peristiwa penyaliban itu nggak ada kata beliau. Beserak Oten. Beserak Bahkan mereka meyakini Isa bin Maryam itu sekarang ada di langit kata beliau. Ya, diangkat. Jadi nggak ada itu yang kayak begitu. Cuman kalau untuk gereja memang ada gereja, untuk gereja ada. Cuman kalau salib di mana Yesus disalibkan, bahkan mereka kata beliau enggak, justru mereka sebagian kelompok mereka itu, ini kelompok ini ya teman-teman, bukan Muslim ya, maksudnya beliau itu kelompok dari Kristen itu sendiri bahkan mengingkari nggak ada itu penyaliban itu, nggak ada salib itu nggak ada kata beliau. Beserak klen. Sebaliknya mereka itu lebih meyakini kalau Isa Al-Masih itu diangkat ke langit, bukan disalib. Nah, betul, sesuai dengan di Bible mereka bahwasanya Yesus tidak disalib. Keren. Wah, beserak kalian. Fakta di lapangan, fakta di Bible menyatakan benar. Tafadhol akhi. Bang Dio, mungkin kita minta doa sama beliau karena mungkin istirahat ya. Kita minta doa, semoga doa beliau ini keren. Silakan. Nahnu asdiqauna yatlubun minkum ad-du'a syekhana. Insyaallah باذن الله. لعل دعاءكم إن شاء الله بإذن الله. نعم تفضل. دقيقة. Masya Allah. Beliau ini sejalan juga dakwahnya ini, beliau nih. Luar biasa. Beliau ini dulu kalau nggak salah teman sekolah saya dulu waktu SMP.
Tapi teman-teman, beliau sudah berjanji nanti mungkin Ramadan ya Pak Kiai ya. Beliau mau live kan langsung di Komal saya nih. Masya Allah, Masya Allah. Insyaallah biiznillah. Langsung nanti Memang Syiah ini memang laknat banget ya Syiah ya. Lebih berbahaya daripada agama-agama lain. Iya. Karena merasuki sendi-sendi itu loh. Betul. Sok keislaman tampilannya. Oh, tapi andalannya nikah mut'ah coba itu. Andalannya nikah mut'ah. Nikah Dari kontrak. tadi mereka typing di bawah itu kandaku. Katanya Bang Zuma nggak ada, menggembosi. Nah, pas Bang Zuma datang pada kabur semua. Fadal Syekhana, barakallahu fiik. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله ربما بالأيام القادمة إن شاء الله سنكون معكم إن شاء الله لايف من داخل المسجد الأقصى. آمين إن شاء الله من قبة الصخرة ومن ما شاء الله. معراج النبي والمسجد القبلي إن شاء الله في مثل هذا الوقت في مثل هذا الوقت يعني إن شاء الله سأكون معكم إن شاء الله من المسجد الأقصى المبارك نفتح لكم لايف وإن شاء الله ندعو لكم من المسجد الأقصى وإن شاء الله تتعرفون على المسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. Utarjim awalan. Kata beliau dalam beberapa hari lagi nanti kita live di waktu yang sama seperti ini. Insyaallah. Nah, nanti kata beliau beliau akan live di Masjidil Aqsa, di Masjid Kibal, kemudian di Kubah Kuning, kemudian supaya kalian tahu dan kenal apa yang ada dalam Masjidil Aqsa ini kata beliau. Nanti kita live insyaallah di waktu yang sama seperti ini. بإذن الله إن شاء الله الأفضل إن شاء الله بإذن الله الجمعة أو السبت إن شاء الله صلاة الظهر تكون عندنا ويكون عندكم إن شاء الله المغرب. Baik. Insyaallah Jumat atau Sabtu teman-teman. Ba'da zuhur mungkin kita di sini waktu maghrib di sini insyaallah. Dicatat ya teman-teman ya. Kalau nggak Jumat, Sabtu. Yang mau lihat isi masjid nanti masuk. مناسب تفضل شيخنا. مناسب الوقت مناسب إن شاء الله. إن شاء الله مناسب إن شاء الله. نحن بسم الله. بعد المغرب. أخي قبل أن أبدأ بالدعاء أريد يعني أن أشكر كل من دعمني، أريد أن أشكر كل من قدم لي الصدقة، أريد أن أشكر كل من كان في هذا اللايف، أريد أن أشكر من كان يعني في بالتعليقات، أريد أن أشكر الشعب الأندونيسي من كل قلبي إن شاء الله، سأدعو لهم إن شاء الله بالخير إن شاء الله. Nah, kata beliau, utarjim awalan Syekh qabla doa. Naam, tarjim. Kata beliau, buat teman-teman, beliau bersyukur kepada Allah, sangat berterima kasih buat teman-teman yang nge-gift beliau. Buat teman-teman di bawah yang typing itu semua, ternyata typing itu dibaca oleh beliau teman-teman. Jadi beliau baca, terima kasih semua kawan-kawan yang typing di bawah, yang support channel ini, room ini, yang gift beliau, yang diberikan kepada beliau sangat bersyukur dan beliau berterima kasih. Semoga Allah balas kalian dengan kebaikan. Fadhal Syekhana. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرته وقضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واعتق رقابنا ورقاب آباؤنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا سريع الحساب يا هازم الأحزاب اهزم يا ربنا اليهود والظالمين يا ربنا.
اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا ذا البطش الشديد يا فعال لما تريد خلصنا منهم يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا فرجنا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب دعوة المضطر وتكشف السوء. اللهم اكشف عنا سوآتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام. بارك لإخواننا في أندونيسيا. اللهم بارك لنا في إخواننا في أندونيسيا. اللهم بارك لنا في رجالهم ونسائهم وأطفالهم وبيوتهم وقادتهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظهم. اللهم احفظ أندونيسيا يا رب. اللهم احفظهم. اللهم أكرمهم كما أكرمونا. اللهم أكرمهم كما أكرمونا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اجمعنا وإياهم في المسجد الأقصى. اللهم أدخلهم الجنة. اللهم أدخلهم الجنة. اللهم اسقيهم من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم بارك لهم يا رب. اللهم بارك لهم. آمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل أخونا بلندر وأخواننا الموجودون في هذه الغرفة مفاتيح للخير مغالق للشر. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم يا ربنا ويا إلهنا علمنا من علمك يا الله وعلمهم من علمك يا الله. اللهم افتح عليهم بمفاتيح العارفين. اللهم أكرمهم بكرمك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك مما سأل به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ مما استعاذ به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا يا ربنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وعلانيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارض عن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين والصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا رافع يا باسط يا معز يا مذل يا واحد يا أحد. ندعوك بكل اليقين أن ترفع شأن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. أسأل الله
يستجاب دعاؤكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا على النصيحة وعلى الدعاء وكل شيء ونستغفر الله عز وجل إن كان مني النقص في الترجمة لا بأس عفوا بارك الله فيك جزاكم الله خيرا أعزكم الله وأكرمكم الله كل الداعمين أعزكم الله وأكرمكم الله وإن شاء الله يكرمكم صلاة في المسجد الأقصى المبارك إن شاء الله سنستمر إن شاء الله وإياكم إن شاء الله في هذا الليل وفي هذا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما بين الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن شاء الله نتعاون إن شاء الله في الدعوة إلى الله عز وجل والعلم إن شاء الله حتى نحن نستفيد وأنتم تستفيدون إن شاء الله وحتى الكرة الأرضية يا أخوان والله كما كان فكر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس تدخل في رحمة الله. هذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الناس تدخل في دين الله تدخل في هذا الدين الرحمة من يعني يكون همنا أن نزحزح الناس من النار إلى الجنة. هذا فكر الله تبارك وتعالى وفكر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأنبياء أن نكون دعاء إلى الخير وأن لا نكون دعاء إلى الشر. Masya Allah, kata beliau, yang pada intinya kita jadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Kita tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kita menjadi para penerus para nabi. Kita ajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk masuk ke dalam kebenaran agar mereka mengamalkan kebenaran. Itu secara umum teman-teman. Syekh Hazar yaqul sa'il al-masih hal hunak al-masihun yaqul yusammuna ilahahum تفضل Allah Yesus atau ماذا؟ نعم يسمون إلههم يسوس. نعم يسوس ابن الله. نعم يسمون يسوس ابن الله. نعم ليس الله صح؟ لا يقولون الله هم يعني يقولون ابن الله. Right. Ya teman-teman jawabannya mereka nggak bilang Tuhan mereka Yesus bukan Allah atau anak Allah. Mereka nggak bilang Tuhan mereka adalah Allah. Gitu jawabannya teman-teman. Jadi oten-oten jangan ini ya, jangan ngaceng. Jangan. Kalau emang beda Kristen Indonesia sama Kristen luar gimana sih? Beserak oten, serak. Syekhanah, jazakallah khairan, barakallah fiik. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بارك الله فيكم. شكرا شيخ، شكرا بارك الله يرضيكم ان شاء الله. نلتقي في الايام الاخرى ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اسمي مهند. Nah, Muhannad. Maksudnya itu turunkan dia nggak tahu. Ya, jazakallah khairan. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang dengarkan gimana menurut Kanda atau Bang Zuma dengan kehadiran beliau tadi. Tapi saya sebenarnya nggak diberi kesempatan untuk menerjemah. Tapi nggak apa-apa lah ya, lain kali lah saya yang terjemah. Ya, kita dengarkan ini beberapa kalimat atau narasi Bang Zuma nih. Netizen kangen nih dengarkan suara Bang Zuma. Tapi lain kali kan dia jangan ada yang terjemahin, kasih ke saya aja lah sama Blender kan. Lain kali gitu. Fadal Kandaku. Iya. Iya, Masya Allah. Jadi kita langsung mendengarkan ya sahabat-sahabat sekalian. Dari kota kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Bahwasanya orang Islam pun di sana mengakui adanya sebuah agama atau adanya kepercayaan yang mana kepercayaan ini mendudukkan kemudian Nabi Tuhan itu sebagai Tuhan, tapi mereka tidak menyebutnya dengan sebutan Allah, atau mereka tidak menyebutnya dengan sebutan Yesus, tidak menyebutnya dengan Kristen, kan gitu. Artinya bahwa bagi orang-orang di sana kata Kristen dan juga kata Yesus ini adalah satu yang asing bagi mereka. Ini hanya dipopulerkan memang di luar daripada Yerusalem.
Ya, adalah satu kebanggaan kita sebagai umat Islam. Kemudian ya, bahwasanya kita bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi langsung, bersilaturahmi langsung dengan orang, apalagi kedudukan beliau adalah seorang imam besar. Imam besar di Masjidil Aqsa yang menjadi simbol daripada pertalian antara Yahudi dan juga Bani Ishak dalam hal ini dengan Bani Ismail. Sedangkan Bani Kristen dari mana dia? Ya, jadi yang berhak memang berbicara mengenai Masjidil Aqsa, yang berbicara mengenai Palestina, berbicara mengenai ahli kitab, berbicara mengenai Nabi Isa, berbicara mengenai Injil, itu hanya Islam dan Yahudi. Tak ada hubungannya sebenarnya dengan Kristen ini. Tadi ada PT juga ya yang menjelaskan bahwasanya apakah agama Kristen itu pagan. Ustadz ini menjelaskan bahwa Kristen itu bukan pagan, tetapi Kristen itu adalah satu aliran kepercayaan yang berasal dari Yahudi yang kemudian terpapar dengan ajaran pagan. Tapi kalau menurut saya, ya itu sedikit agak keliru. Karena yang saya tahu yang berasal dari Yahudi itu ahli kitab itu adalah Nasrani atau Nasara. Sedangkan Kristen ini adalah bagian daripada Nasara itu sendiri yang membentuk diri keluar daripada konsep-konsep awal. Jadi antara Nasara dan Kristen itu berbeda. Itu berbeda. Seibarat kalau Nasara itu adalah mereka yang kemudian menganggap Nabi Isa awalnya sebagai benar-benar Nabi, tetapi Kristen adalah sekelompok orang yang ada berasal dari, dan juga dari sana yang mengatakan diri mereka sebagai Nasorios, tetapi kemudian keluar dari kaidah yang awal, justru menganggap Nabi Isa ini adalah Tuhan itu sendiri. Sekira seperti itu, dan kita menyaksikan ya ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau. Meskipun saya juga nggak mahir bahasa Arab, minimal saya fasih, ngerti sedikit-sedikit ya, qalil fakalil, yang pada intinya kemudian memberikan makna yang sangat luar biasa kepada kita umat Islam, bahwasanya sejarah daripada apa yang dituangkan Al-Quran hari ini kita bisa rasakan. Ya, bahwasanya ketika umat Islam itu berbicara mengenai Masjidil Aqsa, bagaimana perjuangan sahabat untuk memperjuangkan ya tempat yang mulia ini, itu masih tersisa sampai hari ini. Masih ada kemudian ya warisan yang diwariskan kemudian oleh pendahulu-pendahulu kita, dalam hal ini sahabat Rasulullah yang menerima mandat langsung dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan mereka, tokoh-tokoh utama yang ada di Masjidil Aqsa atau yang ada di tembok ratapan sana, apakah ada pertaliannya, ada hubungannya, atau ada hubungan komunikasi intens dalam arti kata hubungan secara rohis terhadap Kristen? Ada enggak? Ada enggak? Seperti misalnya nanti 25 Desember ini Palestina, Yerusalem dalam hal ini merayakan besar-besar secara legal. Ada enggak informasi itu kita dengarkan? Salib aja pun tadi nggak ada bang salib di Golgota. Nah itu dia masalahnya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah ya teman-teman. Masya Allah. Sekira begitu dari saya ya teman-teman sekalian. Tapi saya nggak bisa ngebayangkan ya. Kalau kita sih alhamdulillah ya, banyak saudara kita bisa berbahasa Arab ya. Nggak bisa ngebayangin kalau room oten itu ya, kedatangan tiba-tiba oten Arab yang tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia. Di situ ada si bom-bom, kumpul-kumpul semua datang. Kira-kira mereka ini apa yang diomongkan? Satu tidak bisa bahasa Arab, satu tidak bisa bahasa Indonesia, dan tidak bisa bahasa Inggris. Kira-kira mereka ngapain ya? Ada yang bisa jawab? Bahasa semut. Bahasa semut lah. Makoli.
Apa open camp tapi open camp terus bahasa isyarat gitu ya? Enggak, aku siap jadi penerjemahnya kandaku, tapi aku belokkan maknanya. Ya, misalnya kalau Kristen Arab ngomong kayak gini, berbahasa Arab kan, kan dia terjemahin, Bom, kata dia muka lu kayak babi, nah gimana itu? Lu adu domba namanya anak orang, janganlah digituin, Bom marah. Oten ikut aja itu. Cuma yang paling menarik tadi yang kita dengar tadi itu di sana itu setiap hari ratusan orang masuk ke dalam Islam. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Setiap harinya ratusan. Enggak, Ustaz, yang saya paling ini tadi itu yang paling saya catat itu orang Kristen sana nggak tahu itu, nggak ada tuh sana. Kota tuh nggak ada. Nggak ada, iya betul. Bahkan mereka ingkari, ya kan? Mereka ingkari malah penyaliban itu. Betul, betul. Nah, terus ada yang typing di bawah ya, kawan-kawan di bawah. Ada yang tag namaku tuh, oten di bawah ya, typing. Kenapa? Tuh Bang Zuma diam saja. Aku jawab ya, aku bantu jawab ya. Bang Zuma diam karena menyimak diam syahadat. Aku jawab syahadat ke orang Muslim. Kalau apalagi ada guru kayak seperti tadi guru lah ya menyampaikan nasihat. Kami orang Islam itu mendengarkan nasihat. Itu menunjukkan adab yang baik dari Bang Zuma. Contoh buat kita semua di sini. Gitu. Ya, kan sudah ada Ustaz Wafi, udah ada Mas Dio. Ya. Ini dijawab dulu netizen ini. Gimana sih lu gue bertanya lu nggak? Bom ngobrol sama teman-temannya, ada Sob Katul, semua lah di sana. Ada yang lain-lain lah gitu loh. Tiba-tiba ada Kristen Arab masuk. Nah kira-kira menurut Anda ini bahasa apa ya dia pakai gitu loh supaya nyambung gitu. Bahasa roh. Bahasa roh ya. Tulis teman-teman di bawah semua daripada dia mencoba bahasa apa kira-kira? Bahasa isyarat paling tinggi bahasa isyarat kan. Berarti open camp semua. Markus 16 yang mereka pakai tuh kan Markus 16. Mereka kemudian tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing kan gitu. Nah itu maksud gua, Banyu mau ngejawab juga pakai itu dong. Jadi mereka ngerti bahasa asing tuh. Tanda-tanda percaya. Jadi kalau mereka tidak ngerti bahasa asing berarti mereka tidak percaya. Mereka berbahasa baru kan gitu ya? Iya, bahasa baru. Bahasa asing bagi mereka. Makanya kalau ada bule atau orang Kristen bahasa Arab ya saya kasih bahasa Bugis. Apa ya? Iya. Si mau aku datang. Kan yang koheran tuh begini. Kan percaya Yesus percaya Yesus dibaptis itu mereka bisa berbahasa baru, berbahasa asing. Iya. Nah itu bagi mereka. Enggak, saking begitu mereka begini kan tadi. Itu bagi mereka. Dengar dulu itu berisik Mas. Enggak, yang paling nggak masuk akal tuh ini, yang paling aku garis bawah itu saking bencinya mereka ke Bang Zuma. Syekh yang berbicara, Bang Zuma yang disalahkan. Kenapa Bang Zuma itu diam? Kenapa begini? Typing dari tadi mereka tuh tag namaku. Apa lah nih oten-oten? Aku sibuk catat-catat di sini untuk diterjemahkan. Mereka sibuk nyalahin Bang Zuma. Bang Zuma lagi diam, nggak ngapa-ngapain loh. Saking bencinya mereka dengan Bang Zuma tuh, ya Allah ya Rabbi, benar-benar. Kan sudah gak bilang tadi, Bang Zuma itu dibenci karena pertama adiknya disalatkan Bang Zuma, tantenya, bapaknya, tetangganya, keluarganya. Bagaimana gak benci? Habis tetangganya disalatkan sama Bang Zuma, ya benci lah. Gimana sih? Bang Zuma, tadi Fandi dapat pesan minta tolong dari kawan-kawan di pondok untuk disampaikan salam kepada Bang Zuma, kata beliau. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya beliau sering nontonin abang debat gitu, sehingga yang diincar-incar kami kan kemarin sempat mampir-mampir juga ke Koma Kristen. Yang ditantang itu selalu abang aja gitu, selalu yang dicari abang. Akhirnya kawan-kawan tuh penasaran dan tengok, wah tolong sampaikan salam ke Bang Zuma Fandi, kata beliau. Nanti Fandi sampaikan. Masya Allah. Ya, salam balik ya sama adik-adik kita yang ada di pondok, Masya Allah. Minta wejangannya sedikit Bang Zuma, kira-kira apa yang mesti dilakukan supaya generasi-generasi kita ini
terutama generasi-generasi kita yang Islam supaya punya kemampuan layaknya abang-abang Bang Dio, Bang Zuma, dan punya keberanian seperti Bang Blender. Kasih dong tips-tipsnya Bang, biar besok bisa dibagi pula ke anak-anak di pondok gitu Bang. Iya. Yang harus dipahami di sini bahwa Al-Qur'an itu tidak mulu diseru kepada umat Islam, tidak mulu diseru kepada orang-orang beriman. Ada juga seruan-seruan kemudian kepada orang-orang kafir. Nah, artinya bahwa kita diperintahkan untuk menyampaikan seruan itu. Jangan menyampaikan seruan orang kafir di dalam masjid, karena dalam masjid itu tak ada orang kafir di dalamnya. Oleh karena itu, maka seruhlah mereka langsung di hadapan mereka. Nah, ini kesempatan sekarang kan dunia sosmed ini serba digital. Mereka kemudian selalu menggiring orang-orang yang tidak memahami Islam untuk kemudian pindah kepada keyakinan mereka. Nah, untuk anak-anak di pondok, data-data yang ada dalam Al-Qur'an itu semisal seruan qul ya ayyuhal kafirun. Itu seruan kepada orang kafir. Sampaikan seruan orang kafir itu, persiapkan diri kalian untuk melakukan bantahan terhadap apa yang mereka sampaikan tentang Islam. Nah, oleh karena itulah kemudian saya berharap supaya anak-anak kita di pondok itu paham bahwa orang-orang kafir ini musuhnya itu adalah kitabnya sendiri. Maka kita harus memahami apa yang ada di dalam kitab mereka sendiri, karena itu adalah musuh yang mematikan mereka. Saya kira begitu, sahabat Netra. Siap, terima kasih banyak abangku. Salam. Terima kasih. Semoga abang sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman izin ya, sesuai dengan janji tadi mungkin saling sapa menyapa untuk yang Islam. Ya, silakan bergantian, tadi kita udah komitmen ya. Mungkin untuk menyapa menyapa. Silakan Bu Neti, monitor. Ibu Neti, monitor. Ya, Bang Ahmad. Sabirin, monitor. Banyak yang ngantri. Monitor, enggak monitor. Oke. Yang lain, Bang Fandi, ada lagi mau disampaikan Bang? Biar kita gantian Bang. Ya, rasanya cukup. Terima kasih Bang Dio, Bang Blender. Semoga kita semua istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Makasih banyak abang-abangku. Silakan. Siap. Salam sama anak-anak pondok, adik-adik ya. Semoga menjadi generasi penerus. Generasi penerus, gas terus. Siap abangku, siap. Oke. Saya juga pamit ya Bang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga waktu itu berkunjung ke pondok Habib Bahar ya, sambil diskusi ringan sama beliau. Santrinya kan banyak banget tuh. Terus di belakang berbisik-bisik, Bang Juma mana ya? Kok nggak datang gitu? Artinya di belakang layar saya bilang nggak datang, insya Allah besok lah datang gitu. Salam ya Bang gitu. Emang di sini sering dengerin debat. Ya kalau kita lagi istirahat dengerin gitu. Terus ya bener loh ini. Anak-anak santri itu memang banyak belajar dari cara Banyuma diskusi gitu. Itu teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ya, mungkin Bang Asril Cuma ada juga grup-grup lain itu tim reaksinya Banyuma begitu. Salah sedikit, nah direaksi kemana-mana 24 jam. Nah, ini juga nih nggak perlu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tim reaksi. Nah, tim hore itu namanya. Lanjut. Iya. Oke, Bang Asril Mandeling, monitor. Bang Asril, monitor. Bang Arahumara. Ya, Bang RR 02, silakan Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan Bang? Iya, salam kenal Bang Zuma semuanya teman-teman. Iya, Jadi dekan ini jadinya. Iya, ya. Mohon maaf sebelumnya ini Bang, karena kebetulan saya baru-baru dapatkan channel ini dan sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Renta dari Sulawesi Selatan, tapi kerja di luar negeri Bang. Kebetulan saya kerja di Afrika. Iya, kebetulan tadi saya sudah mampir di roomnya Bang siapa yang satu tadi.
Saya lupa. Cuman ini kesempatan sekali ketemu Bang Zuma di sini, wah luar biasa sekali. Iya, yang saya ingin sampaikan karena kebetulan saya di sini itu saya sambil kerja, tetapi alhamdulillah sudah ada beberapa teman-teman orang penduduk asli di sini saya masukkan Islam gitu. Tapi dengan ilmu yang masih sangat minim sekali gitu loh Bang. Masya Allah. Di Afrika ya Bang ya? Iya betul Bang. Saya di Afrika, tepatnya di Ghana. Kebetulan saya di ibu kota kerja di sini. Antar jemput SMS bukan? Bukan. Saya kerja di perusahaan Bang. Oh. Iya. Tetangga sama saya ini. Pencoba tetangga saya di Burundi Bang. Oh gitu. Iya, Bang saya di Burundi. Di mana itu Bang? Burundi masa nggak tahu Bang. Dari Afrika paling ujung Bang. Tapi udah lupain lah Bang, lanjut Bang, lupain lah, lanjut. Iya. Jadi gitu Bang, dengan ilmu yang saya punya itu wah sangat minim sekali. Tapi saya sangat tertarik gitu loh Bang untuk menggali tentang Bible ini karena saya perhatikan kebetulan dari dulu saya sangat tertarik, tapi memang masih sibuk dengan pekerjaan sehingga nggak terlalu mendalami gitu. Jadi ilmu atau pengetahuan yang saya miliki itu hanya dasar-dasar saja gitu. Jadi itulah yang saya pakai dan yang saya sampaikan ke mereka bahwa ini loh seperti ini banyak kontradiksi di dalam Bible itu, sehingga alhamdulillah mereka sangat tertarik gitu, dan sudah beberapa orang yang alhamdulillah masuk Islam gitu Bang. Gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, semoga dengan saya bergabungnya di sini saya bisa banyak menuntut ilmu dari Bang Zuma, dari teman-teman semua, Bang Dio, Bang. Masya Allah, iya. Semuanya. Belajar terus kita Bang ya. Saya pun masih belajar. Tapi Bang. nanti kalau misalnya sudah banyak ilmu, yang saya takutkan itu adalah sombong, ujub, memandang rendah yang lain. Ya, kalau ada yang saya rasa ilmunya minim, tapi dia kemudian lebih terkenal daripada saya takut saya cemburu, iri, dengki, sehingga hikmah ilmu itu tak ada artinya. Seperti itu Bang. Jadi tetap belajar, tapi tetap kemudian tawadu, ya. Ya, semoga tidak Bang. Kan kebetulan gini Bang, saya aslinya orang Toraja, tapi saya tinggal di Palopo dan bahkan masih banyak keluarga yang masih Kristen gitu, non Muslim. Termasuk ada saudara kandung yang dari dulu setiap saya pulang itu saya selalu berdebat sama dianya dan dia nggak mau gitu loh. Saya berusaha untuk narik mereka, tapi ya apalah daya gitu loh Bang, karena mungkin hatinya masih tertutup. Iya. Jadi hal itulah yang membuat saya sangat tertarik untuk mempelajari sedikit-sedikit yang masalah Bible ini gitu. Karena saya lihat Bible-nya kita yang di Indonesia itu, orang-orang Indonesia itu kok jauh beda dengan Bible-nya orang-orang di luar negeri gitu, yang pakai bahasa Inggris. Iya, itu yang saya dapat gitu loh Bang. Ya itu aja sih penyampaian dari saya. Semoga saya bisa terus dibimbing gitu Bang semuanya. Amin. Ya, makasih Bang. Semoga sehat-sehat selalu Bang ya. Amin Bang. Salam satu Tuhan Bang. Amin insya Allah. Oke. Izin Bang ya. Iya. Izin Bang ya, di bawah lagi Bang ya. Tergantian ya Bang. Oke Bangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Roro monitor. Ganda belum Pak. Di follow kok dong. Ibu Roro monitor. Oh, akun baru Dek. Enggak, akun tak. Kalau akun tak yang satu lain sudah mi follow, tapi ini saya sudah mi follow begitu lama. Oh iya. Oke, siap. Jazakumullah khairan. Iya, lanjut Indah. Bang Blender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Sampaikan Bu. Dan semua yang ada di sini. Iya, waalaikumsalam. Nah, iya. Gini Bang, khususnya buat Bang Zuma ini nggak nyangka bisa nyangka. Nggak nyangka kalau bisa naik. Sebenarnya ini amanah atau enggak saya nggak tahu ya, cuman sebelum ibuku itu pulang ke Palembang bulan Juni kemarin,
itu kan dua malam ingat tempatku karena dia suka juga dengerin Abang Zuma gitu kan. Jadi kita tuh suka dengerin Bang Zuma. Terus beliau itu bilang begini, Dek, Ibu pengen banget ketemu ini yang namanya Bang Zuma ini gitu kan. Nah, terus gue bilang ya insya Allah Bu kalau ada waktunya nanti akan ketemu. Terus gak lama pas 2 hari di Palembang dapat kabar ibu meninggal. Nah, waktu masih di sini bilang begini, seandainya ibu bisa ketemu bagus sekali. Cuman kalau ibu nggak ada kesempatan ketemu, tolong sampein salam ya Dek. Bangga punya anak bangsa kayak gini yang agamanya sangat bagus. Jadi pengen naik tuh cuman nggak ada kesempatan. Nah mungkin inilah kesempatannya, nggak nyangka ketemu di tempat Bang Blender. Ini makasih banget sudah di-up Bang Blender. Ya, Masya Allah. Ya Dalam kita, minggu ini, Masya Allah. Al-Fatihah untuk Mama ya. Iya. Amin. Iya lanjut. Masya Allah. Terima kasih banyak Bang. Ya nggak tahu mungkin apa ini dibilang amanah atau bukan, cuman kayaknya kok selalu terngiang-ngiang. Aku kan tiap malam dengerin Bang Zuma ini. Pengen nyamping tapi takut gitu. Cuman ya mungkin di sini pas kebenaran tempatnya diizinin boleh naik gitu. Nah alhamdulillah udah kesampean, kayaknya udah lega gitu kan. Mungkin hanya sekedar salam tapi rasa bangga. Kami ini keluarga dari bisa dibilang keturunan mu'alaf juga Bang Zuma. Oh, Allahu Akbar. Kalau dari kakek itu kan Cina. Nah, Iya. setelah suka dengar Bang Zuma di sini itu bilang begini, almarhumah, Ibu bangga Dek jadi muslimah sekarang. Kakekmu dulu dikeluarin dari kakak karena anak orang ada gitu, sampai kita nggak dapat harta gitu kan, nggak dapat apa-apa dari kakek. Cuman tapi kita ditinggalkan agama. Kelak kita akan kumpul di jannah katanya gitu. Ya Allah. Makanya Ibu rasanya bangga banget punya sosok Bang Zuma dan teman-teman API yang lainnya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Amin. Kumpulkan di jannah firdaus ya Amin. Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga ya anak keturunan Bunda juga sama bisa seperti Bang Zuma ya. Amin. Mudah-mudahan kita doakan juga, kita butuhkan regenerasi untuk selanjutnya untuk membentengi Islam. Betul Bang, betul. Itu yang membuat ibuku dan aku juga sebagai keturunan mu'alaf itu bangga. Ternyata Tuhan kita tuh tidak salah pilih, Tuhan tidak salah pilih agama. Gitu. Walaupun kakekku dikeluarkan dari ahli waris, tapi warisan kita surga kata ibuku. Allahu Akbar. Semoga kita bersama di jannahnya Allah ya Bunda ya. Amin, amin sama-sama. Oke Bunda, udah lega kan Bunda kan? Iya, terima kasih banyak Bang Blender. Sehat selalu Bang Blender. Oke, siap Jangan Bunda. lupa pecah piringnya ya. Iya Bunda. Oke Bunda, kita gantian ya di bawah Bunda mari. ya. Terima kasih Masya banyak Allah. Bang Zuma, Bang Blender. makasih, Assalamualaikum Bang makasih. Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi Bang Suaib, monitor. Ke Suaib. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Salam dari Mamuju, Sulawesi Barat, Deng. Wih, tetangga aku ini. Iya. Masya Allah. Saya pokoknya penggemar mati Bang Zuma sampai HP saya itu biasa sampai pagi dah mati, itu biasa saya ketiduran, nanti setengah 6 jam 5 baru bangun. Iya. Jadi saya bangga sama Bang Zuma. Makasih Jadi Bang. mudah-mudahan panjang umur Ki dan mudah-mudahan ke depan angka reken ini penerusnya Bang Zuma. Amin. Saya bangga sebagai orang Makassar Bugis Mandar. Saya suku Makassar Bugis Mandar.
Iya, bangga sama beliau. Saya pokoknya stay terus. Tadi ini Bang Suma turun pamit dari sebelah, saya ikuti ke sini. Saya sampai merinding tadi ini ikut doanya ini, sampai saya tidak pakai baju, lari pakai baju karena berdoa beliau dari Masjidil Aqsa ya, dari mana itu tadi? Dari Iya, betul. Oke, begitu ya. Salam dari saya Suhaib Makasih Bang Suhaib. Sehat selalu Makasih. semua dan Handi Selebes yang amin. sangat kocak dan lucu juga. Oke. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Nana Herdina monitor. Ibu Nana monitor. Ada Ibu Mama Am. Neng. Kita kayak di rumah sakit ini panggil pasien ini. Dari tadi ya, kasih naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya Bang Dio, apa? Bang Andi, Bang Blen, maaf. Saya tadi penuhi undangannya Bang Blen jam 8, tapi komanya penuh. Sampai saya turun di bawah. Iya. Bang Juma, apa kabar? Ini Mak Neng. Baik, alhamdulillah. Iya. Iya. Yang ini. Semoga sehat ya semuanya. Amin, alhamdulillah, amin. Maafkan Bang Blender, tadi pembukaan saya tidak ngaji dulu karena komanya penuh. Kalau pijit. Ini ada Yonatan Nandar tadi di bawah nih, mana Nandar? Ya tadi saya. Iya. Ya Bunda, silakan. Ada lagi mau disampaikan Bun? Iya tadi saya mengundang untuk orang pembukaan baca, tapi udahlah insyaallah. Ya maafkan. Masya Allah. Ini Bang Juma, maaf sebelumnya di komanya Bang Blender saya suka ngaji dulu kalau pembukaan sebelum debat itu biar pada adem. Alhamdulillah. Ya, sebetulnya saya pengikutnya Bang Juma, ke sana kemari juga suka typing di bawah. Tapi kalau multi itu suka ditolak. Oh gitu. Ya, pengen ikut syiar barang 1, 2, 3 ayat gitu loh Bang Juma. Terima kasih semuanya Bang Blender, terima kasih abangku semuanya. Tolong diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kanda, aku ingat kemarin tuh Kanda sempat di salah satu room lah ya, nggak perlu aku sebutkan roomnya biar teman-teman nggak ke sana. Jadi waktu itu ada Rudy Yohanes, kemudian ada si PPJ. Jadi PPJ ini kan memang udah dulu benci banget ya sama Islam ya. Jadi memframing lah, dan wallahu a'lam ya, apakah ini ketulusan atau memang kejujuran yang ada. Jadi si PPJ itu jelek-jelekan lah ya Kanda Zuma, jelekkan dia begini dia itu sebenarnya begini banyak tuduhan lah intinya terkait dengan uang dan segala macam. Kata Rudy Yohanes begini, enggak salah kau, enggak begitu itu. Si Zuma, saya contohkan ya teman-teman, saya contohkan. Zuma itu banyak uang itu, jangan kau bilang begitu. Kau enggak tahu tentang dia katanya. Terus ada yang bilang begini, coba kau lihat itu VTJ itu Kanda yang Oh iya. $1 itu tak bangga. Nah, kok mampus kok PPJ. Jadi Kristen pun secara tidak langsung pun mereka lihat. Jadi adanya VT-VT begitu menyadarkan mereka. Fitnahan mereka, kita cari koin apa segala macam. Kita ini alhamdulillah kerja gitu. Cuman kewajiban kita untuk menyampaikan ilmu, membela. Ya, betul. Kita tetap jalankan. Jadi teman-teman Oten ini kadang ya suka fitnah-fitnah, begitu mereka lihat fakta, orang Eropa bilang tak banggai. Tak banggai. Terkejut dia. Nah itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan menjadi pelajaran juga buat kawan-kawan Oten di bawah. Kalau kalian membenci itu jangan keterlaluan lah. Benci sewajarnya aja. Kalian belum tahu, nggak tahu ilmunya, wajar kalian benci dengan Bang Zuma dan kawan-kawan yang ada di sini, wajar. Tapi insya Allah setelah kalian tahu ilmunya, kalian mau berdiskusi dengan baik, kalian tidak menghujat, kalian mau bertanya tulus, ingin mencari tahu, ya walaupun awalnya memang gak ada niat untuk mencari kebenaran, minimal mencari tahu aja dulu.
insya Allah setelah kalian tahu, kalian akan mengenal kebenaran itu dan benar apa yang kami sampaikan. Kawan-kawan di sini, terutama Bang Zuma dan kawan-kawan APII, insya Allah apa yang disampaikan tentang ketuhanan itu adalah kebenaran. Tuhan yang sesungguhnya yang benar itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Sambil nyimak ini, sambil OTW ke Bogor ini. Lanjut. Masya Allah. Kinandar nih, asli. Monitor. Hukum. Ini kenapa akun gua dibisuin? Orang typing di bawah. Peci merah silakan naik. Peci merah silakan naik. Di bawah bisa. Yang di bawah pun netizen. Diam Nandar tahap apa? Pikir Pak KW. Udah tahu di sini banyak musuh. Cemana kena bisu lah lu mah. Iya sampai gua debiut sampai gua ganti akun ini. Iya. Peci merah. Aku pun tuh jadi bawa taping netizen. Iya. Apa ini? Wah, udah bisukan Nandar. Pikir KW. Banyak hantu di sini ah. Ya silakan Bu Yeni monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, guru-guru. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam gimana? kenal Bang Juma. Salam Sehat kenal selalu. juga. Sehat selalu Semoga juga. Bang Juma panjang umur Bang Juma. Doa yang sama. Tiap malam saya nggak pernah ketinggalan live Bang Juma ini. Tiap Sampai malam pagi. juga saya live, Bu. Masya Allah. Iya, nggak pernah ketinggalan. Semoga Bang Juma ilmunya semakin ditiru sama anak-anak muda. Semoga panjang Amin. umur biar Bang Juma tetap Amin, ya menyebarkan Rabbal Alamin. kebenaran Islam ya Allah. Saya Amin. bangga sekali bisa ngobrol sekarang dari nggak pernah naik. Makasih Bang Bender udah dinaikin Bang Bender. Ya, Bunda. Oke. Salam Bunda untuk keluarga ya. Doa yang sama ya buat Ya, kita semua. amin. Sehat Oke, selalu Bunda. guru-guru semua di sini. Oke, Ya, Bunda. turunin aja Bang biar saya nyimak di bawah. Oke, assalamualaikum. Ya silakan Riyad monitor. Maung bolos, Maung bodas, monitor, Maung bodas, Maung bodas, monitor, Maung. Akhi tadi nanti kita kapan Akhi? Nandar, kapan kita kolaborasi? Kapan ada waktu ya? Gimana Bang? Gimana? Kolaborasi apa tuh? Ya kita berdua ini kan aku kolaborasi sama Bang Juma, menantang Oten, ya kan? Aku tuh tenang giliran nanti pada guru-guru. Kita kolaborasi lah berdua. Tapi saya senang jujur ya melihat para pejuang kita ini luar biasa ya. Ada singa podium Burunda Juma ya. Siapa sih yang nggak suka denger Bang Juma? Jangankan orang lain ya. Saya aja sebagai debater ngefans sama Bang Juma, ya kan? Terus ini patah kan? Kalau dengar Bang Juma lagi menyampaikan narasi itu, saya suka ini. Saya suka ambil nih cara ini mute siapa ini? Noise. Oh, cara menyampaikannya begini. Saya ambil ilmunya tuh. Karena dulu waktu zaman di YouTube banyak juga yang komen, Nandar, contoh Juma tuh tegas ini. Akhirnya saya tiru tuh. Makanya sekarang saya rada galak kan. Itu dari Bang Juma itu. Kemudian luar biasa ada yang ini Ustadio. Ini Ustadio ini sama dengan Bang Dito bukan ya? Beda ya? Suka ketuker saya ini. Beda orang. Beda Bang Nandar. Awal pertama saya kenal sama Bang Nandar itu dulu yang saya koreksi hadis tuh di DM. Oh iya, yang mana itu? Kalau saya naik tuh minta tolong buka DM itu. Oh iya. Saya fans juga dengan Bang Nandar, kawan-kawan yang lain. Bang Joni luar biasa nih, mantap nih. 2000 Februari kemarin, awal-awal Februari kemarin. Masya Allah. Kita tetap bersinergi. Kadang Siap, insya Allah. ini sudah dibuka atau belum ya? Kadang yang lebih jahat itu musuh di antara kita sendiri loh. Iya.
ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang kafir tapi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Ini Bang Dio, Ustadz Dio luar biasa ya. Tapi ya saya nggak mau cerita soalnya takutnya yang lain belum cerita. Bang Juma, Gurunda sudah cerita belum ya? Ya udah. Apaan? Yang Cerita aja HP deh. itu lah, yang masalah HP, yang masalah WhatsApp udah ya? Belum ya? Oh, yang error semua HP-nya ya? Iya, HP saya diserang teman-teman. Email segala Aman macam itu diserang. bang, aman itu bang. Hah? Itu Udah? itu bocil sialan itu dari APK sebelah itu gampang itu. Tinggal kita ciduk ya itu ketok kepalanya satu-satu itu. Iya. Masa ini HP saya Itu diserang sampai di install ulang. Aduh, kata saya dikerjain banget nih. Gampang Udah. itu karena nanti ini saya sudah sampaikan ke Dr. Ardiansyah juga itu cara menangkalnya itu receh itu bocil-bocil nggak ada kerjaan itu. Kemarin mereka kohor-kohor di sini, jadi mereka itu yang geng-geng BSH ini, BSH itu barisan sakit hati ya teman-teman, yang benci terhadap perjuangan perempuan APII itu berkolaborasi dengan ini sampah-sampah kalau kami bilang itu sampah aplikasi kalau di Hago itu. Mereka itu bukan siapa-siapa yang sok-sok ngaku hacker. Kemudian nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya minta uang. Nanti dia bantu untuk bikin hang HP orang-orang yang jadi korban, yang jadi target. Ya gitu-gitu, itu permainan lama itu. Itu termasuk cybercrime. Itu kalau kita laporkan bisa kena mereka. Petantang petenteng aja itu, bocil-bocil itu, Bang. Iya benar-benar. Iya. Mungkin Bocil apa ya? Iya betul. Teman-teman, Alhamdulillah mungkin Allah juga memberikan petunjuk atau menunjukkan ya kepada kita di sini cara dan strategi mereka. Ternyata orang-orang kafir itu bekerja sama dengan Syiah, bekerja sama dengan Islam. Jadi yang paling pertama mereka memberikan dalil-dalil terbaru disampaikan kepada orang-orang kafir. Caranya mudah. Mereka membuat pendapat terbaru. Contoh yang paling mau digaungkan mereka ini adalah nama Allah. Ingat ya, mereka sudah mulai menggaungkan nama Allah ini. Karena di Kristen nama Allah sudah nggak bisa lagi dibantah. Jadi para Syiah dan yang mengaku-ngaku Islam, kaum munafik ini, mereka mencoba mengeluarkan dalil Allah itu bukan nama, tetapi lafaz. Ada pendapat kitab ini. Udah kemudian mereka uji coba di setiap komal-komal Islam. Mereka sampaikan secara lembut ya, agar kita sebagai umat Islam menerima enggak. Ada kata nama Allah itu. Mereka sampaikan dan mereka rekam. Sudah mereka rekam semua ke komal-komal Islam yang menyeru sebagai umat Islam. Setelah mereka dapatkan, barulah mereka berikan kepada orang-orang kafir. Kiamat yang lain. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah tunjukkan. Kemarin sudah kita bongkar. Mereka itu termasuk siapa? Hampir murtad. Panan. Terus sekarang mereka menggunakan uang ya, memberikan uang kepada Islam ya. Pertama mereka tidak ada niat untuk hanya memberi. Setelah sudah memberi baru mereka menjalankan misi. Hati-hati buat teman-teman semua ya. Hati-hati, mereka memberikan dana tanpa ada persyaratan, hanya memberi saja. Tetapi setelah sudah memberi nanti barulah misi mereka berjalan. Jadi hati-hati, jangan terpengaruh, karena kalau sudah masuk duit udah susah. Sekarang sudah banyak apologet Islam saudara-saudara kita ya, karena uang siapa yang nggak goyang. Nah inilah cara-cara mereka sekarang untuk memecah belah Islam. Kita harus hati-hati. Saya pribadi mungkin insya Allah akan saya fokuskan kepada mereka Syiah atau orang-orang munafik. Ini yang berbahaya ya, memecah belah Islam. Karena Oten pun udah berserak, udah jantungan sama saya. Ini ajalah saya fokus. Ini yang paling bahaya. Dari dalam mereka menggunakan kiai, ustadz, segala macam. Bahkan hampir murtad itu pun semalam berdiskusi, dia katakan sebagai Habib. Nggak pantas. Dia berdiskusi, dia duduk bersama Taipudin. Bahkan Taipudin itu dipanggilnya ustadz. Udah nggak pantas nih. Udah jelas-jelas bahaya ya. Hampir murtad itu ada seorang yang mengaku kiai, mengiyakan kalau dia itu Habib, agar umat Islam itu terpengaruh dengan dia. Bahaya ini teman, strategi mereka. Karena Oten sudah mulai punah, jadi pergunakan mereka untuk mempengaruhi Islam. Insya Allah mudah-mudahan Allah tunjukkan terus agar mereka tidak bisa bergerak dalam hal ini. Karena udah nama Allah ini
Ya gabunglah sama Tristan semua kelompok-kelompok mereka lah. Bahaya nih. Mau dibuat lagi terbaru nama Allah ini bisa diterima bukan hanya sekedar nama menurut kitab-kitab ini. Entah kitab apa pun dibawanya nggak ngerti aku dah. Ya, saling doa lah kita mudah-mudahan. Gas terus, cekek terus. Oke, Bang Kodal, monitor. Bang Kodal, monitor. Bang Kodal. Aduh, inilah pecah piring nanti nih. Solu. Monitor bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bang. Iya bang. Sampaikan bang. Ya, ntar. Ya, lanjut dulu. Pakai handset dulu nih. Ada kendala dikit. Ya namanya songkat. Nah, Lain kali kalau naik bang pakai celana. Gitu loh. Bang Andi ini emang oten pakai naik nggak pakai celana. Bang Bender, halo. Ya bang, silakan bang. Ya, minta waktu 2 menit. Tak nyalamin dulu guru-guru saya dulu ini ya. Saya nanti daripada disinggung sama netizen suruh turun kan lebih baik saya turun sendiri daripada diturunin kan gitu ya. Gantian ke bang ya. Assalamualaikum Bang Juma Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni alias Ilyas, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Bang Nanda, Bang Andi dan teman-teman ya. Minta waktu 2 menit ini yang difenomenakan Bang Bender memang betul itu Bang Juma. 1. Ya, ada 2 poin. Ada 2 poin. 3. Yang pertama, iya. Bang Karni Ilyas silakan. 4. Bang Adi ini dari dulu deh kayak gini nih. Ya. Begini Bang, yang pertama itu ada seseorang mengaku muslim, tapi dia mengatakan bahwa di Al-Quran itu hijab tidak wajib dan khamr itu tidak haram. Mungkin ada masih bagian dikit. Nah ini tolong Bang Juma Gurunda tolong diedukasi. Mungkin ada juga yang tidak tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bang Juma ini kan dibilang penyesat tuh sama si Koclok, tapi kok tiap malam ada yang mu'alaf ini. Malah kemarin saya dengar misionaris ini mu'alaf ini. Gimana nih Bang Juma? Bener nggak Bang Juma ini? Penyesat ini gimana nih Bang? Nah, sakit hati aja mungkin. Sakit hati karena bukan dia yang sadatkan. Mungkin. Itu yang bilang penyesat kan si Kocok, si Gondrong itu yang bon sawit itu loh Bang. Itu kan bilang Bang Juma penyesat, tapi kok tiap malam ada yang mu'alaf, bahkan misionaris juga kemarin mu'alaf. Ini yang bener ini si Kocoknya apa Bang Juma yang bener ini? Hati-hati aja Bang, mana tahu beliau itu adalah siluman tupai, kan nggak tahu ya. Mana tahu, hati-hati aja. Mbahnya Bunglon itu, si Raja Bunglon. Saya sih mikirnya bukan siluman tupai. Enggak, kalau tupai mah makanannya enak-enak, buah-buahan. 4. Kayak gitu. 5. Oke, Bang Adi, Bang Bender, udah, aku turun aja lah. Kamu ke atas samain. Pecahkan piring ya, pecahkan piring. Pecahkan piring nih. Aku kalau di komalnya Bang Bender ya pasti kayak gini nih. Di unyo-unyo kalau bahasa Jawanya di unyo-unyo. Daripada dipecahin piring lebih baik saya cepet turun. Kita Bang Jumat, poin kedua. 58. 2 poin Bang Jumat, tanggapin ya. Oke, Bang Bender, terima kasih. Iya. Oke. Netizen terima kasih ya. Netizen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru. Pak Bayu. Ini Pak Bayu dari Lampung dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan fly bah. Fly monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bos telah menaikkan saya. Sebelumnya saya sapa Gurunda, Bang Zuma, ya, Bang Hadi, Waalaikumsalam, Bang Dio. Saya ingin
mengucapkan salam aja kepada Gurunda. Saya termasuk fansnya Apologet Islam Indonesia. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke bang, salam juga untuk sama yang sama bang, doa yang sama. Doa bang ya. Ya silakan Mustar Mamonto, Mudasir, Mamonto. Ya Nila. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya mak jam. Kaget saya. Main bentang aja bah. Harus kompak selalu umat Islam ya, jangan mau dipecah belah ya. Para oten sialan itu ya. Betah. Mama lagi nih. Bang Juma, tetap semangat, semoga nanti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, buat blender, kau semangat, gas terus blender. Buset dah. Gas terus. Biar ada berserak itu para oten sialan itu. Berserak. Pecahkan aja mulut aja yang besar. Pecahkan dah, habis. Habis semoga kita sehat selalu. Dan buat para oten, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Kalian ya jangan menyangka Bang Juma ini satpam apa security ya. Kalian ya. Security. Itu akun-akunku ya biar tahu kalian siapa Bang Juma sebenarnya ya. Jangan kalian pandai-pandai mulut kalian itu terperangkap. Pokoknya kita. Dia lagi demo ini. Ini kalau dibawa demo ini nggak ada habisnya. Inilah cokor Medan. Udah biasa ini kayak gini. Terusin bu. Anak Medan. Lagi terus. Sampai besok pagi. Bang. Ya walaupun jam segini kita tetap semangat, terutama Bang Juma. Semoga kita sehat. Gua takutnya Pak RT datang di rumah. Sialan itu. Ya, itu aja dulu aku. Blender, turunkan aku. Makasih semuanya. Sama kali itu. Semangat gue. Medan. Itu Medan tuh ya, Medan ya, Cokor Medan, Cokor Medan. Enggak, gue takutnya suaminya di rumah marah-marah. Si ibu-ibu ini gitu. Tapi enggak apa-apa, berserak lah ya, Bu ya. Macam jualan ke pasar. Suami aja takut. Ya, silakan. Riyad monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semua abang-abangku, terutama Bang Zuma. Ya, ini saya dari Tangerang Selatan. Dan saya mengikuti selalu sampai pagi, sampai lupa tidur. Martin, jangan lupa tidur, Bang. Yang penting jangan lupa ini, Bang. Tapi ini belum ada otengnya. Ya, oten udah ampun Bang, udah ampun. Tadi kan udah kita tunjukkan kita Bang tantang. Blender, terima kasih Ya. Bang Blender, saya turun aja. Oke Bang, salam ya Bang untuk keluarga sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam. Ya, oke, Bunda Evi, monitor. Bunda Evi, monitor. Arsi kolor, Arsi apa nih? Kok apa? Bunda Evi, monitor. Arsi kakor. Aduh. Arsi kakor. Apa nih? Ansi. Monitor. Yo, selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen. Kristen Bang. Waduh mak, main kali bah, pas kali bah. Aku sering ini ya. Ya, Kristen apa Bang? Protestan apa ini? Katolik apa ini Kristennya? Katolik. Wah Katolik. Kalau Katolik santun Bang ya. Ada yang mau rasa penasaran Abang di dalam ajaran Abang itu kira-kira? Apakah ada yang mengganjal? Tidak ada mengganjal, cuman saya ingin ini saja, mendengarkan ceramah-ceramah dari Bang Zuma saja. Banyak kali lah di YouTube Bang kalau ceramah. Mana ya Bang? Kalau ceramahnya banyak kali di YouTube Bang. Sekarang kira-kira ada nggak yang mengganjal diri Abang setelah Abang mendengarkan mungkin di ajaran Abang atau bertanya tentang Islam gitu? Makanya saya dengar dulu, siapa tahu nanti kan ada. Apa yang mau didengarkan di YouTube? Aduh macam panjang kali lah ceritanya kalau makanya kira-kira apa yang mengganjal gitu loh di ajaran Abang itu? Ya kalau yang pasti Bang ginilah, Tuhan Abang itu manusia. Pantaskah Abang menuhankan manusia? Udah itu aja dulu. Coba. Ya kalau itu saya tidak tahu ya Bang ya. Baik dia dong. Makanya saya mau dengar langsung dari Bang Zuma tuh.
Ya apa yang mau abang tanya gitu loh? Yang rasa penasaran itu apa yang mau abang tanya? Kalau didengar, kalau mau abang minta didengar panjang kali lah bang, nggak habis-habis lah kita, ya kan? Panjang kali kalau mau didengar. Apa yang mengganjal gitu loh? Nah, sekarang gini, Tuhan abang manusia, abang sepakat nggak Tuhan abang manusia? Mau setuju nggak Tuhan abang manusia? Mau tanya. Jangan ngambil parang bang, nanya aja. Tuhan abang manusia, gimana? Di sini menyatakan Tuhan abang manusia, Kristen tidak punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Abang? Memang Yesus itu kan dia tidak pernah mengaku bahwa dia itu Tuhan. Berarti kan bukan Tuhan, benar? Berarti. Jadi kenapa bang Tuhan kan? Cuma tidak boleh ya kita. Anak bisa ngarang sebut aja dia bang. Tuhan, panggil dia Tuhan. Nggak boleh lah. Sebab ditanya nanti abang, Arni, sini kau katanya, datang dia. Kok Tuhan kan aku? Dari mana kau tahu aku Tuhan? Coba abang jawab, coba. Kau pandai-pandaian kau Tuhan kan aku. Sedangkan aku nggak ada berkata aku diriku Tuhan. Apa jawaban abang? Ece paman. Coba, apa jawabannya coba? Kalau dia nanya gitu, nanti waktu menghakimi nanti dicarinya bang. Arsi kakor, kau kok Tuhan kan aku? Dari mana kau tahu aku Tuhan? Coba. Ayo, apa jawabannya? Pandai-pandaian kau Tuhan kan aku. Campaklah ke neraka sana kau. Ayo, bang jawab. Ayo kan, kena kan, serak kan? Tuhan itu kan yang manusia yang ini yang menyebut dia Tuhan. Yang pengikutnya. Jadi kan ya, begitu bang. Iya, maksudnya manusia yang menyebut dia Tuhan kan nggak ada pengakuan. Iya, karena sesuaikan ajarannya tuh. Maksudnya, ya dia nggak ada mengaku diri kan Tuhan. Ajarannya kan ajaran cinta kasih. Maaf demikian. Umat itu patut dipanggil Tuhan, begitu. Coba dengan begini. Iya. Yesus kalau mengajarkan cinta kasih berarti mengajarkan pengikutnya untuk taat kepada perintah Tuhan kan bang ya? Iya bang. Bukan mengajarkan bahwa dosamu telah aku ampuni. Kalau dia mengajarkan dosanya orang-orang Kristen itu dihapuskan dengan cara dirinya disalibkan, artinya memberikan ruang kepada orang Kristen kemudian untuk tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, kan gitu. Itu konsep yang keliru bang. Jadi begini bang. Iya. Jadi begini. Kalau menurut saya sebutan Tuhan itu, iya. Siapa saja, walaupun manusia di dunia ini yang mengajarkan itu kebaikan, cinta kasih, saya bisa saja sebut dia itu Tuhan. Waduh. Saya tidak bisa percaya bahwa itu Tuhan itu di mana, atau mungkin di surga kah, dia di mana kah. Saya percaya Tuhan itu dalam diri saya. Nah, cocok itu. Berarti bukan Yesus bang ya? Yesus itu umatnya saja yang memanggil dia itu Tuhan, menyebut dia itu Tuhan. Padahal dia bukan. Saya juga bisa sebut saya Tuhan karena Tuhan itu ada dalam diri saya. Iya, berarti bukan Yesus karena Tuhannya ada di dalam diri Anda kan? Iya tuh. Syukurlah kalau begitu. Sampaikan kepada oten lain, Dia kan jangan tidak pernah mengaku dirinya itu bahwa dia itu Tuhan. Tidak, memang dia tidak pernah mengaku dirinya itu bahwa dia Tuhan. Iya, karena kan kita umatnya itu yang menyebut, yang memanggil dia itu Tuhan. Yesus ini kan waras dia. Nggak mungkin dia mengaku Tuhan karena Yesus waras. Kan gitu bang. Nah kalau misalnya bang ya. Ya. Kan kita cuman sharing saja bang ya. Sharing, iya sharing. Emang kalau kita menyebut dia itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan, apakah itu umatnya berdosa atau tidak itu? Berdosa lah bang. Dari mananya umatnya itu kalau menyebut dia itu dosa itu? Dari mana sampai dia itu berdosa?
Kan yang Tuhan itu yang disembah Yesus, bukan Yesusnya yang Tuhan. Sama seperti ketika Kan, Anda iya, Yesus itu kan rohnya tuh bang. Roh Maksudnya? Allah yang dari surga itu. Ya semua roh kita itu roh Allah bukan roh setan. Roh kita yang ini Ya, yang itu ada dalam dia kan tubuh roh kita, Allah roh itu sendirilah. Yesus itu yang turun di dunia ini. Maksud Anda Tuhan ini, Tuhan pencipta langit dan bumi ini makhluk roh? Abang percaya ke tidak? Apa itu? Di dalam diri kita itu ada Tuhan ke tidak? Kebesaran Tuhan ada pada diri kita. Bukan Tuhannya yang ada di dalam diri kita, tapi kebesaran Tuhan. Kebesarannya, keperkasaan Tuhan, kepenguasaan Tuhan itu ada pada diri kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain tanpa kuasa Tuhan. Bahkan sekedar untuk berbicara pun kita tak sanggup tanpa kuasa Tuhan. Jadi yang ada pada diri kita itu adalah kuasanya Tuhan, bukan Tuhan yang ada dalam diri kita. Kalau saya misalnya, saya kan dari Katolik tuh. Iya. Kalau saya mati, Iya. saya mati masuk neraka berarti ya bang. Oh jelas, itu tidak diragukan lagi bang. Pasti itu pasti. Itu dari mana itu? Dari Sampai abang tahu kalau saya masuk neraka. Dari Yesus sendiri. Matius 7. Matius 7 nomor 22-23. Ya gimana? Menurut iman kita orang Katolik, Ya. kalau kita mati itu berarti roh kita itu disucikan kembali. Jadi Tuhan itu keluar dari diri kita. Jadi dia naik ke surga lagi dia bang. Karena roh itu kalau sudah tidak ada di dalam jiwa kita, berarti itu sudah disucikan kembali. Sudah. Oh belum tentu bang, belum tentu. Tidak ada dosa lagi. Jadi Belum cerita tentu. neraka dan surga itu bang, itu cuman kita cerita. Belum tentu bang, karena kenapa? Yang betul itu ketika roh keluar dari jasad, roh tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Roh tidak memiliki kehendak bebas lagi. Dia nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke depan, ke belakang. Sekehendak bebasnya sendiri nggak bisa. Nggak bisa lagi memilih antara makan mangga atau makan pisang. Nggak bisa lagi. Roh hanya berhadapan dengan Tuhannya, mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Gitu bang. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa roh ketika keluar jasad langsung ke surga. Enggak. Roh ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika dia di bumi bersama dengan jasad. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 29, manusia seluruhnya akan dibangkitkan untuk dihakimi sesuai dengan perbuatan masing-masing. Gitu bang. Artinya roh akan disatukan kembali dengan jasad, lalu dimintai pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup, kenapa kau mempertuhankan manusia, gitu. Kalau roh saya nanti sudah ke neraka atau ke surga misalnya, masa roh itu tanya lagi sama Tuhan sendiri? Roh itu kan Tuhan toh bang. Kata siapa roh itu adalah Tuhan? Kata siapa roh itu adalah Tuhan Tuhan? itu hidup di dalam semua umat manusia, semua yang binatang apa semua itu sudah Tuhan itu. Roh itu sudah. Roh. Tuhan menghidupkan makhluknya dengan rohnya. Tuhan Kan rohnya dia itu hidup di setiap jiwa, setiap manusia. Iya. Bang. Kalau dia misal keluar, dia pulang, sudah tidak mau hidup di dalam diri saya. Jadi dia itu sudah kembali kepada Tuhannya lagi, kepadanya dia sendiri. Oh bukan begitu. Kan begitu bang. Bukan begitu saudara. Manusia dihidupkan dengan adanya roh dari Tuhan. Itu betul. Berarti rohnya Tuhan itu banyak. Makhluk Tuhan berupa roh itu banyak. Ini kelihatannya salah. Abang menganggap Tuhan itu adalah roh kan? Benar nggak?
Tuhan Iya, itu saya bukan menganggap roh. Tuhan itu roh. Bukan, roh itu makhluk, Bang. Roh itu makhluk halus. Sedangkan Tuhan itu bukan makhluk halus. Roh itu makhluk. Tuhan itu bukan makhluk. Bahaya ini. Saya tahu itu bukan makhluk. Nah, Dia kalau itu dia- roh yang hidup di semua manusia, Mati hidup di dalam jiwa manusia. Roh itu bukan Jadi Tuhan. aktivitas kita tiap hari itu rohnya Tuhan Yesus, Tuhan itu di dalam itu sudah. Tuhan itu bukan roh. Apa dia, Bang? Tuhan itu adalah pencipta roh. Roh itu makhluk. Setahu saya itu roh itu cuma ada dua saja, Kasih roh data, setan Bang Iwan. dan roh Kasih data. rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan itu maksudnya roh ciptaan Tuhan, Bang. Kejadian 6 nomor 3. Rohku Lanjut, Bang. tidak selamanya berada pada diri manusia. Kan gitu. Kalau tidak ada di dalam diri saya misalnya kan, berarti saya sudah mati dong. Ada roh di dalam diri Anda, roh dari Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan roh. Masa Anda mengatakan bahwa roh itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah roh? Berarti Anda penyembah hantu. Tidak. Maksudnya kan kalau hantu itu kan roh. Saya tidak percaya namanya hantu itu. Masa nggak percaya namanya hantu? Saya tidak percaya. Lah Yesus sendiri berkata tentang hantu kok. Yesus berkata, sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Nah, berarti Yesus percaya adanya hantu. Gimana dong? Jadi yang perlu diluruskan sama abang ini, pemahaman bahwa Tuhan itu adalah roh. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda roh, berarti Tuhan Anda itu mungkin setan, mungkin tuyul, mungkin genderuwo, mungkin malaikat, mungkin jin, apalagi? Bertanduk 7. Nah, itu makhluk bertanduk 7, bermata 7. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Inilah Kristen anehnya, karena menuhankan roh. Roh itu ciptaan, Bang. Zakaria 12 nomor 1. Dan Tuhan menciptakan roh yang ada pada setiap diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri Anda itu ciptaan. Masa Anda menuhankan ciptaan? Jadi Tuhan itu bukan roh. Berhenti menyembah roh, Bang. Karena yang menyembah roh itu agama pagan. Sembahlah pencipta roh yang disebut Khalik. Penyembah roh itu penyembah setan. Setan itu roh atau bukan, Bang? Bang. Nasi udah masak, Bang. Setan itu roh, Tuhan Anda roh. Bedanya dengan setan apa? Sama-sama roh. Bang. Hoi. Bang. Ini anak didiknya Bang Der ini gimana sih? Pingsan dia, pingsan. Setan roh, Tuhan Anda roh. Bedanya apa? Tuhan Anda bertato, setan tidak bertato gitu. Itu bedanya. Alamak,
Begini kali ya murid coba blender ini. Ayo bang, pakai akal sehat bang ya. Jadi roh itu adalah makhluk Tuhan, berupa makhluk gaib. Ada yang berupa malaikat, ada yang berupa setan, ada yang berupa jin, ada juga yang berupa Pak Bom Bom. Pak Bom Bom. Itu makhluk-makhluk roh semua tuh. Dan itu semua kategori makhluk, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu bukan roh. Jadi kalau selama ini Kristen mengajarkan menyembah roh, berarti udah nyata kesalahannya. Coba Anda baca di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Apakah Tuhan itu roh? Bukan. Tuhan di situ mengatakan tidak sama seperti apapun. Tidak serupa dengan roh. Gitu loh bang. Jadi lanjut. Ya, sebisa mungkin untuk mempelajari Bible itu dengan akal supaya bisa mencerna. Kenapa? Karena Bible itu kumpulan berita-berita yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi bukan sifatnya seperti Taurat. Dia sifatnya seperti surat kabar yang mengumpulkan berita-berita dari saksi-saksi. Nah, sebagai surat kabar, tentu tidak semuanya betul di dalamnya. Tapi ada juga yang betul. Yang pas betul-betul. Seperti itu bang. Jadi Tuhan itu bukan manusia, bukan juga anak manusia, juga bukan roh. Coba dilihat di dalam Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Yesus makhluk bang. Dia itu makhluk. Jadi kalau Anda menyembah roh, berarti Anda menyembah makhluk. Siapapun yang menyembah makhluk, berarti dia neraka tempatnya. Masuk neraka. Iya. Makanya jadi coba roh Anda, itu nanti dibakar maksudnya. iya, betul. Dibakar. Kalau roh saya nanti sudah tidak hidup dalam diri saya, jadi roh itu dia bisa berbicara lagi kah? Atau bagaimana? Bisa. Tetapi harus Jadi dibantu. merasakan nanti panasnya api neraka itu. Iya, jasad Anda juga kan dibangkitkan dari kubur nanti. Badan Anda ini. Itu yang saya tidak percaya lagi. Kenapa nggak bisa? Saya dibangkitkan lagi nanti. Loh kenapa tidak bisa? Coba baca di dalam Yeskel 37. Nah, baca satu Itu perikop. yang begitu itu yang tulisan manusia itu bang. Itu kalau menurut saya itu saya tidak percaya memang. Tidak Mungkin percaya kalau Bible. rohnya itu yang disiksa mungkin. Kalau jasadnya itu saya tidak percaya. Oh tidak bisa. Dan roh saya itu kalau sudah keluar dari dalam diri saya. Oh tidak bisa begitu. Bang, jasad Anda itu bang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini sudah ada, tinggal dibangkitkan aja, masa susah bagi Tuhan? Bukankah orang ke neraka itu karena akibat perbuatannya? Betul? Betul paman. Nah, yang melakukan perbuatan siapa? Roh saja atau jasad juga? Apakah bisa roh Anda pergi curi kambing tanpa diikutkan jasad? Atau sebaliknya, bisakah jasad Anda pergi ke kandang kambingnya orang, mengambil kambingnya orang tanpa ikut rohnya? Kan gak mungkin. Dua-duanya yang pergi. Tidak mungkin roh itu melakukan pemerkosaan. Yang melakukan pemerkosaan itu dua-duanya. Tidak mungkin juga ada mayat pergi melakukan pemerkosaan. Jadi antara jasad dan roh harus mempertanggungjawabkan. Makanya agama yang betul itu adalah agama yang mensucikan jasmaninya dan mensucikan rohaninya. Sedangkan Paulus mengajarkan tidak dibutuhkan lagi kebersihan jasmani, maka semua makanan boleh dimakan. Kalau di Islam kami enggak, jasmani ini harus bersih. Makanya ada yang disebut mandi junub, ada yang disebut membersihkan dari najis kecil, najis besar dan seterusnya. Kalau di agama Anda enggak ada lagi. Mau masuk babi, kambing, monyet, biawak, kura-kura, kutilang berbunyi, tikus, masuk semua.
Kenapa? Karena kalian tidak memikirkan lagi jasmani. Padahal jasmani ini nanti yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bukan hanya roh. Jasad itu cuma diistirahatkan. Hah? Saya tidak percaya yang begitu-begitu, Bang. Nah sekarang, apakah Anda percaya adanya surga dan neraka? Saya tidak percaya. Neraka Surga juga dan Anda neraka itu yang ada ini, yang sekarang yang kita di bumi ini sudah surga dan neraka itu. Berarti Anda tidak percaya adanya surga dan neraka nanti? Saya tidak percaya. Alasannya? Alasannya kalau saya nanti sudah mati itu roh saya disucikan kembali. Tidak Kenapa mungkin saya ke bisa? neraka. Jadi saya Terus hidup dengan Tuhan. Roh terus saya itu perbuatan- nanti kembali kepada Tuhan sendiri. Iya, kembali kepada Tuhan yang Tuhan, saya- tapi saya Tuhan sembah. semua kita kembali kepada Tuhan. Tak ada kafir ataupun yang muslim, Kita dari semuanya Tuhan, kembali roh kepada dari Tuhan. Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan, Tuhan kita masing-masing, Inna Bang. lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kembali kepada Tuhan. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, Abang percaya kan kita ciptakan dari tanah. Jadi jasad kita nanti kalau sudah mati kan kembali jadi tanah. Jadi roh kita yang dari Tuhan itu ya kembali kepada Tuhan sendiri. Kan begitu, sudah Bang. sudah benar, kita semua akan kembali kepada Tuhan. Ya kan? Nah, Tuhan setelah kita kembali, dia persilahkan kita duduk. Paman, sini paman, kamu duduk di neraka. Paman, sini paman, kamu duduk di surga. Memang kita kembali. Setelah kembali kita sebagai tamu Kembali kita, dipersilahkan. Bang. Memang kembali kita. Kembali Bukan sampai jadi di sana apa? nanti kita dipertanyakan seperti itu. Jadi Kamu Anda waktu hidup kembali di dunia kamu begini begitu. Tidak ada, Bang. menurut Jadi saya. Anda kembali maksudnya kepada Tuhan, menjadi Tuhan. Anda menjadi Itu Tuhan. kan rohnya Tuhan yang hidup di dalam diri kita, Bang. Oh begitu. Iya. Jadi ketika Anda kembali kepada Tuhan berarti Anda jadi Tuhan. Ya iyalah kan rohnya Wah. Tuhan yang hidup di dalam diri manusia. Roh kehidupan itu. Jadi sekarang ini saya berbicara dengan Tuhan. Ganda diskusi sama Tuhan. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita tidak disebut Tuhan. Enggak, Jadi saya berbicara ini roh saya itu roh Tuhan, roh kehidupan. Iya, saya ngerti tangan Anda itu juga Kalau saya tangan dipulang, Tuhan. kalau Tuhan sudah tidak mau hidup di dalam diri jiwa saya, nonot jadi yang Tuhan itu Anda kembali punya itu kepada juga dirinya punya sendiri, Tuhan. rohnya Bang, sendiri. nonot yang Anda punya juga itu punya Tuhan. Itu nonotnya Tuhan itu. Itu nonot Anda sendiri rupanya. Beli di mana? Itu nonotnya Iya, itu Tuhan. makanya saya bilang itu Tuhan punya semua. Ya Jadi kita iyalah. kalau mati jasad itu tidak dibangkitkan lagi, Bang. Tetapi Anda bukan Tuhan. Sama seperti ketika Anda punya kambing. Itu kambing Saya Anda. memang bukan Tuhan. Itu punya Tapi yang Anda. hidup di dalam di diri Apakah saya Anda itu kambing? rohnya Tuhan, Bang. Yang tahu roh Anda roh Tuhan, tangan Anda tangan Tuhan, semua yang ada pada diri Anda itu milik Tuhan. Itu hanya Anda Tidak, pinjam bukan aja. tangan apa segala macam. Tubuh saya itu bukan Tuhan, bukan. Tubuh saya kalau saya sudah meninggal itu nanti jadi tanah kembali, Bang. Ya tanah Cuman ini, rohnya saja. Tanah ini dari mana tanah ini? Tanah ini dari mana? Tuhan yang ciptakan tuh tanah ini. Pintar. Itu pintar. Roh Anda itu dari mana? Ya dari Tuhan. Iya pintar. Berarti sama-samanya. Jasad Anda dari Tuhan, roh Anda juga dari Tuhan. Tetapi roh Anda dan jasad Anda bukan Tuhan, milik Tuhan. Sama seperti ketika Anda punya monyet. Monyet itu milik Anda, tapi monyet itu adalah Anda. Adalah bukan Anda. Apa, Bang? Iya, makanya. Saya itu mau orang sebut saya monyet apa segala macam, tapi Tadi Anda mengatakan Tuhan mengajarkan saya itu cinta kasih. Cinta Itu saja. kasih bu. Bagi saya itu Apa begitu. cinta kasih? Maksudnya Cinta kasih tidak membenci orang lain, tidak melukai orang nyebrang lain. kemana-mana. Gimana? Walaupun agamanya saya agamanya apa saja, kalau ajarannya itu tentang kebaikan ya, tetap saya masuk surga toh. Yang dibilang sama Bang Zuma bahwa surga itu ada toh. Bagaimana ceritanya abang ini? Anda kemudian kembali ke Tuhan menjadi Tuhan. Kayak mana ceritanya itu, Bang? Tuhan, ya paman,
Sudahkah Anda cebok hari ini? Mana bangku ini? Kita ini bukan Tuhan, Bang. Kita ini ciptaan Tuhan. Begitu. Ya kan, Bang? Betul nggak? Aku lagi demam. Panas tinggi, meriang aku, Bang. Tuhan lagi demam meriang. Gimana? Sakit gigi si Tuhan. Kamu kenapa nggak ke sekolah? Gigi saya sakit. Tuhannya lagi sakit gigi. Gimana abangku ini? Masa Tuhan sakit gigi, Bang? Bang, kita ini ciptaan Tuhan, bukan Tuhan kita ini. Ada aja muridnya Bang Blender ini. Aneh-aneh kurasa. Ada yang bertahan, tapi otak bocor. Gimana? Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, abang nanti kembali setelah mati kembali ke Tuhan menjadi Tuhan. Bagaimana cerita kala-kala Yesus? Diam. Kala-kala Yesus abangku ini. Aduh, parah. Kanda baru malam ini saya dengar Tuhan berdiskusi. Allahu Akbar. Kita mau ajarkan beliau. Gimana caranya? Kita masuk dari mana ya? Kiri apa kanan ini ya? Bang? 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 Bang Tuhan. Bang Tuhan, kok diam Bang? Tuhan lagi ngambat. Lagi tidak serat. Bang Tuhan, godain dia dong. Bang Tuhan. Udah sana. Itu pemikirannya sudah salah itu, Bang. Masa nanti kalau kita sudah mati, baru jasadnya dibangkitkan kembali. Oh iya dong, bangkit kembali. Kenapa tidak bisa? Apakah Tuhan itu tak kuasa membangkitkan jasad yang sudah mati? Coba baca Yehezkiel 37 tuh. Satu perikop Anda baca itu tuh. saya tidak percaya, Bang. Kalau rohnya kembali kepada dia itu kalau mungkin. Kalau jasadnya dibangkitkan kembali dari liang kubur itu saya tidak percaya itu, Bang. Kok bisa gitu? Tidak ada kita hidup kembali di surga, di neraka. Tidak ada seperti kita sekarang. Tidak ada. Itu roh saja yang kembali kepada neraka ke surga ke yang abang cerita. Oh tidak bisa. Sekarang kenapa roh itu bisa harus ke neraka? Kenapa? Itu kan Bang Zuma tuh yang bilang. Saya kalau neraka saya tidak percaya. Berarti anda tidak percaya kepada kitab suci Anda? Saya percaya kitab suci saya ajaran kita. Cuma neraka itu saya kurang yakin karena kita Yesus kita berkata, kalau sudah Yesus berkata, mati. Yesus berkata, Berarti, maukah kamu aku tunjukkan kepada siapa kamu harus takut? Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan membuat manusia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu kata Yesus. Masa Anda tidak percaya neraka? Markus 9:49, seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Masa Anda nggak percaya ucapan-ucapan Yesus? Kan parah ini. Begini Bang, saya mau tanya sama Abang ini. Surga dan neraka itu posisinya di mana itu Bang? Itu alam gaib. Coba jelaskan itu. Itu alam gaib. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu surga aja seluas langit dan bumi. Gaib itu Bang. Maksudnya posisinya di mana gaibnya itu? Ya karena gaib di dunia ini kah atau di luar dunia ini Bang? Di luar dunia ini. Coba ceritakan tentang neraka dan surga itu Bang.
Apanya yang harus saya ceritakan kepada saudara? Neraka tempat siksaan, surga tempat kebahagiaan. Iya, itu maksudnya posisinya di mana itu surga dan neraka itu? Alam goib, Bang. Goib. Apa itu goib? Saya tahu goib. Tapi posisinya goib itu di dalam dunia ini kah atau di luar dunia ini? Dunia yang sekarang kita ada hidup. Di luar, bukan di dunia ini. Bukan. Di luar. Kenapa, Bang? Itu siapa yang cerita neraka itu dan surga itu di luar dunia ini? Lah, kalau di dalam ada yang pulang dari sana kah? Ya justru karena tidak ada di dunia ini, makanya kita nggak ada yang pernah lihat. Emang Anda pikir ada di Indonesia? Jadi kenapa cerita surga dan neraka kalau tidak ada yang tahu? Loh, gimana? Kan goib, Bang. Sama seperti setan. Percaya nggak Anda ada setan? Setan itu bukan, saya percaya setan. Setan itu diciptakan Tuhan untuk menggoda saja. Nah, tapi ada goib dia kan? Goib. Nah, Anda bisa tunjukkan di mana dia? Rohnya setan. Iya, Anda bisa tunjukkan di mana dia? Kalau setan itu di dunia ini, di bumi ini ada setan. Mana? Coba tunjukkan. Ada. Mana? Ada. Mana? Tunjukkan. Tadi Bang Zuma kan tidak ada, neraka itu bukan di bumi ini. Ya, setan kalau Bang Zuma aja. tadi bilang neraka dan surga di bumi ini, saya percaya. Anda mengatakan setan ada di dunia ini, tapi Anda nggak bisa nunjukkan. Yang ada di dunia aja tidak Anda bisa lihat, apalagi yang tidak ada di dunia. Kan lucu, Bang. Setan ada di dunia, saya minta tunjukkan, nggak bisa. Padahal ada di dunia loh. Anda nggak bisa tunjukkan. Bagaimana mungkin Anda minta sesuatu yang bukan di dunia untuk saya tunjukkan? Yang di dunia aja Anda nggak bisa tunjukkan. Kalau setan di dunia ini manusia, berbentuk manusia yang suka membenci orang. Nah, itu yang Anda tingkah mengatakan. lakunya perkosa orang, pencuri. Itu sudah setan yang itu sudah. Nah itu Anda tahu. Di dunia Anda paham. ini. Tinggal dikasih connect saja. Anda mengatakan setan ini di dunia, yaitu dalam diri manusia. Yang jadi pertanyaan ini yang tadi masuk neraka ini, Bang, masuk neraka dan surga ini. Sekarang begini, Kenapa sampai ada kata-kata neraka ini? Yang memperkosa itu roh saja atau ikut jasadnya juga? Saya mau tanya saja begini. Kenapa sampai ada kata-kata neraka dan surga, Bang? Mama. Itu siapa yang cerita begitu? Neraka itu tempat kembalinya pendosa kayak Anda. Surga itu tempat kembalinya orang yang beramal soleh kayak saya. Percaya setan tadi Abang bilang. Setan itu setan ya. Itu sudah setan manusia yang sering benci orang. Sering Oke. Nah, sekarang bentuknya setan yang kita bisa lihat. Sekarang ketika Anda mengatakan orang itu setan, sehingga orang itu memperkosa, yang memperkosa ini jasadnya saja atau ikut rohnya? Atau rohnya saja nggak ikut jasadnya? Itu roh setan. Apa sih? Itu setan. Itu setan. Itu sudah yang disebut setan. Makanya yang melakukan dosa tadi, kemaksiatan tadi itu jasadnya saja atau rohnya saja? Atau dua-duanya? Itu roh dengan jasadnya, tapi itu roh setan yang di jasadnya itu. Itu pintar. Rohnya dan jasadnya. Berarti yang masuk ke neraka Ya, itu nanti yang adalah ada di dunia ini. Yang tadi Bang Zuma bilang neraka itu di luar dunia ini. Yang masuk, siapa yang cerita begitu? Yang masuk nanti ke neraka adalah yang melakukan kemaksiatan. Siapa tadi yang melakukan kemaksiatan? Siapa? Jasad dan roh kan? Jasad dan roh. Nah, nanti kalau roh saja yang masuk ke neraka, dia akan keberatan. Hei paman, Ya, saya berarti kan setan, setan dan roh itu kan ada di dunia ini, Bang. Mana si jasad? Mana si jasad? Saya kan roh saja. Mana si jasad? Ikutkan si jasad dong. Kan saya tidak mungkin memperkosa tanpa si itu jasad. kan nanti kan sebatas di dunia ini, bukan neraka di luar dunia ini, tidak. Makanya saya mau tanya sama Bang Zuma. Yang cerita neraka itu siapa? Siapa yang pernah pernah ke neraka? Siapa? Ya kitab suci Anda yang menceritakan neraka kok. Neraka itu di dunia ini saja, neraka itu. Alamak.
Hidup yang hidup sekarang di dunia manusia, dunia kedua. Coba sekali-sekali Anda baca dalil di dalam Yohanes 5 nomor 29. Saya cuma tahu saya agama Katolik. Kalau untuk baca-baca begitu saya tidak peduli itu, Bang. Saya tidak percaya juga yang tentang apa segala itu manusia semua yang tulis, yang karang itu manusia semua. Iya. Cuman saya percaya saja Tuhan itu ya Tuhan dan rohnya iblis itu. Jadi rohnya iblis itu dia bekerja di manusia yang sering perkosa, membenci orang. Jadi neraka itu di dunia ini. Begitu, Bang. Kalau manusia cerita neraka, pertanyaannya siapa yang pernah ke sana? Kan begitu, Bang. Jadi sesuatu yang harus diketahui itu benar tidaknya harus ke sana dulu gitu. Iya, Bang. Setahu saya kan neraka ini roh itu ya kan roh itu ada 2. Sekarang saya tanya, besok apa betul? Roh iblis itu kata Tuhan roh besok iblis apa betul roh hari kudus. Besok apa betul hari Senin? Benar nggak besok hari Senin, Bang? Benar nggak? Bang, benar nggak besok hari Senin? Bang, pesan 2 mangkok. Halo. Ya, benar nggak besok hari Senin? Benar, besok hari Senin. Anda dari sana? Udah dari sana? Kok Anda mengatakan besok benar hari Senin? Apakah Anda sudah dari sana? Itu kan manusia yang buat hari ini hari Senin. Maksudnya itu waktunya, Bang. Benarkah waktu besok itu ada? Itu semua yang ada di dunia ini manusia semua yang atur, yang maksudku waktu besok itu bukan harinya, bukan nama harinya, waktunya besok itu betul nggak ada disebut hari Senin besok? Ada. Anda sudah ke sana? Anda sudah ke sana, maksud pertanyaannya bagaimana maksudnya pertanyaan itu? Maksudnya kenapa Anda percaya kalau besok itu Senin? Sama saja berarti Abang percaya setan neraka itu berarti Abang juga kenapa? Hei, coba pasang otaknya. Kenapa saudara mengatakan percaya bahwa besok itu ada Senin padahal Anda belum ke sana? Karena sudah diatur memang. Begitulah neraka juga, kucluk. Kali ini bukan Tuhan yang ajar. Mama nama-nama hari itu bukan Tuhan yang ajar dan teman-teman inilah akibat kalau orang pergi sekolah bukunya dimakan pakai Indomie. Ini dikasih uang memang saya tidak baca-baca apa segala macam di kitab suci semacam dikasih duit untuk bayar uang SPP dipakai beli kondom. Nah ini kayak gini nih. Begini nih. Dikasih uang SPP bayar sekolah dipakai beli minuman. Kayak gini tabiatnya. Anda belum pernah pergi ke hari Senin besok, tapi Anda mengatakan, ya saya percaya. Lah, emang Anda setelah lahir di muka bumi ini langsung dewasa kayak sekarang? Enggak kan? Anda digiring dari bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa. Betul. Itu dari bayi. Yang menggiring itu dari bayi sampai besar sekarang ini siapa yang menggiring dari bayi itu siapa? Berarti Anda adalah sesuatu yang digiring menuju ketiadaan, menuju ke neraka. Giliran besok Anda percaya Bang, di dunia ini giliran kita neraka punya Anda kehidupan nggak percaya. keberapa, Bang? Kan lucu ini. Di dunia ini kehidupan keberapa, Bang? Kehidupan keberapa? Kehidupan yang ketiga. Oh iya dong, alam roh. Alam rahim, alam bumi. Ayo, masuk lagi di kubur, alam kubur. Bang, kehidupan pertama itu, Bang, itu di dalam rahim. Alam rahim. Di alam roh. Sekarang yang kita sudah keluar dari rahim ibu itu sudah kehidupan kedua. Ini sudah yang disebutkan neraka.
neraka jahanam. Ini sudah kehidupan kedua ini. Jadi nanti kalau kita mau masuk kehidupan ketiga itu sudah kehidupan abadi. Percaya begitu, Bang? Anda percaya Roh Anda kita pasti disucikan kembali, Bang. Suci nenek Jadi moyang cerita kiper. neraka itu yang ada itu di dalam dunia, tidak ada bilang di luar dunia neraka itu. Manusia semua yang cerita baku tipu neraka di luar dunia. Dede. Tidak ada. Siapa yang Tidak ada lahirkan bilang manusia gitu? neraka itu. Siapa yang pernah ke sana? Kenapa Anda mengatakan besok hari Senin? Siapa yang pernah dari sana? Itu Siapa manusia yang buat hari Senin. Dulu pertama-pertamanya Adam dan Hawa itu tidak ada dalam hari itu sama semua. Pokoknya hari tutup malam, panci, hari tutup malam panci, saja. dengarkan saya, dengarkan Siang malam saja. Besok Tidak ada itu bilang, diawali dengan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, saya jam 5, jam 6. tahu Siapa, itu manusia semua yang siapa yang sudah buat. pernah datang di jam 3 hari Senin kemarin? Besok, siapa? Saya mau tanya sama abang ini. Dulu manusia pertama Siapa itu yang ada hari, berasal ada hari dari hari ketidak? Senin jam 3 besok? Siapa yang berasal dari sana? Saya mau tanya sama abang ini. Kenapa manusia bisa pertama Anda itu tahu ada hari bahwa ketidak? besok itu ada? Ada hari Senin, ada hari Selasa. Ada ketidak? Ini bukan masalah hari, ini masalah waktu. Cak bom. Waktu itu ada ketidak. Adam dan Hawa dulu ada waktu ketidak orang. Mereka itu. Kenapa lari ke Adam Mereka ada dan waktu Hawa? ketidak. Mama Manusia pertama itu ada waktu ketidak. Kan manusia semua yang bikin. Manusia sekarang sudah pintar nipu-nipu. Mama orang sakit ini ya Allah ya Karim. Menurut saya itu jalan mau masuk surga itu abang. Kita harus Pecapin dirinya disinggali kok pecapin cinta kasih. Kita harus baik dengan orang. Itu saja. Teman-teman, Bang Zuma malam ini diuji kesabaran. Kita lihat sejauh mana kesabaran. Mana aja kau nih, aduh ampun kali nengok kau nih. Aduh, inilah kalau menuhankan manusia ribet kan. Itulah salah dari awal. Bukan menuhankan manusia, Bang. Patutlah kita dipanggil Tuhan sama isi. Itu dia yang Tuhan. Karena dia kan mengajarkan cinta Yesus kasih. itu bukan Tuhan, Bukan dia dianya mengaku yang dirinya Tuhan. itu Tuhan, tidak. Karena dia ajarannya dia itu dia datang Sebentar ke lagi dunia dia itu mencret ini mengajarkan kamar cinta mandi. kasih, berbuat baik Tuhan kepada orang mencret lain. gara-gara makan tahu basi. Itu sudah nyata kita sudah masuk surga, Bang. Ajaran dia, dengar ajarannya dia saja kita sudah nyata masuk surga. Agama Anda Katolik. Dengar ajarannya dia saja. Agama Anda Katolik. Yang jadi pertanyaan kita masuk neraka saja karena kita menuhankan Tuhan Yesus, toh? Ya, Bang, begitu ya, Bang ya. Itu kita Iya. jadi masuk neraka kita. Iyalah, ngapain kau tuhankan makhluk manusia? Saya panggil bos saya saja, saya panggil Tuhan. Bos saya panggil Tuhan. Tuhan dan Nyonya. Itu kenapa itu? Itu kan hak kita tuh. Hak-haknya manusia. Waalaikumsalam. Ini orang apa robot ini? Di Rukiah. Lanjut. Di Rukiah. Terserah, abang mau bilang saya robot, mau bilang orang, terserah. Jadi kau Tuhan ini. Masa Tuhan kalian itu. Dia Tuhan. Oke. Jadi kau Tuhannya sekarang berbicara ini. seperti itu sesama manusia. Iya, Sesama manusia. kolor, kau Nanti Tuhannya. ujung-ujung kalau mati masuk surga. Iya, kau Tuhannya sekarang ini. Kau merasa diri kau Tuhan. Saya tidak bilang saya Tuhan. Cuma Jadi, Tuhan yang gimana hidup Tuhan dalam tahu? diri saya. Hidup kayak mana dia bisa hidup? Kemana cara masuknya? Ini saya sekarang lagi hidup ini. Abang itu bicara itu Ya, karena cara apa? masuk Tuhanmu itu kayak mana cara masuknya? Saya mau tanya, abang itu bicara itu karena apa? Karena Tuhan dong. Percaya ke Karena tidak? congor. Karena Abang congor. itu ada Tuhan di dalam abang itu. Dalam diri abang. Dari itu. mana? Percaya ke Mana tidak? mau dia ada Tuhan? Dari mana tahunya kau ada Tuhan? Dari mana kau tahu? Berarti Dari mana abang kau tahu tidak ada percaya Tuhan kalau dalam Tuhan diri itu kita? hidup di dalam diri abang. Dari Iya, mana kau Bang. tahu? Kau tahu dari mana? Saya tahu itu dari rohnya Tuhan hidup dalam diri saya. Cuman Tuhan saja yang bisa hidup roh dalam diri saya. Gimana caranya? Gimana cara masuk? Dari mana kau tahu Tuhan itu ada dalam dirimu? Dari mana kau tahu? Ya dari saya bisa bicara, saya bisa Ngomong hidup. dia, nelpon dia. Kok di teleponnya kau? Aduh, ini sudah pemikiran kau yang sakit kau bagaimana lagi ya? gila. Berarti abang ini tidak percaya. Berarti abang ini tidak percaya kalau Tuhan itu di dalam diri abang, ya? Begitu. Oh, kalau cek. Sini gue ajar dengan Hansi, berarti ada Tuhan dalam dirimu, berarti kamu Tuhan.
Saya tidak menyebut saya Tuhan. Kamu yang sebut saya Tuhan. Terima Dia kasih. kalau kamu kerasukan, sebut dia saya Tuhan. kerasukan Tuhan. Kerasukan hantu. Bang, saya mau tanya. Saya cuma begini Tidak usah saja. yang Bang. terus Ansi, Tuhanmu siapa? Apapun Ansi? agama orang itu, dari Ansi. agama apapun orang itu, kalau ajarannya cinta kasih, tidak membenci orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain, ya itu sudah mati nanti masuk surga itu. Macam kakekmu aja yang punya surga. Cita-citamu itu nak. Kayak kakekmu aja yang punya surga. Nah kali kau ngomong, wah, Beliau yang penting kau panitianya, cinta Bang. kasih, mati kau masuk surga. Berarti kalau abang-abang ini kalau menjelekkan orang-orang lain nanti, berarti abang nyata masuk surga. Saya mau tanya ini bang, apa ini bang Hari Cele nih? Adi Cele nih. Siapa yang menjelekkan orang? Siapa? Kamu sudah Tidak, itu- ngapain kamu? itu kan- Kamu ngapain? Dengerin. Ngapain kamu dijelekin? Kamu udah jelek kok. Ngapain coba? Boro-boro jeleknya, udah jelek sendiri dari sononya gimana sih? Ini mbaknya blender. Terserah, Tuhan itu kan kasih kita muka yang masing-masing berbeda tuh. Jadi ya, menurut saya, selagi saya baik di dalam di dunia ini, Terus Tuhanmu kita siapa masuk bro? surga. Ansi, terakhir Tuhanmu siapa Ansi? Ya? Siapa Tuhanmu? Ya satu saja, Tuhan Allah. Wah, itu Tuhannya umat Islam itu. Waduh. Oh, jangan cuman Tuhan apa Tuhannya Islam Allah itu. Itu Allah Bapa dalam surga itu. Kalau Yesus siapa Rohnya Yesus? itu yang turun di dalam diri Yesus. Kalau Rohnya Yesus dia. itu siapa? Jadi, Yesus itu siapa? Yesus itu manusia biasa Oh, bukan Tuhan dia. yang dilahirkan manusia. Jadi rohnya Tuhan sendirilah yang masuk di dalam dirinya buset, Yesus. baru ternyata. Menceritakan tentang dirinya yang dalam surga, menceritakan tentang kebaikan, Kayaknya kau- ajaran cinta kasih. Kayaknya waktu kecil kau pernah keseruduk deh, bener deh. Mengalami musibah. Gak apa-apa deh, daripada tidur kita ada mainan. Jadi rencana kau pergi sama Tuhanmu kapan? Ya hidup di semua manusia. Kemana suaramu, woi? Masuk sumur dia masuk sumur itu. Lumayan, ada hiburan. Masuk sumur dia tuh, cakapnya di sumur tadi. Ini masak ya, cocok nih ketemu sama Lot Apiri. Ini kalau jumpa join ini, Saha. Kayaknya pernah ini waktu kecil pernah jatuh dari pohon mangga ini. Iya betul. Masa rohnya nanti kalau sudah pasti masuk neraka, baru neraka itu di mana? Kan tidak Bukannya mungkin, Bang. neraka- Kalau roh kita sudah Bu- tidak hidup di dalam diri kita, berarti roh kita itu disucikan kembali sama Bapa yang di dalam Bukannya surga. Allah bukannya yang di neraka dalam surga. Ansi bukannya neraka keluargamu yang Begitu. kontrak. Mudah-mudahan kau nanti masuk neraka yang kamu bilang itu neraka yang kamu. Ya kan keluargamu di sana udah duluan. Tidak ada keluarga saya, tidak ada saya tidak percaya namanya neraka itu. Dan percaya neraka, nggak percaya. Neraka gimana ceritanya? Sama goib. Neraka itu di mana? Kamu sudah pernah ke neraka sana? Ini kamu di dalam rumahmu itu neraka. Wah, Nah, iya kalau di dunia iya, ini saya diakui. percaya di dalam rumah saya juga neraka. dia aku di dalam rumahnya Saya neraka. percaya. Neraka yang di dunia ini neraka. Iya, neraka buat lu. Iya buat saya, tapi buat kamu nanti neraka yang tidak pernah kamu lihat. Diakui dia. Siapa yang cerita kampung neraka itu? Bukannya kau tinggal di kelurahan neraka? Apa abang pernah ke neraka? Coba Mendem kan di sumur. Masuk sumur lagi, masuk sumur dah. Bukan Kiai. Kalau dia Jadi- dapat mawar, dia lari tinggalkan HP 100 meter. Semakin jauh sama. Goyang satbor.
habis itu datang lagi mendekat ke HP-nya nanti. Ya, Dapat kalau koin lari lagi. Abang mengajarkan cinta Ada kan, kasih, bicara bicara dia baik kan dengan orang lain mendekat ya. lagi dia kan. Saya percaya. Ansi, kau sebenarnya agamanya apa sih? Saya Katolik saya, Bang. Katolik itu siapa yang ciptakan agama Katolik? Manusia, itu saya bilang manusia semua yang ada dalam dunia ini manusia semua yang bikin hari, waktu, nama agama. Tidak ada Tuhan turun dari langit. Saya agama Islam, tidak ada. Saya agama Katolik, tidak ada. Siapa bosnya Katolik? Pak Bom Bom. Ya? Siapa bosnya Katolik? Bosnya Katolik itu tidak ada. Lo yang pernah datang ke Indonesia Itu kemarin karena siapa? dari ajarannya saja manusia bikin nama agamanya Katolik. Itu manusia yang buat-buat, Bang. Itu manusia yang bikin. Mati ya. Itu orang tua itu yang pernah Tuhan dia turun itu orang saya bule itu. agama. Siapa namanya itu agama orang ini. bule? Ansi yang Mana bule kau itu. tulis dulu Tuhan itu? Tidak Bukannya ada. bosnya Katolik itu Jadi orang neraka bule. yang diceritakan Tuhan itu Buset, ini tidak ada bocah. neraka. Neraka yang sekarang kita ada hidup ini. Ansi, kan ada orang bule pernah datang ke Indonesia itu siapa itu? Robek otak kecilnya. Dunia dia kedua yang di dunia ini. Dunia ketiga kita hidup abadi. Roh kita disucikan kembali itu. Buset. Kita tidak mau hidup lagi dengan jiwa kita, dengan tubuh kita, jasad kita. Karena jasad kita itu bercampur neraka, roh-roh iblis itu. Gitu. Kau sudah lama mengalami sakit begini? Terserah. Bicara kotor kah, mau bicara apa kah? Bicara kotor kah? Nanti kamu masuk neraka. Iya. Obat gimana obat? Udah masih ada? Lanjut. Mau bicara saya apa ke kas tinggal? Saya tidak ini. Kemarin katanya kau disuntik biasa nggak mempan, terpaksa pakai suntik sapi. Lanjut. Ini rabies. Itu yang kamu bilang nanti mau masuk surga. Iya. Mau pikir masuk sumur. Begitu saja, Bang. Tuhan itu sudah menilai abang itu sudah salah. Ya, Bang ya. Iya, Ansi, kau tinggal di mana sih? Percaya ke tidak? Abang percaya ke tidak? Iya. Abang berbicara begitu Tuhan sudah menilai abang itu sudah. Ya, kau tapi tinggal kan nanti kita disucikan, iya kan? Justru itu. Neraka itu yang ada di sekarang ini, yang sekarang abang bicara tadi. Berarti kalau begitu neraka itu sudah di abang berarti itu. nanti semuanya orang tidak ada yang ke neraka gitu. Tidak ada. Penjahat pun tidak ada yang ke neraka. Penjahat juga. Tidak ada. Iyo, tidak ada. Oh, jadi boleh dong, bebas dong kita berlakukan sesuatu yang kita suka. Itu tidak. Kenapa? Kan neraka tak ada. Bebas kita. Neraka itu kenapa percaya neraka itu di luar dunia Ya ini? udah berarti bebas mencuri, bebas merampok, bebas memperkosa. Kan neraka itu nggak ada. Betul? Benar nggak? Saya tidak percaya neraka itu ada. Iya, kalau tidak percaya berarti manusia bisa bebas melakukan apa saja dong. Tidak juga. Terserah dari siapa yang itu tuh. Katanya nggak ada neraka. Kalau tidak ada neraka, pelaku maksiat akan semakin mengheboh nanti. Kalau dia penganut ajaran agama. Neraka itu nanti kan di dunia ini yang melakukan maksiat itu kan neraka kan ada polisi tuh yang hukum. Jadi neraka itu sudah itu. Setelah dia melakukan maksiat lalu ditangkap, itu sudah neraka yang dia dapat itu. Begitu mati masuk surga. Iyo. Oh iya. Terlalu percaya sekali yang namanya neraka itu. Mending aku nengok kau tadi mana pun neraka kau pun pening aku tak berubah monitor. Berubah. Ya. Kristen Bang. Oh, waalaikumsalam. Nama Bang berubah. Islam Bang ya? Bahaya ini sektenya Ansi ini bahaya. Sektenya Ansi ini bahaya. Itu orang munafik itu. Ateis tidak.
Beragama tidak percaya sama kitabnya. Ya udah biar di bawah dulu Bang ya. Pikir tadi Bang Kristen. Oke, Izin, Bang ya. lanjut. Iya Bang. Assalamualaikum. Salam. Ini teman-teman saya sampaikan hati-hati di dekat Ansi. Jangan sampai kalian dimakan. Ternyata dia tidak percaya neraka. Jadi potensi untuk melakukan segala upaya kemaksiatan bisa saja karena dia hanya sebatas dunia. Hati-hati kalian dimakan tetangga yang sini. Neraka itu tadi Bang bilang melakukan maksiat itu bisa apa saja, bisa melakukan maksiat itu. Kan di dunia ini kan ada hukum toh Bang. Iya. Kalau dia sudah melakukan hal bejat seperti itu, nanti kan dia ditangkap. Jadi neraka itu sudah yang dia dapat. Kalau tidak ditangkap? Kalau ditangkap ya dia hidup terus dia. Pentingnya. Mana ada orang hidup terus? Ada-ada aja ini. Hidup terus nanti dia suatu saat juga ketangkap. Dia mau lari kemana juga dia tetap ketangkap. Iya, kalau dia tidak ketangkap gimana? Kalau dia sudah mati ya sudah. Berarti dia tidak akan masuk neraka di kehidupan ketiga. Enak dong dia bermaksiat. Benar. Di surga dia. Benar, Bang. Enak dong dia bermaksiat. Kan begitu, Bang. Halo, Bang. Ya, apa Paru? Ini kamu serupanya Habib tapi kerjanya merusak negara kamu. Apanya kau ini? Kau bukan dari gaya balasmu, nggak benar kau. Apa kau cakap aja pun berserak kau mana lah kau. Bang, jangan pakai agama merusak negara ini. Kerjamu yang benar aja. Berdosa kau. Bang, kalau istri selingkuh jangan di sini curhatnya. Enggak. Aku ngomongnya jelas. Cakap aja berserak. Aneh-aneh yang naik ya. Jinar monitor. Jinar. Jadi aduh, ini lama kali. Jadi kalau kau pasti masuk surga nih, pasti. Kalau mati. Ansi. Iya, padahal utangnya banyak. Iya. Kau pasti masuk surga, pasti. Masuk surga saya. Ya udah mati aja kau sekarang lah, bunuh diri apalagi. Mati aja kau. Mati, Tuhan saja belum keluar. Tapi masuk Tuhan surga. saja masih mau Ngapain hidup lagi dalam kau diri itu? saya. Iya mati aja kau sekarang. Kenapa? Kan boleh. Hah? Agama manapun, agama itu kan manusia yang buat toh Bang. Jadi kalau kita mengajarkan cinta kasih sesama manusia, sesama umat manusia, nyata kita itu kembali kepada Tuhan lagi nanti Bang, bukan kembali kepada neraka, tidak ada. Iya, kan ke surga. Iya, kau kan ke surga Kita kan. ini Mati aja kau sekarang. berbeda saja di dunia ini, tetap nanti kembali kepada Tuhan, bukan neraka. Kau banyak utang. Bukan. Kau banyak utang nih, banyak utang. Saya tidak pernah utang, saya orang NTT, saya tidak pernah utang-utang itu. Saya orang NTT. Ya udah, Utang-utang kan surga apa? indah. Saya tidak pernah buat saya mau kayak mau utang sana utang sini saya. Ya udah mati, kan di surga kan enak. Mati aja kau sekarang kenapa? Yo. Cepat ke surga. Abang duluan. Lu enggak maunya kau. Kan ajak-ajak orang. Abang kalau mau bunuh Kau suruh aku duluan. Takutnya kau mati. Takutnya kau. Katanya saya tidak takut mati. Untuk apa saya takut mati? Karena Tuhan masih mau hidup dalam diri saya. Baik, mantap ya Tuhan masih Ini mau kan hidup. sekarang kan tempat. Mana kau pilih? Begitu. Seandainya kau punya uang banyak di dunia ini dengan di surga, mana kau pilih? Mana yang kau pilih? Surga apa dengan uang kau banyak di dunia? Saya dua-duanya pilih. Mana bisa? Enak aja kau. Kamu yang kasih saya pilihan, saya dua-duanya pilih semua. Satu-satu lah bos. Gila enak kali kau. Dalam diri saya. Kau pikir cuma Itu kau aja nanti hidup di kan dunia Tuhan ini? yang mau dia keluar dari dalam hidup saya ya Kau sudah. pikir Berarti cuma saya kau kembali aja kepada manusia Tuhan di saya, dunia ini? bukan kembali ke neraka. Kau pikir cuma manusia aja di dunia, cuma kau aja? Enggak aja kau. Yang lain iri lah, cemburu. Pilih salah satu. Pilih mana kau? Surga apa hidup di dunia? Pilih mana? Apa disuruh pilih-pilih? Ya pilih lah, enak aja kau. Irilah kami. Irilah kami. Ngarang aja biasa kau. kamu iri. Ya enak, nggak bisa berantem. Neraka itu di dunia ini Bang. Ku telepon tuanmu nanti. Gak usah di situ lagi. Enak aja kau.
Irilah kami. Masa kamu Telepon kok saja aku di sini Tuhan. susah? Nanti kamu yang dipanggil Tuhan. Berarti kamu percaya neraka itu yang kamu belum pernah pulang dari neraka. Mana ada nomor teleponnya? Mana bisa aku dipanggil ada nomor HP WA-nya sama aku? Aja kok. Bicara saja kau di situ. Ya kau yang bicara kemana? Kau enggak aja. Suruh mati kau sekarang nggak mau atau kau disalib aja, salib mau? Biar cepat dijemput, disalib mau? Mau? Hah? Bicara baik dan orang lain itu sudah nyata masuk surga, Bang. Jangan membenci orang. Iya, intinya kan kita di saran, dunia ini kan? jangan munafik. Loh, enggak Intinya sekarang kita di dunia ini jangan munafik, Bang. Salahkah aku menyuruh kau ke surga? Salah? Salah, karena Anda bukan Tuhan, bukan. Dari mana salahnya Taduma? Kalau Anda Tuhan ya mungkin. Kalau Anda bisa cabut Tuhan rohnya saya dalam diri saya ya. Ya udah, kau di depan kereta api aja mati, kan mati kau dulu, nggak mungkin nggak mati. Depan kereta api kau tabrak, nggak mungkin kau nggak mati. Saya begitu. Loh, jadi mau ke surga? Kamu kalau mau ke surga itu kamu duluan. Loh, takut juga kau mati. Jadi kok pede kali kau ke surga, pasti masuk surga. Kalau mau bunuh diri itu jangan ajak-ajak orang. Lah, orang kaya masuk surga bukan aku. Loh, kan kau yang masuk abang surga. Sendiri saja yang ke sana. Kenapa kau ajak aku? Aku kan belum pasti masuk surga ajaranku. Kalau kau kan pasti. Ya kan? Oh, berarti kamu tidak percaya kamu nanti masuk surga? Loh, enggak, kalau kami ajaran kami beda sama ajaranmu. Diri kamu sendiri saya tidak percaya. Ajarannya beda. Kalau kalian kan pasti masuk surga. Ya kenapa? Ya kan? Berarti tidak percaya diri sendiri. Iya, kalau kami berdasarkan amalan ibadah amal kami, perbuatan kami, ibadah kami. Berarti kamu sudah tidak percaya bahwa diri kamu itu juga Tuhan di dalam hidup diri kamu. Udah gila, kau pikir enak jadi Tuhan? Kau pikir enak jadi Tuhan tuh? Suka-suka hati kau aja. Hah? Kau pikir enak jadi Tuhan? Gak penting jadi Tuhan tuh kau. Banyak diurus. Enak aja. Kau pikir enak jadi Tuhan? Banyak kali permintaan kayak gini, kayak kau nih. Nggak pening. Kau tiap hari minta doa, belum lagi yang lain, belum lagi yang lain. Cerita neraka. Gimana Anda neraka? sudah pernah ke neraka sana? Kau aja lebih ke sana neraka, ngapain kau ajak aku? Kenapa kamu cerita neraka kalau belum pernah ke sana? Siapa yang cerita neraka? Mana ada? Aku cerita surga. Ya. Berarti sudah menjangkal Bang Zuma ini. Apa pula? Aku tadi cerita surga sama kau. Kau kan pasti masuk surga. Berarti abang juga tidak percaya neraka itu di luar dunia ini. Di mana? Di jalan apa? Di jalan apa neraka itu? Di jalan apa? Tanya Bang Zuma itu. Kenapa tanya saya? Di jalan apa? Alamatnya di mana neraka itu? Alamatnya, alamat. Di jalan apa? Tanya Bang Zuma. Ya di jalan apa? Kau nggak tahu neraka? Katanya neraka di dunia, kok jadi tanya saya? Oh, bilang di dunia, di mana? Di mana? Neraka itu di mana? Hah? Di mana? Tidak, maksudnya kan saya tidak percaya neraka itu di mana-mana. Yang neraka itu ya di dunia ini. Nah, itu di mana nerakanya? Selagi kita berbuat baik di dunia ini ya, nanti kita pulangnya juga ke surga, kita ke Tuhan sendiri. Entah itu surga di mana. Percaya dia surga, percaya dia ada surga. Dasar panjul. Saya percaya surga, kalau neraka saya tidak percaya. Aduh, jadi kau nggak percaya neraka nih? Nggak percaya neraka? Saya tidak percaya neraka yang tadi kamu bilang, saya tidak percaya. Iya, kalau kau nggak percaya neraka berarti kau pasti masuk surga. Mati aja lah kau sarung tabrak kereta api, kau ajak keluarga kau yang susah. Kan repot. Kau bantu keluargamu yang dia susah hidupnya. Ke bawah aja langsung surga. Tidak begitu, Bang. Jadi kalau Tuhan panggil kita ya sudah, kita kembali kepada Tuhan. Enggak aja kau. Masa jadi kau mau masuk pilih surga macam Tuhan di badanmu, enak aja kau ngomong Tuhan di badanmu, suka-suka hati kepala otak kau aja, ngarang aja kau, suka-suka hati. Iya, saya percaya Tuhan itu hidup di dalam diri saya. Iya, namanya siapa? Nama Tuhanmu, alias siapa namanya? Terserah kamu saja, terserah kau saja. Kau mau nama Tuhanmu siapa? Terserah. Jadi kalau terserah dari berdoa kau situ panggil saja, siapa? panggilnya siapa terserah. Ya kau lah, kau yang manggil Tuhanmu kok. Di situ yang bilang Tuhan itu terserah. Ya siapa nama Tuhanmu? Kalau berdoa kau manggil Tuhan siapa? Terserah situ saja. Hah? Kalau kau berdoa,
Mana? Manggil Tuhan siapa kok? Terserah bang, terserah. Tuhanmu abang aja saja. pun nggak ada kok perasaan kali kok. Tuhanmu aja nggak ada perasaan kali kau punya Tuhan. Mana ada Tuhanmu? Tadi mana pun, nah, cemana Tuhan nggak punya nama? Kan ngarang-ngarang. Cemana coba kalau kamu mau ngomong Tuhan, Dia Tuhan gitu. tidak ada Tuhan juga, yang penting kita hidup itu berbuat baik di dunia ini. Terus cuma gitu Jangan aja. melukai orang lain. Oke, kalau kau berbuat Jangan baik, membenci kau orang lain. Udah sebentar, oke Ansi. Kalau kau memang mau berbuat baik, pinjam lo uang kau 10 juta, lo 10 juta pinjam, boleh? Hah? Boleh pinjam uang kau 10 juta. Kau datang sini, Kau baik. datang ke NTT sini. Aduh, mak transfer aja lah. Tidak, Atau kau kirim atau kau kirim gift-gift di sini kalau berbuat baik. Nanti Coba kau kirim dapat gift. 10 juta itu. Iya, kau Kau kirim datang gift lah sana. kalau kau berbuat baik, kau kirim aja sini gift, coba tes. Tes lah. Untuk apa saya kirim-kirim gift itu? Tapi kau baik, Berarti berbuat kamu baik. kamu Ya, kan memberi itu kan kebaikan. Berikanlah di sini, coba kirim gift cepat. tidak, saya tidak mau memberi yang ini, yang datang saja ke NTT langsung nanti dapat 10 juta. Betul lah bang, datang saja datang. Bau, lempar piring aja lah kau nih kayak gini. Banyak kali pecah piring aku gara-gara kau. Enggak aja kau cakap. Suka-suka hati kepala otak kau aja. Semua di sini kayak mau semua keinginan kau aja mau dibawa. Ajus piring, enggak aja kau. Suruh mati nggak mau, kirim memberi nggak mau. Jadi mau apa kau? Mau enak-enak kau aja. Macam kau aja manusia seorang. Aduh. Macam nggak ada manusia lagi. Abang ini sakit. Dia Ya itulah. marah-marah ini. Iya, karena kau mah nggak aja. Iya habis piring aku di sini gara-gara kau. Coba, kau pecahkan lagi piring ini. Iya bang, Kau marah pun saja terus bang, tidak ya apa-apa. marah aku. Kau pun lucu kau. Bicara nama Tuhan kau pun nggak tahu di mana Tuhanmu. Saya itu saya terima semua bang. Iya aku nggak terima. Aku pecahkan lagi piring ini biar tahu kau. Nggak aja kau. Habis piringku nih gara-gara kau. 2 piring udah. Habis piringku 2 piring. Kalian Marah aja kau. Kalian HP-nya saja dibanting. Habis piringku udah gara-gara kau. Coba nggak ada kau dari tadi ngomong nggak jelas. Nanya Tuhan kau tadi mana pun nggak betul kau cakap. Dia suruh ke surga kau nggak mau. Kusuruh kau baik, kusuruh surga kau nggak mau, nggak terima. Kau salahkan orang. Jadi mau kau apa sekarang? Nggak. Jadi kau mau apa? Disuruh ke surga kau nggak mau. Suruh mati kau nggak mau. Abang duluan, abang duluan. Ya nggak mau. Yang kau pasti masuk surga kan kau yang mengatakan pasti masuk surga. Arang aja kau. Ditanya Tuhan kau siapa, kau berdoa pun siapa namanya nggak kau sebutkan. Tuhan kau di dalam, nggak ada nomor WA-nya, kau pandai-pandian. Dari mana kau tahu Tuhan itu datang ke tempat kau? Ada ngomong dia, aku mau masuk gitu. Ada ngomong dia Tuhan itu. Hah? Bicara dia samamu? Nggak aja kau. Suka-suka hati aja kau cakap Tuhan. Kau pikirin aja Tuhan di dalam diri kau tuh. Jadi kalau kau melakukan maksiat, Tuhanmu itu ada di situ juga. Kau melakukan maksiat, Tuhanmu juga ikut di situ. Hah? Ya. Hei, apa suara kau? Mana? Jawab, boy. Pecah lagi piringku nih gara-gara kau. Betul. Hah? Jadi kalau kau melakukan maksiat, Tuhan kau ikut maksiat. Ya kemana suara kau, weh? Tenggelam bah. Masuk sumur. Masuk sumur. Weh, masuk neraka nih udah. Habis suara kau. Waduh, masuk sumur. Dapat gift, dia dapat gift. Mana suaramu? Aduh, pusing kepala saya dengarnya. Dibenam kepala kau kan itulah kau. Tenggelam kau kan. Hah? Kupikir kau tadi masuk neraka nggak ada suaramu. Hah? Saya tidak sebut diri saya itu Tuhan, tidak. Yang hidup di Iya. dalam diri saya, roh yang di dalam diri saya ini rohnya Tuhan. Iya, oke. Rohnya Tuhan bersama dengan kau, ya kan? Iya. Iya, oke. Jadi kalau saya sudah mati, tidak ada roh kehidupan dalam Ya diri udah, saya, berarti saya kembali seandainya kepada gini. Tuhan. Begitu. Udah, seandainya. Sebentar. Itu menurut kepercayaan saya. Oke, seandainya kau berbuat maksiat, tak kau berzina, roh Tuhanmu ikut juga. Ikut. Itu roh iblis. Ya. Ada 2 roh di dalam diri manusia. Ada 2 roh iblis kepala otak kau tuh roh iblis. Tadi kau bilang nggak sebut roh iblis, roh Tuhan yang kau sebutkan. Nggak ada kau Jadi ya karena saya tidak melakukan maksiat, tidak melakukan roh Tuhanmu hal-hal di mana? yang tidak baik di dunia ini. Saat itu roh Tuhanmu kemana? Kalau kau maksiat,
Kemana dia? Tidak paham orang ini. Iya kemana? Enggak, tadi kau mengatakan roh Tuhanmu ada Ya di sudah, dalam kau lanjut dirimu. sudah. Hah? Roh Tuhanmu ada dalam dirimu. Banyak kali cakap kau babar, pecah lagi piring sama kau. Tahap apa aja kau? Hancur lagi piring nih. Tanya. Roh Tuhanmu ada dalam dirimu. Kau melakukan maksiat, roh Tuhanmu ikut. Giliran kau berbuat enak, berzina, kau bilang roh iblis. Giliran kau mau baik-baik, roh Tuhan. Suka-suka hati aja kau rubah-rubah ulah roh Tuhan kau itu. Mana yang pasti? Kemana roh Tuhanmu itu kalau maksiat? Bang, ya? Enggak, kalau kau berzina, roh Tuhanmu kemana? Kemana dia? Beli rokok? Tuhan tetap ada dalam diri saya. Saya tidak ikut berzina berarti. Seperti itu. Ikut dia berarti di situ. Ngintip. Saya Aduh, tidak hancur kali bang. Iya berarti ikut dia berzina juga. Roh Tuhanmu ikut. Hah? Saya Ikut kan tidak berzina juga. melakukan itu. Ya kalau kau melakukan itu. Itu kan kalau kamu abang bilang. Iya, jadi kau nggak pernah kayak itu. Nggak pernah melakukan gitu. Enggak lah. Nggak pernah. Berarti nggak punya apa? Nggak normal kau berarti. Berarti punya kau nggak hidup. Nggak hidup punya kau berarti. Enggak, saya enggak bikin begitu. Karena saya belum saya enggak. Jadi kalau kau berumah tangga melakukan itu sama istri? Itu bukan maksiat. Kalau dengan istri sendiri itu bukan maksiat. Jadi ikut juga bersama istrimu. Roh Tuhan itu ikut bersama istrimu. Roh Tuhan. Iya maksudnya roh Tuhan itu ikut bersama istrimu di ranjang. Oh, jadi gimana? Ikut juga? Roh Tuhanmu di ranjang ikut? Hah? Kamu orang mana kamu ini? Apa? Kenapa? Ngapain kau tanya nama aku? Kenapa digila kau tempat aku tanya? Aku nanya, roh Tuhanmu ikut juga bersama? Kasar begitu, kau orang mana kau ini? Kok kasar? Kau pecah lagi pak? Banyak kali cakap kau pecah lagi piring aku tuh. Kasar pula lagi kau banyak kali cakap. Kau ditanya roh Tuhanmu di mana? Kok kasar pula lagi kau bilang? Aku Tadi nanya saya roh tanya, Tuhanmu. saya itu awalnya tanya cuma neraka saja, penjelasan tentang neraka dan surga saja. Kenapa langsung begini? Karena kau yang mengatakan roh Tuhan tadi di dalam diri kau. Iya, itu makanya saya tanya, neraka itu seperti apa? Nggak, aku nggak tahu neraka. Kita sama-sama belum ke sana. Sekarang yang kita bahas roh Tuhan. Roh Tuhan sekarang yang kita bahas. Jadi kalau kau melakukan hubungan sama istrimu, roh Tuhanmu juga ikut. Pak, Tuhan kan sudah menciptakan manusia itu satu pasang, suami dan istri. Iya, roh Tuhanmu kan bersama denganmu. Ya kan? Tadi kau jawab itu kan? Terserah, kau mau bilang apa? Kau terserah, kau yang ngomong kok gila kau. Kau yang ngomong terserah tadi. Kamu pemikiran kamu yang itu mengatakan tentang begitu roh ya, Tuhan hal-hal itu seperti ada itu ya. bersamamu, kau yang mengatakan. Terserah abang saja. Ya kau yang mengatakan roh Tuhan ada bersamamu. Ya kan? Kau tadi yang ngomong kan? Baru roh kehidupan itu yang sekarang tidak ada bernapas ini siapa ini? Siapa? Roh Tuhan tadi yang kita bahas, roh Tuhan. Roh Tuhan itu di mana? Iya, maksudnya itu yang kita sekarang lagi bernapas lagi. Ya mulut Bicara mulut ini kau yang apa bernapas. ini? Siapa Mulut ini? kau yang bernapas. Baru itu siapa? Rohnya siapa itu? Roh siapa? Roh kau lah. Baru itu tidak punya roh. Roh dirimu lah, manusia kan punya roh. Siapa roh yang kau lah jadi. Hah? Apa? Apa kau bilang? Hei. Roh yang di dalam diri kamu itu rohnya siapa? Roh diri kita sendirilah. Siapa yang kasih itu? Walias yang ngasih sama Wak Samsul. Walias tetangga sebelah. Jual tapi dia. Kau dikasih siapa? Kau dikasih siapa? Wak Burung, Wak Labu. Siapa yang ngasih kau? Yang ngasih rokok itu? Hah? Yang ngasih rokok siapa? Wak Burung. Sama juga Walias juga sama, Tua Samsul. Siapa yang ngasih? Woi, tunggu dalam suara kau. Masuk sudah lain-lain dari ceritanya ini. Udah mengantuk lagi kau, bang. Tidak, ceritanya sudah lain-lain ini. Ceritanya bukan cerita di yang jalur-jalur tadi itu bukan sudah. Ini sudah cerita di luar jalur sudah ini. Ya,
Kau pun dibawa pun kau, aduh, yang ditanya kemana-mana, ditanya kau beli rokok di mana, kau jawab kau naik angkot. Ditanya kau naik angkot berapa, Kalau nomor abang kaki kau. jelaskan dengan baik-baik, ya tetap saya dengar. Saya dengar kalau abang menjelaskan. Udah dijelaskan, dengan baik. udah dijelaskan. Kita nggak sama-sama punya neraka. Kau nanya neraka, aku belum. Kita sama-sama belum pernah kan neraka. Kau tanya pula neraka. Kenapa percaya kalau belum pernah ke sana? Aduh, kenapa percaya? Jadi aduh mak, kenapa percaya pula lagi di rupanya? Ya Tuhan lah yang menyampaikan ada neraka untuk kalian orang-orang Kristen. Jangan sebut itu, jangan sebut. Loh, memang iyalah, memang iya kok. Kristen jangan. Pasti masuk neraka. Tidak memang apa-apa iya. lah, tidak apa-apa. Memang Biar iya, kita hati-hati kau. masuk neraka tidak apa-apa. Hati-hati kau, neraka itu nanti nggak ditebus dosa-dosa kau, bahaya kau, ngeri. Hati-hati kau. Tengok nanti dicampakkan kau ke neraka tuh, mendidih-didih badan kau. Itu neraka itu tidak ada. Yuk, kalau nggak ada mati aja kau sekarang. Kalau nggak ada mati aja sekarang kau. Kalau nggak ada, apa pula kau lama-lama? Kau sampaikan sama keluarga kau yang susah. Mati aja kalian sekarang, bunuh diri biar ke surga. Ngapain lagi hidup? Nggak aja kau. Hati-hati kau di neraka tuh. Waduh, disiksa kau, dihajar habis kau nanti. Kepala kau ditenggelamin. Waduh, gila, ngeri. Ngeri. Kau nanti waktu mati kau pertama. Ya, waktu pertama mati kau nanti, waktu dikasihan peti, datang malaikat tuh nanti tanya kau, Ansi, sini kau. Siapa yang ngajarkan kau mati pakai peti? Ini penjelasannya abang ini tidak masuk di akal ini penjelasan. Kayak gitulah. Kayak gitulah memang. Itu memang ada ada kayak gitu memang. Udah kenyataan. Aku pernah mimpi orang. Sudah. Aku pernah mimpi orang mati dari Kristen, pernah gitu katanya. Enggak, tolong dia. Toko, pernah orang Kristen mati, dia dimimpikannya, Stephen, tolong bilangkan sama orang tuh aku disiksa di sini. Loh, lari dia. Takut dia cerita negara. Takut dia. Cerita negara, neraka takut. Takut cerita neraka. Oten paling takut masuk neraka. Oten kalau cerita negara lari. Mesera kau. Oten kalau cerita neraka langsung lari. Sera, enggak aja buat sakit kepala aja cakap sama Oten nih. Lari. Udah Blender, saya permisi dulu ya. Oke, Pak Kiai. Semuanya, semua teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Berhazik, monitor, Berhazik, ya monitor, ya, buka lagi mute-nya, Islam Kristen, Berhazik, Islam. Oh ya, Islam kok lemas. Assalamualaikum lah bos. Waalaikumsalam. Ya apanya main hidup mute. Turun ya. Boy. Monitor. Boy monitor. Boy. Monitor boy. Aduh mah nek. Oi. Blender. Oi. Itu tadi kamu sempat kasih di papan informasi si Juma nantang semua orang Kristen ya? Dia lantam kali kau. Berdua aku sama Bang Juma nantang semua Kristen. Kenapa baru sekarang kau timbul? Dari tadi kutunggu-tunggu kau. Bacot kali kau. Udah gini saja. Apa? Semua yang lain turun biar saya dengan Juma yang berdiskusi gimana? Kepala otak kau tuh dikubucakan piring kau. Nggak usah kayak gitu-gitu kau. Biasa aja kau macam lebar kali kau. Tadi katanya nantang. Nomor kau aja. Ya udah, ini tadi dua lawan 1. 2 lawan 7. Enggak aja kau. Gini saja. Udah sekarang aja. Sekarang semua diam kau. Jangan udah mulai aja kau. Mau nggak dia one by one? Gak usah framing kau. Udah mulai aja, mulai. Hah? Mulai aja sekarang, gak usah framing. Oke, jadi sama siapa ini saya bernarasi? Ya udah silakan lah. Ya sama siapa dulu? Sama Wak Samsul.
Iya. Yang nantang tadi itu si Juma katanya. Udah banyak acot kau. Udah bicara apa kan? mau? Juma nggak mau. Udah langsung sama saya. udah mulai. Nah, kalian boleh dengerin istirahat. ya, Datang sama teman-teman gua. ya. Makanya Mandi, saya sama Bang sudah Andi. bilang itu si Juma itu kalau ngomong cuma congor. Udah, nggak usah. Udah sama Bang Adi mulai bicara kau Cuma udah. congor doang. Kau bisa diskusi Terus nggak? ketika Berserak. Dimeo. Nggak ada ilmunya naik. Panasan. Ya orang ngomong pakai congor lah, lu ngomong pakai kentut. Banyak Lu naik kali sini, kita mau tapi dengan catatan pandai bahasa Indonesia. Kau menguasai ilmu apa dulu gitu loh. Konsep ketuhanan, proses pewahyuan, membaca original teks, gitu. Apa yang kau kuasai gitu loh. Ngomong aja kayak kentut disimpan dalam botol baru dibuka. Fernando, malam. Fernando, Nando, monitor. Nehe, nggak ada berubah kau nehe ya. Macam banyak kali gaya kau, macam udah hebat kali kau. Kau aja mencakap berserak. Ya mama. Malaikat hitam ini tidur. Malaikat kok tidur? Sekali ngoroknya, Pak. Giliran Mbak Nyimak udah istirahat, baru dia naik mau. Oh iya. Dari tadi kayak kalau mau gitu loh. Padahal dia nengok tadi tuh. Orang kalau di Makassar itu sekarang udah 3:30 coy. Baru mau diskusi 3:30. Siapa mau diskusi 3:30 subuh? Iya. Dari jam-jam 8, jam 9 kan masih seger-segernya tuh. Pengumuman bang, dari pagi bang udah kuumumkan semua. Hotel ini memang banyak kali gaya, framing aja kerjanya. Pada panik dia. Abral. Belum salam. Tes. Ya, silakan bang. Sampaikan. Tanya dulu kolong KTP-nya. Islam Kristen bang. Islam saya bang. Oh. Ada yang mau sampaikan bang? Ya saya jawab. Pertanyaan gitu sebenarnya bang, bukannya saya nggak mau jawab. Tapi karena pertanyaanmu itu kan merupakan pertanyaan memang yang harus dijawab. Jadi jawabannya itu merupakan suatu tanggapan dari sebuah pertanyaan kan gitu bang. Ya itulah rencana pertanyaan Anda itu kan memang perlu dijawab. Ya pertanyaan memang harus ditanyakan bang. Kalau nggak ditanyakan kan bukan pertanyaan. Kira-kira begitu jawabannya atas pertanyaan Anda bang. Makasih ya. Ya udah, silakan bertanya. Silakan menjawab bang. Diisi bang pakai pulpen. Kedua katanya jawab bang. Bener nggak denger tuh. Pertanyaan keduanya bagaimana cara memperbanyak saudara? Ya. Kalau ingin memperbanyak saudara, sering-seringlah ngobrol sama saudara-saudara. Karena kalau Anda menjauh dari saudara-saudara, Anda tidak mempunyai saudara gitu loh. Jadi sering-seringlah bergaul sama saudara-saudara. Karena saudara-saudara itu adalah saudara-saudara Anda sendiri kan gitu. Ya, jangan menjauhi saudara-saudara agar banyak saudara-saudara. Oke? Ya, kasih. Itu pertanyaan sama kedua. saudara ya. Iya, betul. Sampaikan sama saudara. Udah, Bang Abral. Udah puas dijawab dengan ya. Jawabannya. Dua pertanyaan dijawab loh. Udah puas dengan jawabannya. Oke, Bang. Iya. Kita. Puas.
Puas dia. Masa Allah puas dia. Iya udah keren bang, keren, puas ya jawabannya bang ya. Sesuai keinginan ya bang. Ini cekodam sini, cekodam ya, cekodam. Cekodam. Oke bang. Oke. Ya, assalamualaikum bang. Salam. Masuk akal dia kata. Masuk akal dia. Diterima ya. Maaf ya bang, daripada ngantuk bang maaf. Nandong monitor. Nandong. Rani Ran. Ya. Yuk. Ya, Islam Kristen bang. Saya Islam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada keluhan bang? Ya bukan keluh atau apa, tapi bagi saya al-Islamu rahmatan lil alamin. Setuju bang, masya Allah. Jadi ya pribadi saya, kita tidak usahlah terlalu menjelek-jelekkan agama yang lain gitu. Memang ada yang menjelekkan bang? Ya istilahnya itu ya, saya banyak baca di komen gitu kan, ada yang bilang itu babi, dia ini dia itu kan, itu kan menjelek-jelek. Anda turun aja di, kalau begitu Anda turun aja di komen, di bawah komen-komen juga ya bang ya. Iya maaf sebentar, saya mau jelaskan aja. Nggak usah dijelaskan, orang udah jelas kok. Ya udah berarti ya udah jelas aja bang. pesan. Apa lagi mau dijelaskan, abang udah jelasin. Ya kalau saya di komen itu ya sibuk mereka itu selalu membela diri atau apa itu kan. Ya udah di komen-komen aja di bawah ya bang ya. Ya saya keluar aja lah. Ya oke, makasih bang. Cuma mau mengingatkan itu. Yang makasih lain bang. Telah mengingatkan bang, makasih. Ya, Hamas, Juminten. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Biasanya kalau gini cuma keluhan doang nih. Gimana Pak Mas? Ada keluhan? Enggak ada. Gimana? Udah sembuh dari segala macam. Kemarin kalau keseleo kaki kiri bang, gimana? Udah sembuh? Makanya abang kalau jalan hati-hati bang. Jangan lain pikiran, lain kaki kemana, jadi keseleo. Tapi sudah sembuh ya bang. Alhamdulillah kalau udah membaik. Dan kuncur ya bang, dan kuncur obatnya. Oke bang Amas, udah bang ya. Kasih ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada suaranya, cuma ada. Juminten, monitor. Aduh ada. Dari Malaysia nih. Bunda. Pakcik. Waalaikumsalam. Selamat kenal semuanya ya. Kecil kali suaranya bang. Kegedean, kecilin dikit. Ya, sekarang kecil nggak? Masih kecil nggak? Boleh dengar? Kecil masih. Berapa ringgit? Enggak, boleh dengar suara saya. Kecil. Saya cuma minta pendapatnya para guru-guru di atas ini soal Gus Miftah sekarang yang. Gue nggak tanggung jawab ya, gue nggak denger. Kecil kali suaranya, kecil. Kecil kali suaranya. Saya cuma mau minta pendapat guru-guru yang ada di atas ini soal Gus Miftah. Bang, kecil kali suaranya bang. Iya. Kecil kali. Saya hanya meminta pendapat dari guru-guru yang di atas Komang ini soal Gus Miftah. Oh, itu nanti aja bang pendapatnya bang. Kan sudah selesai masalahnya bang, ya kan? Tengah campur ke situ ya bang. Oh, ya. Oke.
oke. Jadi baru bang ya. Alhamdulillah beliau sehat walafiat gitu loh. Kemarin saya nggak telepon sama beliau sehat alhamdulillah. Itu bang jawabannya. Ya, Ragil Jenderal monitor. Ragil, Dayat monitor. Assalamualaikum. Salam. Ya bang. Anda sampaikan bang? Enggak, cuman elemen semua guru-guru yang di atas. Oh iya. Semuanya, Bang ya. Bang Andi, Bang Suma, Bang Blender, semuanya dah. Salam sehat Siap, selalu. Bang. Siap. Sehat selalu bang ya. Siap. Saling doa ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjual meter. Meteran. Halo. Ya. Halo. Ya. Islam Kristen. Islam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan bang? Kapan kita main bola? Besok bang, besok sama apa? Ampun, udah ya. Assalamualaikum. Salam. Main bola. Banyak bang. Ya silakan. Menyangkut Yahudi bang. Kita kan menyembah Tuhan yang sama nih bang. Aku ingin jawabannya aja soalnya pernah jumpa juga. Kok Tuhan yang sama? Enggak lah bang. Oh, Kita nggak berbeda ya? menemukan beda konsep ketuhanannya sama, tapi Oh tidak iya, Tuhan konsep yang ketuhanan, iya betul. Soalnya saya pernah diajukan ditanya-tanya oleh Oten seperti itulah. Jadi ya hampir semuanya bang, hampir kebebuk juga lah memang. Itu kenapa mereka bisa putus gitu bang? Padahal di kitab mereka kan udah dijelaskan akan ada nabi penutup gitu loh. Ya namanya mereka menolak kebenaran bang, udah dikatakan dalam Al-Quran. Mereka itu menolak kebenaran. Siap bang. Nanya itu aja sih bang. Oke bang. Oke. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam semua. Ruslana monitor. Assalamualaikum. Salam. Ada yang mau disampaikan bang? Itu yang entrot itu di Amsal berapa ya? Bender. Makan. Janganlah sambil makan bos ngomongnya. Hargailah di atas. Minta naik. Hargailah di atas bosku. Oten nggak ada yang berani naik Oten. Jadi teman-teman sekali lagi kita sampaikan ya. Tadi kita sudah menantang buat Oten ini, satu pun nggak ada yang berani naik. Sudah kita tunggu untuk dikeroyok. Selama ini pihak mereka mengatakan Islam takut ditanya. Monitor. Mak batu. Monitor bang. Aduh mak batu anaknya bah. Samsung nggak mau jambak. Ya, Eka Mulyadi. Dari tadi kita menunggu teman-teman ya, sudah kita buktikan. Pertama, dari pagi saya sudah buat VT dan ternyata VT-nya itu kena report, kena pelanggaran. Masih undangan saja sudah jantungan Oten. Di tag ke Oten semua. Waduh. Aduh. Di tag ke Oten semua, baru diterbitkan sudah kena pelanggaran.
Artinya sudah kena mental mereka, bos. Ya, pihak Kristen. Jadi kalian semua saudara-saudaraku, jangan lagi ke komal-komal Kristen. Untuk apa kalian tonton pengecut sana? Untuk apa kalian tonton? Nggak usah lagi stay di sana. Kita sudah tantang mereka. Kita ingin membuktikan kepada mereka yang selama ini mereka mengatakan kalau Islam tidak bisa menjawab, Islam main keroyok, Islam macam lah. Ternyata apa yang mereka sampaikan itu ketampol untuk mereka sendiri, ya. Apa yang mereka sampaikan itu ketampol untuk mereka sendiri. Islam itu kebenarannya jelas, datanya jelas. Artinya mereka takut. Berarti mereka itu hanya bukan membela iman, tapi mencari koin. Jelas ya? Koin ya. Jadi apapun narasi-narasinya, apapun narasi dari mereka, typing mereka, omongan mereka, nggak perlu lagi dipercaya. Nggak perlu lagi kalian percaya, jauhkan saja komal itu. Kalaupun tetap kalian di situ juga standby di situ, dosa kalian yang tanggung. Yang penting kita sebagai umat Islam yang sudah mengetahui, kita sampaikan. Tugas kita menyampaikan, tanggung jawab kita sudah selesai. Masalah kalian mau di sana juga silakan, itu urusan kalian. Kita sudah buktikan, nggak ada nyali waktu itu. Nggak ada nyali, menang di kandang pun keroyok. Udahlah di kandang keroyok pula lagi tuh. Udah masuk udah kita serang kandang mereka, nggak berani juga, tantrum. Jadi cumanya taunya gitu aja, keluar di kandang. Jadi kalau ada yang mualaf, maunya berpikir gini, ya ini umat Islam, ini masalah agama sensitif. Umat Islam kok berani kali membahas kitab aku kan? Kalau orang yang mendengar, orang Kristen. Nah kebanyakan sekarang ini yang banyak mualaf itu dari pihak remaja ya teman-teman ya. Dari pihak remaja banyak mualaf. Karena apa? Kalau yang tua-tua itu udah alot, udah payah itu doktrinnya. Kalau yang masih remaja ini, karena memang didoktrin kebencian dari kecil, didoktrin kebencian, benci terhadap Islam, Islam agama teroris, Islam agama cabul, macam lah. Itulah doktrin mereka. Dan terbukti, STT Nias itu di gereja terbukti, sangat terbukti. Mereka mengatakan kita agama itu, tapi ketampol cuma kepada mereka sendiri. Dan sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan di Al-Quran ada ayat cabul, tapi di Bible mereka banyak. Cando ang tapus, cando, monitor, cando. Iya, itu ya kayak gitu. Mikana itu lagi, coba kalian bayangkan lah ya, kita nama Allah itu, nama Allah ada di Bible mereka. Jadi kalaupun ada yang mualaf ya, ternyata setelah mereka bergaul kepada teman-teman yang Islam, tidak seperti yang dia dapatkan doktrinnya dari pihak keluarganya. Tidak seperti itu. Ternyata berbeda. Akhirnya mereka mendapatkan kebenaran. Sampai di sini diperhatikan, disimak dulu, disimak. Oh, kok beda ya? Kok kenapa ya umat Kristen gak ada yang berani naik? Kenapa Kristen gak ada yang berani naik? Kenapa Kristen gak ada yang bisa bantah ketika dia menyimak di bawah? Ada apa ini? Sedangkan dia nggak paham kitab dan dia berharap pendeta yang naik kemari, tapi pendeta satu pun nggak ada yang berani naik. Nggak ada yang berani naik, satu pendeta pun, ya kan? Nah ini jadi jelas, sangat jelas. Mereka itu memang bukan membela iman, tapi mencari koin. Yang katanya mereka selalu menyampaikan kalah diskusi melapor. Wah, kita tantang bos diskusi sini. Jadi yang kalah itu siapa? Mereka. Ya, Waalaikumsalam, calon gubernur. Siap bang, izin bang mau nanya aja, nanti langsung turunin lagi setelah nanya. Ini calon gubernur mana bang nih? Hah? Calon gubernur mana nih? Profil aja bang. Iya. Oke, bang izin mau nanya ya. Kalau saya dengar, misalkan dari Islam ke Kristen, itu kan dia dibaptis, terus diciprat-cipratin air begitu bang. Pertanyaan saya, apakah itu memang diatur dalam Injilnya gitu bang? Itu aja yang Bible bang, bukan Injil, Bible. Oh atau di Bible-nya. Makasih bang. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nggak ngerti lah aku bang kalau itu bang, tahapannya itu. Kan? Tahap apa namanya dibaptis, entah kapan nih baptis. Pening kita bang, pening lah bang kalau itu bang. Tanya hotel lah, sakit kepala aku bang kalau mikir itu bang. Enggak, aku cuma iseng aja bang nanya. Jadi baptis udah kayak ikan basah jadinya bang, ciprat-cipratin air. Iya, yang pasti bang, nggak usah kan keciprat itu tuh ajaran bang. Yang pasti Tuhan dulu yang penting ya kan. Emang Tuhan itu kan gitu aja. Emang mereka punya Tuhan, emang Tuhannya ada itu aja. Kalau masalah itu mungkin ajaran bang, tapi yang pasti ketuhanan lah yang penting ya kan. Siap bang. Nah itu dulu, kalau Tuhan yang nggak jelas ngapain, berarti kalau dari atasnya sudah nggak benar, di bawah juga nggak benar bang, gitulah. Iya benar. Ya kan? Cocok banget bang. Cocok kan? Bang, setuju. Tuhan yang dulu yang penting, benarkah Yesus Tuhan? Karena tidak ada bukti di Bible, nggak ada bukti, fakta historinya juga nggak ada bukti. Tadi kita dengar di sana bahwasanya mereka tidak kenal Kristen, jadi dari mana coba? Pening lah kita bang, salib juga nggak ada di sana, sejarahnya nggak ada, nggak ada, bukti otentiknya nggak ada, bukti tertulis nggak ada, cuman mau dibilang, pening lah kita kan? Iya betul. Nah itulah jadi di atasnya dulu bang, kalau di atasnya nggak ada, ke bawahnya udah berserak itu, cocok? Iya betul. Oke. Setuju bang, Setuju bang? Iya bang. Oke di bawah. Iya bang, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang Utara, monitor. Bintang. Iya loh. Ya. Islam Kristen. Batak. Marga. Semua orang. 5 juta. 5 juta. Aduh mah juntak. Aduh. 5 juntak. Doh juntak naik. Silakan. Marga ho. Ada yang bertanya bang? Layak marga apa? Marga apa? Margarin aja udah. Apa yang bertanya bang? Kok margarin? Ada marga udah lanjut. Enggak, tenang aja, enggak ku geruduk, tenang aja. Siapa pula mau geruduk? Ku campakkan aja di sini. Kenapa kalau mau geruduk? Enggak aja. Masa berita marga? Agama lah, agama. Iya kan, kalau Kristen orang kan, ya marga dulu. Nanti kita berdebat, kita padahal satu marga kan gak enak, jelek kan di mata orang kan. Gitu. Iyalah kalau ya. Rupanya agama membawa marga gitu juga agama. Loh, walaupun agama kita beda ya, marga itu tetap apa? Adat itu tetap harus jalan gitu loh. Adat ya, berarti lebih condong adat daripada agama ya bang? Loh, gimana sih? Enggak, maksudku begini, di ajaran abang itu lebih condong kepada adat daripada agama gitu. Dua-duanya. Contoh, kan contoh adat tidak dibolehkan. Dua-duanya disatukan. Hah? Dua-duanya disatukan antara agama dengan adat. Antara agama dengan adat. Kan seperti yang aku bilang tadi, walaupun agama beda-beda kan adat itu tetap harus berjalan, margamu pun tetap juga harus kau pakai. Oh, jadi tidak dua hal yang berbeda enggak? Ya beda lah. Beda. Iya. Cuma junta ya. Iyalah kemarin sini cuma junta juga. Tuan abang siapa nih abang? Pasti tuan. Iya, kau marga apa? Jangan dulu langsung ke tuan dulu. Kau marga apa? Enggak ada margaku Jawaku. Oh, bilanglah dari tadi ke. Berarti kau bukan orang Batak kan? Oh, gitu kan enak. Harus panjang-panjang kita ngomong. Nanti kalau jadi aslinya dari mana? Dari Medan, aku Medan. Oh, Medan. Tapi kayak Batak ya logonya ya. Jangan mentang-mentang kau udah muslim jadi kau ikuti berdusta dalam 3 hal. Kalau kami sebentar. Dengar dulu. Oke, kita mulai. Kalau ajaran Islam jangan lari-larikan dulu. Ku dengar dulu. Iya, udah nggak apa-apa. Ini tentang berdusta, Ku ikutin tentang berdusta. Oke. Ya. Kalau kami di Islam ya, berdusta, apabila kami lakukan berdusta, berbohong segala macam apapun itu semuanya ada ganjarannya.
Paham ya? Kau berdusta ada ganjarannya, kau melakukan kebaikan ada ganjarannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu konsep di Islam. Yang namanya berdusta itu baik nggak? Ya nggak baik lah, tapi aku sendiri menanggungnya. Itu tahu. Oke, baik. Nah, ketika aku melakukan dusta, berarti aku menerima resikonya. Aku berarti menerima ganjarannya. Udah. Itu aja. Tapi nggak baik, aku kan? Ya iyalah, artinya kan ku terima ganjarannya itu. Alah iya. Kalau ya oke. Nah sekarang kalau di kalian berdusta nggak berdusta, maksiat segala macam, tetap masuk surga. Enak kali kalian ya. Oh no. Kalau di kami Kristen, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Di luar dari itu Kalau kejahatan. Oke, kalau berbuat keburukan, berdusta, maksiat, itu kayak mana? Gak ada kita diajarkan berdusta, berbohong, gak ada kita mau berbohong. Ya kalau melakukan kemaksiatan contoh. Yang namanya berbohong ya tetap berbohong. Ya iya, kalau melakukan Nggak ada kebohongan. berbohong kebaikan. Berbohong kayak gitu. Kalau kebaikan. berbohong? Berbohong kayak gitu kebaikan. Sanksinya apa? Kalau berbohong sanksinya apa? Dia berdosa. Ya berdosa, tapi dosa sudah ditebus. Ya tetapi kan bukan berarti seenaknya juga dong. Ya iya, apabila melakukan itu. Nanti kalau kita melakukan dosa itu kan bukan berarti kita bukan mengikuti ajaran Kristus kan? Kasihlah musuhmu. Iya, Kalau ini iya kita katakan manusia. iya, kalau tidak katakan tidak. Kita manusia tidak luput daripada dosa, ya. Mungkin kita lebih banyak dosa daripada kebaikan. Manusia ini, kalau ditanya ya fakta yang terjadi, lebih banyak kita melakukan dosa daripada kebaikan. Itu nggak usah dipungkirin, benar nggak? Tapi bukan lebih Bener nggak banyak tuh? sebenarnya. Imbang saya Iya. melihatnya impas. Ya imbang, oke. Nah kalian itu ketika imbang banyak dosanya itu kayak mana? Sedangkan dosa ditebus masuk surga. Iya, walaupun gitu kan tetap kita harus berbuat baik juga. Nah, makanya di kalian itu paling banyak buat dosa. Paling banyak buat maksiat. Udah bebas ya kan? Ditebus dosa. Mau apa aja boleh kan? Iya. Tapi kan walaupun seperti itu kan, sebagai kita pengikut Kristus, jadi kita harus mengikuti ajarannya juga gitu loh. Berarti benar yang dikatakan pendeta Iya, Mel katakan Atok iya, itu. kalau tidak katakan tidak. Di luar dari itu adalah kejahatan. Nah, benar, berarti apa yang apa yang dikatakan seperti engkau mengasihi. Iya, benar. Sebentar. Berarti apa yang dikatakan pendeta Mel Atok itu benar. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Ah, ya kan? Kata siapa itu? Pendeta Mel Atok, pendeta. Nggak tahu aku di mana. Kita nggak usah bawa orang di sini. Ya iya, ini pendeta siapa itu? Dia mengatakan karena dia yang paham. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Nah artinya apa? Kebejatan moral terjadi karena dosa-dosa sudah ditebus, bebas melakukan apa saja, mati masuk surga. Enak kali gitu kan? Ya kan? Ya kan itu kan nasihat. Dia kan menasihati, memberikan Siapa saran. menasihatin? Ya faktanya apa yang terjadi? Benar. Kenapa? Iya, Ya Kristus. itu kan benar itu kan posisinya lagi berkhotbah. Iya berkorban. Kenapa dia pendeta mengatakan gitu? Karena dia rasakan, karena dia yang mengetahui. Kalau nggak mana berani ngomong. Supaya nggak dilakukan itu. Loh, ya iya. Artinya selama ini yang dia lihat benar seperti itu. Bukan masa Kebejatan benar. moral. Itu khotbah supaya jemaat Contoh baik. tidak melakukan yang Oke. seperti itu, kawan. Oke, kita buktikan. Contoh, ketika Margaro. aduh mak jang selolah. Enggak belum benar soalnya. Nggak ada margaku. Udah. Namamu Stephen Emmanuel. Setahu aku mana ada. Itu biasanya nama orang Batak itu Stephen Emmanuel. Iya, ini Stephen Emmanuel dulu ini. Itu zaman dulu. Ya. Jadi begini, Stephen Emmanuel dari apa? Jadi tentang itu tadi. Apa namanya? Mana ada nama dari Jawa Stephen Emmanuel? Apalagi dari Arab Saudi. Nama asliku itu apa namanya, stempel namanya, makanya dibuat stempel Immanuel, stempel namaku. Nah itulah kau berbohong ke dalam 3 hal. Kenapa harus kenapa? Kalau kan enggak ada lah, nanti kalau pemarga nanti aduh mak gara-gara satu marga serba salah.
Nanti kalau marga nanti sebelum alah gara-gara marga nggak mau ngegas katanya. Ayolah gas terus. Ya nggak boleh, nggak bisa gitu kawan, nggak bisa kita. Ya iyalah kalau nggak cocok cuman kita bantah lah kan. Nanti aku sebut marga lah karena semarga kita turun laku kan nggak gitu ya kan. Enggak. Ya kalau semarga ya jangan kita debatkan gitu loh, ngomong bagus-bagus. Kan betul kan, betul lah. Karena marga itu tidak bisa menjamin kita masuk surga kalau di ajaran kami kan gitu. Bukan marga yang berdasarkan. Nah udah, iman sekarang. Apakah marga bersatu dengan iman? Kan tidak. Tapi kan walaupun agama kita beda, adat itu juga harus berjalan kawan. Ya adat berjalan kalau ada toleransi. Maksudnya gini loh, jangan giliran kita lagi butuh apa-apa kita pakai itu marga kan. Ya ini kan kita bukan bicara apakah sambung marga dengan iman, kan beda kan? Iya beda. Tapi kan namanya ada Batak gitu kan, marga itu juga walaupun agama beberapa kali dibilangin. Kalau walaupun agama beda tetap juga marga itu harus berlaku kan gitu. Ya berlaku, oke. Kalaupun berlaku akhirnya tidak ada perdebatan. Iya kita nggak berdebat kalau satu marga, kita nanti nggak usah berdebat ya. Nggak kamu nanya bagus-bagus, saya menjawab, saya nanya bagus-bagus, kamu juga menjawab bagus-bagus, jangan sampai berkelahi. Sebenarnya gini. Sebenarnya kalaupun satu marga lebih identik sebenarnya harus berdebat karena kita berbeda iman, kita saling-saling mengajak agar kita sama-sama masuk surga, ya kan? Janganlah nanti nggak enak nanti. Kok loh? Karena kita karena dari Jawa juga udah paham loh. Biasanya kalau satu marga itu kan keluarga, abang adik, kok berdebat mereka? Kok nggak sekarang kok nggak akrab gitu? Tapi kan beda iman. Iya benar. Ya tapi kan adat itu loh, satu marga. Sekarang juga udah paham itu. Baik, kalau memang kita satu marga, kita lebih prioritaskan kepada satu marga untuk mengajak gimana kebenaran kita satu marga, orang belum kau kasih tahu margamu, marga apa? Ya kalau seandainya satu marga beda iman, gimana? Ya nggak apa-apa, kita ngomong bagus-bagus, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting jangan ada perselisihan di antara kita ya kan. Iman itu adalah pikiran. Ini bahas marga semana ini aku pening aku. Iya, yang namanya orang Batak itu lek kan. Ya kalau ketemu kita sama orang Batak ya kita yang pertama kan kita tanya marganya dulu kan, bukan langsung apa agamamu kan, nggak langsung gitu kan. Iya. Nah, Itu adalah pikiran. masa kita ketemu sama orang Batak apa agamamu? Ya kan aku fanatik di situ dong kalau aku tanya langsung agamanya. Marganya dulu baru. Ngerti arti iman. Tetap pikiran. Iman dulu yang kita bahas. Kalau marga kan nanti iman dulu kita bahas. Karena iman itu membedakan, ya kan? Iya. Marga. Udah berapa kali aku bilang sama Laik, yang namanya sama-sama orang Batak itu kalau ketemu kan yang ditanya itu kan marganya dulu, bukan imannya dulu. Imanmu apa? Agamamu apa? Enggak kayak gitu. Marga dulu, marga apa, Lek? Oh, marga ini. Oh. Gitu dong. Ya, marga. Ya. Apa ya? apa Mandeling jangan berbohong dalam tiga hal. Jangan takia. Udah jadi cemana? Bilang gak ada marga cemana? Nggak percaya? Cemana mau dibilang? Coba tanya ini si Ansi tadi marga Batak juga nih. Kalor. Ansi. Monitor. Ansi. Lanjut bang. Nah si Ansi ini Kristen, katanya Tuhannya di dalam dirinya. Aku pening nengok si Ansi ini. Masa Tuhan di dalam dirinya, ya kan? Lanjut saja bang, lanjut saja. Saya bukan bilang begitu, lanjut saja. Saya mau dengar saja. Begini ya teman-temanku ya, begini sebentar ya. Kita ada di sini semuanya kita pasti mati, ya. Semua manusia itu pasti mati, tidak ada satupun yang nggak mati. Oke? Nah, kita di dalam bernegara ini, memiliki agama, punya Tuhan masing-masing setiap agama, ya. Ada 5 yang kita ketahuin, Yahudi, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, oke? Yang kita ketahuin saat ini ya. Nah, semua masing-masing punya iman masing-masing dalam agamanya, punya Tuhan masing-masing. Nah, apakah mungkin Tuhan yang 5 pencipta langit dan bumi ini? Apakah pencipta langit dan bumi, apa mungkin kelima-limanya ini? Coba jawab dulu. Hah? Menurut abang Tuhannya berapa? Dari berapa? Ini kan sekarang kita yang kita tahu di sini di dunia,
Tunggu dulu, yang kita ketahui di dunia ini ada 5 agama. Setiap agama memiliki Tuhan masing-masing. Yahudi Tuhannya, Hindu Tuhannya, Buddha, kan gitu. Adat juga banyak ya kan? Ya ini yang kita ketahui dulu lah ini, yang 5 ini. Oke, nah apakah pencipta langit dan bumi ini, semuanya ini, kelima-limanya ini? Tuhan Yesus. Tunggu dulu, apakah gak usah dulu tanya agama masing-masing dulu. Kalau ku tanya samamu pasti Tuhanmu, kau tanya sama aku Tuhanku. Ku tanya sama Hindu Tuhan Hindu, ku tanya sama Buddha Tuhanku, kan begitu. Nah sekarang ku tanya dulu, apakah pencipta langit dan bumi ini 5 Tuhannya? Kira-kira gimana? Mungkin yang menciptakan Jawa Timur Buddha, yang menciptakan Jawa Tengah Hindu. Lah enggak, sekarang pencipta langit dan bumi inilah semua. Jadi yang dikatakan ketuhanan yang sekarang gini, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Artinya apa itu? Apa arti ketuhanan yang Maha Esa? Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tahu nggak artinya? Terus? Esa itu tahu nggak? Tunggal ya, satu ya. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan banyaknya Tuhan di dunia ini, tetapi cuma satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Pencipta langit dan bumi ini, ya kan? Itu Tuhannya cuma siapa satu. yang benar? Nah, disinilah perlunya kita berdiskusi. Kita cari tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya ini. Kita nanti tahunya kalau mati baru tahu kan. Tapi jangan sampai gitu. Ya di mana itu tertulis pertama, ya itulah mungkin yang menciptakan. Loh enggak, sekarang sesuai Pancasila ya kan. Cuma satu Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Siapakah di antara satu itu? Apakah Tuhan Yahudi, Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, Tuhan Kristen, apa Tuhan Islam? Kan begini kan? Nah kalau ku tanya sama Leku ini, Bintang Utara, Leku, siapakah pencipta langit dan bumi ini Tuhannya? Siapa tahu satu marga kita, makanya kasih tahu dulu margamu. Jangan langsung lay-lay. Alah. Yo, jawab dulu marganya apa dulu? Itu abang tanya. Kok marga kau nanti satu sampai nanti itu satu marga lagi. Sregar. Tidak enak kalau ketemu ini. Sregar. Iya, nggak ada hubungan apa-apa kita. Berarti perselatan kok ya. Oke, dunia perselatan gas terus. Dah, jadi kan gitu. Kalau kutanya sama Lejunta. Oke, kalau kutanya sama Lejunta, kira-kira siapakah Tuhan itu? Oh, Tuhan kami lah. Pasti Leku bilang gitu kan? Pasti itu kan? Nah, kutanya juga sama Yahudi, siapa Tuhan? Oh, Tuhan kami. Kutanya sama Hindu, Tuhan kami. Loh, ini kalau semuanya mengaku Tuhan, tapi Tuhan cuma satu. Nah, disinilah sekarang kita uji sesuai dengan data. Karena sama seperti di pengadilan itu harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti tidak bisa menjadi acuan, tidak bisa jadi persidangan, kan begitu. Nah, dari manakah bukti-buktinya? Dari mana? Dari kitab masing-masing. Karena setiap agama memiliki kitab masing-masing. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Nah, setiap agama memiliki kitab masing-masing. Dari situlah kita mengetahui Tuhan ajaran setiap agama. Ya kan? Nah, sekarang gini. Nama Tuhan itu siapa sebenarnya? Tunggu dulu. Ini Tuhan itu satu. Tunggu dulu. Tapi Tuhan ini cuma satu, pencipta langit ini. Iya, namanya siapa? Dua tuh. Nanti dulu. Itu nanti dulu. Ya, nanti dulu itu kita bahas ke situ. Oke. Nah, seandainya Tuhannya Yahudi yang benar, seandainya kita yang tidak mengimanin Buddha, Hindu, Kristen, Islam, tidak mengimani Tuhan Yahudi, ketika kita mati pasti kita masuk neraka, ya kan? Karena tidak mengimanin. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat? Sepakat saja. Sepakat. Sepakat saja. Oke. Seandainya Tuhannya Buddha yang benar, ternyata yang benar, kita Yahudi, Hindu, Islam, Kristen tidak mengimani Tuhannya Buddha, mati masuk neraka. Sepakat? Bang, kalau dari sepakat dulu. Agama itu, jangan dulu. Bagi saya, kalau agama apapun, kalau dia itu mengajarkan kebaikan,
Jangan ke situ dulu, jangan, karena kita tidak mengimani Tuhan mereka. Cemana kita mau masuk surga? Kau pun ngarang aja. Janganlah, kita kan yang pertama iman dulu, percaya dengan Tuhan dulu. Itu dasarnya. Ya sedangkan misalkan Tuhannya Buddha, Tuhan yang sebenarnya, kita kan nggak percaya sama Tuhan Buddha. Cemana kita mau masuk surga? Nggak aja. Itu dulu dasarnya lah, iman dulu lah. Jangan kebaikan-kebaikan saja, kebaikan tapi kalau nggak menurut yakin yang bakalan masuk surga ini Hindu, Buddha sama Kristen ini kayaknya nih. loh enggak ya. Sekarang kan nggak usah ke situ dulu, nggak usah. Nah sekarang gini, seandainya Tuhan, kita sama-sama, kita secara umum aja, kita nggak ada berpihak. Ini kita belum bicara Tuhan kalian benar, belum bicara agama masing-masing. Ini secara umum, biar sadar kalian secara umum. Seandainya Tuhannya Kristen benar, kami semua tidak mengimani, maka akan masuk neraka. Kebayang nggak neraka tuh kayak mana? Kekal selamanya. Kebayang nggak neraka tuh? Kekal selama-lamanya. Hidup yang kekal itu setelah kematian. Bener nggak? Sepakat nggak? Hidup yang kekal itu setelah kematian. Di dunia hanya sementara. Kekal itu setelah mati. Sepakat? Sepakat sampai di sini? Sepakat? Tapi kita masuk surga, bukan masuk neraka. Tanya dulu sepakat enggak? Sepakat enggak? Sepakat enggak dulu? Jangan ke sana dulu. Aku enggak bicara kau perasaan masuk surga. Jangan dulu ke situ-situ. Sepakat enggak? Sepakat enggak? Jangan kau bawa iman kau dulu, doktrin jangan kau bawa. Coba kau renungkan. Ya. Hidup kau bising kali, kau asal mau diskusi selalu bawa parang kau kolor. Kalau mari. Jadi kalau Tuhan kita itu mengajarkan kita itu kebaikan. Hidup yang kekal itu setelah kematian. Nah, pikirkan, coba bayangkan, renungkan sekarang. Cerita sana, cerita sini. Tunggu dulu, kau diam dulu lah. Nanti kau kuturunkan. Nggak bisa diskusi kau. Ini pelan-pelan kita bicara. Udah, hidup yang kekal setelah kematian. Bayangkan kalian lah kalau kita mati. Kita nggak tahu nih mati. Tiba-tiba mati. Bangkit lagi kita. Mau di neraka kita selamanya disiksa. Bayangkan kalian, mau nggak kalian? Api neraka itu menggelegak-gelegak, disiksa selamanya, mau nggak kalian tuh? Mau nggak? Bayangkan itu, jangan sepele. Kita kalau belum kena, memang gitu. Tapi kalau sudah kena, ampun, sama kayak orang kan, sama kayak orang-orang begal-begal itu. Waktu dia melakukan begal, mana pandang bulu dia tuh, mukanya wah ketawa, tapi ketika ketangkap nangis tengok mukanya. Ada kayak gitu lagi? Coba, ada nggak bisa ketawa orang tuh? Nah gitu juga kita, jangan sok-sok kayak gitu. Sekarang ini ngomong kayak gini, ketawa. Nanti kalau sudah kena baru nangis. Kayak anak bata tuh, kayak anak bata. Tengok yang ketangkap tuh, Tuhan tengok. Waktu pertama, wow, itu rasa takutku sudah kutenggelamkan di dalam dasar Danau Toba. Dengan lantapnya dia, rasa ketakutanku ini sudah kutenggelamkan di dalam dasar Danau Toba. Belum kena lantamnya. Begitu tengok, Tuhan tolong aku, betul kan? Nah memang itulah karakter manusia. Makanya jangan sok-sokan. Ini sebagai contoh, ya. Jangan lantam kali, merasa so hebat. Kalau sudah kena nanti baru jerit. Nah itu nanti gak ada ampun. Kalau ya kan, sepakat nggak? Ya, jadi biar terbuka iman itu, biar jangan bawa doktrin. Aku kalau bicara doktrin di sini. Sepakat itu tadi ya. Nah, sekarang begini, seandainya ajaran kami, kalian tidak mengimani dari Tuhannya Islam yang benar, Tuhan yang benar, kalian di neraka selamanya. Coba mati di neraka selamanya, nggak bisa ke surga. Terus disiksa, hidup mati. Aduh, menderita aja. Coba bayangkan selamanya. Mau nggak kayak gitu? Ini pasti nih. Jangan cerita angan-angan. Ini bukan angan-angan, pasti. Pastinya di mana? Ini cerita pasti mati. Pasti mati. Itu pertama dulu. Itu pertama dulu ya kan? Masuk surga ya, bukan pasti masuk surga. Tunggu dulu. Ini dulu yang pasti mati dulu. Oh iya, pasti mati kita. Oke, pasti mati. Oke. Nah, sekarang tinggal dua pilihan setelah mati. Setelah mati ada dua pilihan. Surga, neraka. Pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Kan begitu kan? Ya kan? Setelah mati, pasti mati. Setelah itu pasti apa lagi?
pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Dua pilihan. Kalau nggak surga, neraka. Sepakat? Pergi ke neraka. Sepakat? Ini cerita pasti kita, bukan angan-angan. Aku nggak mau angan-angan, cerita pasti dulu. Masalahnya aku belum pernah ke surga, belum pernah ke neraka. Gimana mau Ya, pasti? iya samanya kita. Aduh, nggak mungkin kita sama-sama ke sana. Cuman kita bicara perjalanan dulu, perjalanan kita yang akan terjadi nanti ke depan. Yang kita bahas perjalanan kita dulu ke depan ini, apa yang terjadi terhadap kita, apa yang akan kita lakukan nanti setelah ini gitu loh. Kamu paham? Kita nggak usah bicara dulu, oh aku ke surga, aku neraka. Jangan dulu ke sana. Aku ke surga. Paham kan? Ini perjalanan kita ini nanti setelah mati. belum tahu. Apanya? Tuhan sudah kau cerita tentang neraka itu. Kan kayak ginilah. Kayak ginilah. Susah bicara sama kau bicara doktrin. Ini kita bicara perjalanan kita ke depan, apa yang terjadi. Kau pun lucu. Jangan bicara angan-angan lah kau. Kau masa bicara angan-angan di sini? Apa? Ya, tuh sekarang ini, sekarang oke. Tuhan itu menciptakan berpasang-pasangan. Ya, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada... Tunggu dulu, itu Tuhan. Itu Tuhan, kita bicara Tuhan dulu. Kau pun kemana-mana, jangan dulu kau perasaan masuk surga, gila masuk surga aja kau. Ini yang umum dulu kita bahas. Aku nggak bicara iman kau, dan aku juga nggak bicara imanku. Saya tidak tahu. Ya tunggu dulu, jangan dulu bicara ke situ. Paham nggak kau? Aku tidak bicara tentang agama kau. Kau juga tentang bicara agama. Ini secara umum dulu, umum. Biar paham. Aku nggak bicara iman kau dulu. Udah, Tuhan menciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada kiri, ada kanan. Ada tua, ada muda. Ya kan? Semua berpasang-pasangan kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Ya kan? Benar nggak? Berpasang, ada pendek, ada tinggi. Ada muda, ada tua. Ada surga, ada neraka. Pasti kan? Sepakat? Sepakat ya? Pasti berpasangan ya, Tuhan menciptakan ya. Sepakat sampai di sini? Yes. Tahu. Ansi sepakat? Ansi? Hei. Sepakat enggak? Jangan kita yang ribut. Kemana suara kau? Kau kalau bicara neraka nggak ada suara. Hah? Ansi? Aduh, suaramu peninggalan. Lanjut. Udah, oke, ada surga dan neraka. Nah, sekarang ketika kita salah menuhankan, maka tempatnya adalah neraka kekal selamanya. Nah, sekarang kita buktikan yuk. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Oke. Nah, di antara 5, ya kan? Di antara 5 agama ini, manakah yang disebut dengan agama? Ayo, lihat. Yahudi, Buddha, Kristen, Hindu, Islam. Manakah yang dikatakan agama? Ya semuanya agama. Salah. Apakah Kristen dikatakan agama? Tidak. Iya agama. Tidak. Kristen pengikut? Yesus. Pengikut? Yesus. Apakah Yahudi dikatakan agama? Tidak. Tidak. Itu mengikut Yehuda kaumnya. Oke, pengikut Yehuda. Apakah Hindu dikatakan agama? Tidak. Kaum Hinduisme. Oke. Apakah Buddha dikatakan agama? Agama. Tidak. Mengikuti dewa. Dari mana agama Buddha? Mengikuti dewa. Ya itu ya agama mereka. Oh salah, dewa kok Tuhan, beda lah. Buddhism. Tahu ya, Buddhism. Ya intinya itu kaumnya, mereka. Kaum juga. Bukan, kaum Buddhism. Jangan samakan dulu. Agama itu beda, bos. Yang dikatakan agama itu adalah gama, tidak kacau. Nah, di dalam konsep agama itu memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Itu langsung dan poin saja. Agama mana yang paling sabarlah kau, biar pelan-pelan. Tunggu dulu, diam dulu. Yang namanya agama. Nah, sekarang
Islam apakah ada pengikut ataupun enggak? Islamlah agama yang disebut agama. Apa arti Islam? Selamat. Kalau kau ingin selamat, masuklah ke Islam. Jelas? Selamatnya di mana? Coba Islam. Coba tunjuk kebenaran. Islam yang disebut agama. Arti Islam adalah selamat. Selamat. Arti Islam. Arti Islam adalah selamat. Paham? Coba dulu tunjukkan dulu kebaikan dari Muhammad. Coba tunjukkan dulu kebaikan dari Muhammad. Tunggu dulu. Ini sekarang bicara agama dulu. Jadi di antara semua agama tadi cuma satulah agama benar, yaitu Islam. Nah, itu imanmu kan? Berarti kalau agamanya benar, berarti Tuhannya juga kita masuk Islam. Bagaimana agamanya benar orang nggak ada sejarahnya? Iya. Sekarang tadi masih bicara sampul kita bicara sampul. Kita masih bicara sampul, nggak usah kesana dulu, sampulnya dulu. Coba lagi. Kalian semua pengikut. Oke, kalian pengikut. Buddha kaum. Apakah pengikut itu seluruh dunia? Berarti kamu tidak percaya. Apakah kaum itu juga? Kamu siapa? Apakah kaum itu seluruh dunia? Tidak. Apakah kami dikatakan pengikut? Tidak, agama. Tidak kamu kenal. Tunggu dulu. Jadi di antara 5 ini satu-satunya yang disebut agama adalah Islam. Benar? Satu-satunya agama disebut Islam. Agama Katolik. Mana ada agama Katolik, gila kau? Berarti satu-satunya disebut agama adalah Islam. Nah, makanya Islam itu artinya selamat. Kalau kau ingin selamat, masuklah ke Islam. Udah jelas. Selesai. Kan? Ya udah. Tadi kan dasarnya gini kan, kalau kalian tidak masuk, kalau benar Tuhan kami Islam, kalian masuk neraka. Udah mati kalian, selesai. Apalagi? Sampulnya dulu kita bikin, sampulnya. Udah jelas ya? Berarti kalian masuk neraka. Itu imanmu kan? Loh, kok iman? Tapi tadi kita bicara sampulnya dulu. Yang dikatakan agama itu apa? Siapa di antara 5 ini? Mana yang dikatakan agama? Kristen pengikut. Tapi Kristen pengikut, bukan agama. Agama lah Kristen gimana sih? Kalau agama secara kenegaraan, secara ajaran apakah disebut agama? Secara kenegaraan Kristen itu dianggap agama, tetapi secara kenegaraan agama, secara ajarannya, secara ketuhanannya apakah Kristen itu agama? Tidak, bos. Pengikutnya, pengikutnya Yesus. Justru sejarah keajarannya lebih ke agama dia kalau Kristen. Kita nggak usah dulu ke situ, itu sampulnya saja udah KO, Glenn. Sampul. Udah, berarti Tuhan yang benar itu udah disebut di agama. Kalau kau mau, ini kan keselamatan, ya kan? Kita ini kan mencari keselamatan menuju ke surga. Nah, kalau kau mau selamat, masuklah ke Islam. Selesai. Ngapain lagi kita bahas? Tuhan siapa? Ya kan? Apa yang membawa agama? Apanya kau ngomong? Kita sudah dibayar dengan darah yang panas saja untuk menebus itu ajaran. Itu tidak. Untuk apa kita bicara? Anda terlalu bunuh diri itu namanya. Enggak, gini. Untuk coba apa kita kebaikan dari Muhammad? Coba. Gini dulu. Untuk apa kita bicara dalam kalau luarnya juga udah nggak cocok? Untuk apa? Untuk apa kita bicara dalamnya kalau luarnya saja udah KO? Lagi di dalam mana? Ya, kalau bicara Anda menilai orang itu dari luarnya. Gini, ya iyalah begitu. Itu dulu lah, bos. Sekarang gini kutanya, ini kamu, Bang. Enggak, ini. Kau membeli buku. Ini analogi, sebentar. Penampilannya. Sebentar dulu, kau ini membeli. Sebentar. Kau ini membeli buku. Judulnya di buku itu kan. Ini sampul luarnya dulu. Bukunya judulnya apa ya? Tentang apa ya bukunya? Coba tentang masalah otomotif. Otomotif kau beli buku. Judulnya otomotif, ya kan? Berarti kau ini
dalamnya itu tentang cerita-cerita otomotif. Nah, ketika kau beli ternyata di dalamnya tentang resep masakan. Hah, hancur kan? Salah kan? Gak nyambung gak? Gak nyambung kan? Gini kawan, sebenarnya Islam ini terlalu menghalu sebenarnya, terlalu menghayal. Tidak bisa kau sama makan begitu dengan agama. Iya, Ya, nah berarti gini, ada sebuah pepatah, apa yang kita sampaikan itu yang terjadi pada dirinya. Contoh, ketika kita sering berbuat curang, kita takut untuk dicurangin. Itu sebuah pepatah, nggak bisa dipungkirin. Ketika kita sering berbohong, kita takut untuk dibohongin. Ketika kau mengatakan, tunggu dulu, kau banyak cakap, kau diam dulu loh kau macam orang Kristen kau diskusi. Jadi ketika kau tadi Laiku Bintang Utara kau mengatakan Islam ini halu. Nah, ketika kau mengatakan itu berarti terjadi kepada ajaranmu sendiri. Emangnya sebenarnya karena kan wajar lah, karena kalian ya kalau teman kita agak miring sedikit ya kan harus kita luruskan juga. Nah, sekarang ini oke, kau mengatakan halu. Emang Tuhanmu ada berapa? Sedangkan kita sudah dibayar dengan darah yang panah, kita nggak berani. Enggak, aku tanya Tuhanmu, Tuhan dulu. Tuhanmu ada berapa? Sebentar. Dengar dulu. Dari kamu udah ngomong kan, sedangkan kita sudah ditebus dosa, sudah disalib Tuhan, dibayar dengan darah yang panah. Kita Kristen nggak pernah mengatakan wajib Kristen yang masuk surga, Islam enggak. Kita nggak pernah mengatakan itu. Tetap kita merendah. Ya itu baru namanya agama, itu baru namanya ajaran. Oke, nama Tuhanmu siapa? Kalau yang kami yang katakan itu Islam harus Islam yang wajib masuk surga, itu halu itu. Oke, baik, kita buktikan kehaluan. Islam masuk surga. Kita buktikan kehaluan. Ditambah lagi ditambah lagi Anda di surga malah menikmati 72 bidadari. Oke, kita pastikan. Oke, baik. Di surga iya, sebentar. Ya, Tuhanmu ada berapa? Tuhanku satu. Satu, baik. Yesus Tuhan? Dua, orang tua saya juga Tuhan itu. Oke, baik. Yesus apakah Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Bapak yang di surga. Tuhan? Yes. Roh Kudus Tuhan? Oke, Roh Kudus Tuhan? Kan sama itu, semua sama. Iya, Roh Kudus Tuhan nggak? Roh Kudus ini Tuhan nggak? Ya kan bersatu itu semua. Ya, halu kan? Halu. Siapa yang halu? Siapa yang halu? Kena. Halu kan? Halu. Loh, tadi kau bilang satu, tapi kau jawab tiga. Halu nggak tuh? Orang tua saya juga Tuhan saya loh. Aku nanya. Izin pimpinan interupsi. Aduh, saya pusing. Oh iya, Bunda dibawa dulu Bunda ya. Iya, bukan ya, Bunda ya. Iya. Rusuh aja dia. Iya. Enggak, masalahnya gini loh. Iya. Bagaimana mungkin sebenarnya terlalu dongeng sebenarnya kalau Islam ini, menurut saya terlalu dongeng sebenarnya kan. Di mana dikatakan di surga itu malah menikmati 72 bidadari. Masa kemana-mana kau ngomong, gak usah kemana-mana kau ngomong. Gak usah kemana-mana, gak usah. Gak ada unsur-unsur penghujatan di sini. Kau tahu nggak penghujatan itu kayak mana? Kalau tidak ada dalil, tapi nyata itu tunggu dulu. Kalau tidak punya dalil, ya, kalau tidak ada dalil, kau mengatakan itu penghujatan. Jangan dulu. Karena sudah bukan cuma 3 orang, 4 orang doang saya dengar Ustaz. Sebentar, baik. Nggak usah ke situ dulu. Sekarang mana datanya? Kalau kau bilang 70 dari mana datanya? Dengar dulu. Datanya mana? Kalau kau nggak bisa menunjukkan data, kau penghujatan. Kawan, kan sudah. Kalau kau nggak bisa menunjukkan data, Leku. Kalau nggak bisa menunjukkan data, kau penghujat namanya. Udah kesadaran diri kita sendiri aja, karena saya nggak bisa on. Ya jangan. Dari mana kau mengatakan 72 bidadari? Dari mana? Nggak mungkin itu saya katakan kalau bukan. Dari mana kau dapatkan itu? Ingat ya, yang namanya menghujat menista itu tidak ada data. Kau sebutkan itu namanya penistaan. Kena kau nanti nih, kena kau nih. Mana datanya? Coba mana datanya? Coba buka YouTube-mu. Kena datanya. Data mana? Iya, buka YouTube-mu. Data mana? Data. Iya, buka YouTube-mu. Datanya mana? Kau mengatakan 72. Aku tadi nggak ada penghujatan. Mana datanya? Iya, buka YouTube-mu. Mana? Enggak, maaf, nggak perlu YouTube. Kau mana data kau? Kau mengambil perkataan mana? Saya sebut ayat apa? Mana data?
Iya, Mana buka data? YouTube, buka Data YouTube, kau buka. mana 70 itu mana? Iya, kan bukan cuma satu orang. Apa 3 yang orang dibuka? kita mengatakan itu kan. Untuk apa pula dari buka kau dari YouTube pula ngarang aja. Dari mana datanya? Bukan cuma 4 orang 5 orang doang Ustaz. Di mana mengatakan. datanya? Kau nggak usah bicara orang. Datanya mana? Ketika kau menyebutkan kayak gitu, apa yang data? Mana? Iya, makanya Jangan bisa sembarang makanya kau. buka Mana YouTube. data? Mana datanya mana? YouTube mana? Kau gila buka YouTube. Datanya mana? Banyak Ustaz yang mengatakan. Kalau kau tidak bisa menunjukkan data itu penistaan namanya. Loh, makanya sudah aku bilang buka. Ya YouTube. mana datanya? Mana datanya? Mana? Dari mana kau dapatkan itu? Ya referensi sebutin. Itu sudah sering. Dari mana kau dapatkan itu? Dari mana kau dapatkan itu? Gak usah diperpanjang-panjang kan? Nggak usah diperpanjang. Kau memframing-framing dari mana kau dapatkan itu? Dari Ustaz. Oke, baik. Sekarang gini. Kutanya, ini kubuktikan sama kau ya. Yang namanya tidak penghujatan ya. Oke. Ya. Contoh, aku baca di Bibelmu. Kudapatkan kubacakan. Bacakan sebentar. Di Amsal 23, Amsal 7 ayat 18. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga pulang menjelang bulan purnama. Menurut kau memuaskan birahi ini ayat pantas nggak? Apa hubungannya itu ke surga? Apa hubungannya? Loh, sekarang bukan. Kalau kau tadi mengatakan kalau kau mengatakan 72 bidadari, mana datanya? Kan kita ngomongin surga. Aku nggak bicara surga. Kau tadi mengatakan 72 bidadari itu mana datanya? Dan Anda tadi mengatakan Islam wajib masuk surga. Kau yang mengatakan 72 bidadari itu dari mana datanya? Kalau aku tadi mengatakan seperti itu, marilah memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Di Amsal 7 ayat 18. Ya itu ada hubungan, itu nggak ada hubungannya sama surga. Aku nggak bicara hubungan surga, aku bicara data. Iya, tadi kan Anda mengatakan yang wajib masuk Islam itu. Dengar ya. Itu Islam. Aku bicara penghujatan, penistaan. Paham kau yang dikatakan penistaan itu apa? Nyambung. Cuma surganya. Nggak usah bicara surga. Yang kita bahas tadi tentang penghujatan penistaan. Kau telah menista. Kan sudah banyak Ustaz mengatakan. Kau menista. Loh, kok menista? Kan sudah banyak. Kau dipantau nih. Kau menista kau nih. Bahaya kau nih. Kok menista? Kau kena geruduk kau kena geruduk kau nih. Ya orang apa tinggal ku buka YouTube ya ini apa nih? Nah, kau tangkap apa buka YouTube mana? Mana YouTube mana? Kau buka mana YouTube mana? Lari tuh, udah lari dari sana tuh yang untuk lari tuh, lari. Mana? Kok lari? Ya mana? YouTube tuh mana coba? Ya, mana buka, datanya buka, YouTube? Mana? Apa? Di mana? Tunggu ya biar ku buka Google bentar ya. Nah, Atas kasih ayatnya.